Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from Arvel Pass in Indonesia. And here the complete news. The first news is, heartbroken, a younger brother killed his parents and older sister. The figure of Dea Khairunisa is the 25 years old, the eldest child of husband and wife who was also poisoned to death on Monday the 28th of November 2022. Dea Khairunisa is one of the family members who was killed in Magelang by his younger brother Dio Dava. Dea Khairunisa also died after being poisoned by her own younger brother Dio Dava. Even though it is known that Dea Khairunisa is planning to get married, but unfortunately, this plan was dashed after Dio Dava heartlessly poisoned his mother, father, and older brother to death. Dea is rumored to be getting married. However, this plan vanished after Dea died because she was killed by her own brother. The news of Dea's wedding plans was confirmed by her mother's brother, Agus Kutiardo. Agus Kutiardo admitted that he received information about Dea's wedding plans but did not know how to that. The acting head of the Magelang City Reserve Police Grand Commissioner Adjudan Muhammad Sajarot Zakun said that the result of the autopsy and the remaining evidence at the crime scene evidence indicated that there was an attempt murder by giving poison to drinks of the victims. A number of items of evidence were secured, including 2 glasses of tea, 1 cup of iced coffee, and a spoon for stirring. He added that the poison used to kill this family contained arsenic. Meanwhile, the head of the Medicine and Health for the Central Java Regional Police, Dr. Sumihastri Purwanti, explained that the poison used by the suspect was very deadly. According to him, this type of poison works very quickly to kill the victim after being consumed. The 3 victims are thought to have died within 15 to 30 minutes after drinking the poisoned drink. Police Grand Commissioner Adjudan Muhammad Sajarot Zakun explained that Dia's motive for killing 3 of his family members was because he felt hurt by the difference in the treatment given to him by his parent and his eldest sister. The next news is, comedian Sule and singer Rizky Febian became witnesses in an asset embezzlement case. Comedian Sule came with his 2 children to Badung District Court to become a witness in the case of the alleged embezzlement of asset that was accused of Teddy Pardiana. Quoted from the Jabar Tribune, Rizky Febian and Putri Dalina reported their stepfather Teddy Pardiana for alleged embezzlement of assets. It all started when Teddy Pardiana sold the assets of their mother, the late Lina Jubaida. Unable to accept this action of their stepfather, Rizky Febian and Putri Dalina took this case to court. Sule appeared to be present with his 2 children in the case that ensnared Teddy Pardiana. Rizky Febian, who appeared to be wearing an all-black suit, was seen entering the room first, followed by her sister Putri Dalina, who wore a striped shirt with a matching hijab. Then followed by Sule, who appeared to be wearing a long-sleeved shirt and a black hat. Rizky and Sule can be seen sitting in the same row of seats, while the princess sat behind them. Not long after, the 3 of them stood up to be sworn in before becoming witnesses. While Rizky Febian first gave testimony on the case of embezzlement of asset that was accused of Teddy, Rizky seemed calm in giving testimony. These assets are allegedly the result of Rizky Febian's hard work during his career. He left honorarium for 4 years of his career to his late mother Lina Jubaida. The money from his hard work was then used as asset in the form of vehicles, boarding houses, and villas by his mother Lina Jubaida. Comedian Sule's eldest son explained that he had made an agreement with his late mother that the fee would be used as an asset for this venture. A number of assets owned by Rizky Febian, which were entrusted to this mother, were allegedly sold by Teddy after Lina Jubaida died. The next news is,
The water pipe for the micro hydro power plant in Bung Bulang is broken. A 10-meter burst of water shook the resident of Bung Bulang, Garut Regency, West Java on Monday, the 28th of October 2022 afternoon. The burst of water came from a burst water pipe at the micro hydropower plant. The swiftness of the water is clearly visible. This is what makes residents worry about flooding. The video of the second when the pipe burst through Ranca Terep village, Bang Bulang village, Bung Bulang district was circulated on the WhatsApp messaging application. According to the head of the Bung Bulang Police, First Police Inspector Usap, the incident where the pipe for the micro hydropower plant belonging to the Tirta Gamaripah company burst secure on Monday afternoon. His party suspect that the pipe burst after there was ground movement. According to him, the movement of the ground caused the pipe to suddenly bend and then burst, spraying water more than 10 meters. The broken pipe is known to be a connection between one pipe and another. First Police Inspector Usap explained that the water spray had no impact on resident settlements. Only one company building was damaged. From the video circulating, the building area was ravaged by the towering burst of water for several minutes. The head of the police sector, First Police Inspector Usap, said that there were no fatalities in the incident which had panicked Bung Bulang residents. The next news is the heroic actions of the Task Force for Handling Elephant Conflicts in West Lampung. The Suwa 11 Conflict Task Force and Suwa State Airport in West Lampung did not expect that the human-wild elephant conflict would last for 5 years. During that time, the Gajah Suwa Conflict Task Force and the Suwa State Airport in West Lampung have made relentless efforts to dispel it in order to ensure the safety of the community. The Task Force for Suwa 11 Conflict and Suwa State Airport in West Lampung will there at the latest when the news of a herd of wild elephants entering the settlement is heard. Their action don't matter day or night, rain and heat, hunger and thirst, when they have to lead the elephants back into the forest. The Task Force for the Suwa 11 Conflict and Suwa State Airport must not be tireless, like heroes who are at the forefront and have a noble heart protecting both of them. The aim of the task force is to ensure that the community is safe and that the elephant as a protected animal is maintained. But realizing all of that is not easy. It needs a hard struggle because elephant's behavior is also not easy to predict. Then, as a large-bodied animal, it also has a great instinct to attack. That is one of the challenges that the task force must also face. The supervisor of the Suwa 11 Conflict Task Force and BMS, Sugeng Hari Kinario Adi, said that the task force involved in elephant drive mission were people who had a great social spirit. In carrying out their action, the task force never felt tired and did not think about the bad risks for themselves. They only thought about how to make the community feel safe. Even behind it all, it is known that the task force is not paid a penny or carrying out this noble mission. Sugeng, who is also a member of the West Lampung Regional House of Representatives, revealed that the task force chosen to punish the 11 was not arbitrary. The next news is a fisherman lost while fishing. A fisherman Ratang, a resident of Paka District Regency, was reported missing while fishing in the waters of Tanjung Doreng, Doreng District on the 28th of November 2022 yesterday. Basarnas Maumere continues to search. Head of the Maumere Search and Rescue Office, Lalu Wahyu Effendi, said that his party received information that a fisherman in Sika Regency was fishing in the waters of Tanjung Doreng. The fisherman has been fishing since the 28th of November 2022 but has not returned it until now. However, due to limited visibility because it was already entering the night, the search and rescue operation was discontinued and will continue tomorrow according to the operation plan. Elements of joint and search rescue team include the Maumere Search and Rescue Team, Tagana, the football sector police, and the local family and community.
The next news is illegal online loan office in Manado were raided by the police. The Directorate of Special Criminal Investigation for the North Sulawesi Regional Police Grand Commissioner Nasradi said that so far the city of Manado and throughout North Sulawesi no one has reported being a victim of an illegal online loan case. However, if there are residents who felt they are victims, he hopes that to immediately report them to the police. Nasriadi previously revealed that the Metro Jaya Regional Police had received a police report regarding this illegal online loan. As a result of this, the Directorate of Special Criminal Investigation for the North Sulawesi Regional Police carried out further development and found the location of the illegal online loan. As a result of the raid, 5 people were arrested, 4 female employees and 1 security guard. The modus operandi is using telephone cards to seduce and send by means of blasting WhatsApp short message service to their prospective customers. In fact, according to Nasriadi, there is a special room to charge in various ways. They embarrass customers and send threats to their friends, family, or friends. The last news is 3 relocation points for victims of the Cianjur earthquake. The Cianjur Regency government has prepared 3 relocation points for residents affected by the earthquake. Cianjur Region Herman Suherman conveyed that the 3 relocation points were in the village of Sirnagali, Cilaku sub-district, covering an area of 2.5 hectares. Then in the Mande sub-district with an area of 4 hectares, and the third in the Pacet sub-district precisely in Cipendawa with an area of 10 hectares. Herman conveyed the verification team is still continue to collect data on residents. So far, residents in Cugenang sub-district, Cikendel area, dan Bangkun Kertagintung village in Sarampat village will be relocated. Apart from that, Herman also said that his party would immediately follow up on the meteorological, climatological, and geophysics agency's letter urging residents to return to their homes where there was no structural damage. His party will immediately follow up on the letter from the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency. The sub-district village has to be forwarded to the neighborhood association, community association, and hamlet. Previously, the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency released a letter of appeal regarding the decreasing number of aftershock so that people could return to their homes without any structural damage. Based on monitoring for the last 7 days, it showed that aftershock activity subjectively, the magnitude is getting smaller and the frequency of occurrence is getting rarer. Residents who return home are advised to arrange their furniture in such a way that the evacuation route is wide and not obstructed by any object in the event of aftershock. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram, and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
saksi dan bukti di lokasi. Hengki menambahkan, dalam keluarga tersebut ada kepercayaan bahwa ritual itu bisa membuat kondisi lebih baik dan bisa mengatasi masalah yang terjadi. Diberitakan sebelumnya, 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam kondisi sudah membusuk di dalam rumahnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. 4 jenazah satu keluarga itu ditemukan pada 10 November 2022 lalu. Jasad mereka ditemukan oleh warga setempat yang merasakan bau tak sedap di area sekitar rumah. Keempat jasad itu yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, yang ditemukan dalam posisi tertidur di atas kasur di kamar belakang. Kemudian sang istri Rudianto istri Rudianto, saudara, bernama Margareta Gunawan, 68 tahun, ditemukan di kamar depan dalam posisi tertidur di atas kasur. Kemudian di kamar yang sama juga ditemukan jasad anak dari Rudianto dan Margareta bernama Dian, 40 tahun, tetapi letaknya berada di lantai. Terakhir, ipar dari Rudianto bernama Budianto Gunawan yang ditemukan dalam posisi telentang di sofa ruang tamu. Kepolisian menemukan buku lintas agama, mantra, hingga kemenyan di rumah korban. Polisi mengungkap satu keluarga yang tewas ini cenderung menjalankan sebuah ritual. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, menduga kemungkinan ritual dijalani untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Saudara Hengki juga menjelaskan terdapat 2 korban yang sudah meninggal sejak Mei 2022. 2 orang tersebut yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, dan Reni Margareta, 66 tahun. 2 korban lainnya yakni Budianto, 68 tahun, dan Dian, 40 tahun, tinggal di dalam rumah tersebut dengan 2 jenazah selama berbulan-bulan. Hal itu berdasarkan keterangan dari saksi yang merupakan tim koperasi simpan pinjam. Ketika masuk ke rumah dan mereka mulai mencium bau busuk, para saksi ingin bertemu dengan Reni saat itu yang memang namanya tertulis sebagai pemilik rumah. Namun saat itu mereka ditemui oleh anak Reni yakni Dian dan mengatakan jika ibunya sedang tidur di kamar. Kemudian petugas dipersilahkan masuk ke dalam kamar, tetapi saat pintu dibuka, aroma busuk langsung menyeruak. Para saksi curiga sosok di depan mereka sudah meninggal karena tubuhnya agak menggemuk. Mobil katanya. Si mamanya ini udah lama banget keluar. Ya itu mah anak nonton ya. Ya itu yang saya tanya kemana, bapaknya jawabin pindah. Ya itu, saya mobil juga nggak ada. Pas itu udah mobil juga nggak ada. Tadi ada mobil, ada motor. Belakangan dijangkati ada motor nggak ada. Dari mobil itu ya, bio kasih RDP ya. Terus ganti bio lagi. Kalau seperti itu motor, udah belakangan ada. Sejak kapan, Bu? Hah? Sejak kapan? Apa? Sejak kapan nggak ada mobil? kendaraannya? Nah itu sejak yang saya tanya itu kayaknya saya lihat 3 bulan lalu itu, Bu? bukan dari Februari kemarin. Saya nanya ya mobil ada nggak ada. Saya kan nggak ada. Saya pikir ini pindah nih. Lalu saya pikir pindah deket-deket, makanya atas sudah datang. Saya pikir kontrol rumah kali ya. Pas itu ini mobil rumahnya mobil kontrakin, nggak perlu mau dibetulin kan nggak tahu kan ada kerusakan gitu. Bau banget. Itu yang pertama sih ada cium, tapi ya nggak itu ya yang
maksudnya Februari kemarin 2 pernah bau juga. Baunya nggak begitu kuat kayak gini. Ini mungkin ada 4 kali ya. Kalau ada angin masuk, saya pikir mau bangkai saya dingin, ya. Terus saya suruh orang tukang, tolong ke atas, ini, tikus bu. Dulu kan kalau misalnya ada kucing ya, ada bangkai. Saya kan nggak tahu bawa kayak, terus saya depresi aku situ, ke sini saya kan tadi ada batu bata kan, nah ada bu, itu, terus kita apa? Tolong bilang ini, bu, nanti kalau udah lama udah hancur, hilang, bener hilang tuh. Tapi sekarang ini lebih minyak nggak pakai masuk ke dalam kamar, makanya saya nggak tahan. Kasih tau PT, tolong ya, tolong mau mending sama RW, ini lumayan bau. Saya bilang masuk kamar, saya aja sehat. Suami saya kan betes, betes kan di kandang, selak, repot. Terus minta tolong diituin, cekin. Bu, tapi kalau si anaknya ini tuh dia udah emang udah nikah atau belum sih? Belum menikah. Oh, belum nikah. Saya pernah lihat. Anaknya Mamanya cuma satu, anaknya satu, Anaknya satu. cewek. Kalau yang paman ini tinggalnya udah lama juga ikut keluarga ini. Dia udah lama. Udah lama pamannya. Dia ikut dia udah lama. Ibu namanya siapa? Ibu Tio, Butio. ya TIO. Dio. Kalau dari Nah, ini banyak sih tuh sih. kegiatan keagamaan, ibu tahu ada Pernah dengar ini juga nggak ada di sini. Saya sih ya nggak ada, soalnya nggak ada orang-orang masuk gitu. Tapi kalau di dalam sih saya nggak tahu ya kegiatan apa ya, saya nggak tahu ya. Kendaraan terakhir kapan gitu ya? Itu Polisi mendapatkan temuan baru di rumah keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Temuan tersebut berupa buku mantra, dan mantra itu ditemukan tertulis di atas sebuah kain dan diduga dipergunakan untuk melakukan ritual. Kepolisian mengatakan masih mencoba mencari arti dari mantra itu dan bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan tak hanya ada satu mantra, tetapi ada beberapa mantra yang dituliskan. Pihaknya akan mengundang ahli sosiologi agama untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap tulisan itu. Penyidik Polda Metro Jaya juga akan memeriksa patologi anatomi untuk mengetahui penyebab kematian. Kini kepolisian masih berusaha mengungkap teka-teki tewasnya satu keluarga di Kalideres dan melibatkan para ahli yang berkompeten di bidangnya. Sementara itu, saudara, ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel beberapa waktu lalu berspekulasi tidak menutup kemungkinan keluarga tersebut melakukan bunuh diri karena dimotivasi oleh nilai spiritualitas tertentu. Menurut Reza Indragiri Amriel, satu keluarga tersebut berencana ingin meninggal dunia secara damai. Kemudian spekulasi kedua mengatakan bahwa kematian atau bunuh diri tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan bahwa anggota termuda harus meninggal paling akhir dan menutup akses makanan bagi 3 anggota keluarga lainnya. Dengan situasi yang demikian, maka peristiwa bunuh diri satu keluarga di Kalideres tersebut dianggap sebagai peristiwa yang disertai pidana. Hingga saat ini motif tewasnya 4 orang satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menjadi misteri. Keempat jasad yakni seorang suami bernama Rudianto Gunawan, 71 tahun, kemudian Reni Margareta Gunawan, 68 tahun. Lalu anak perempuan dari keduanya yakni Dian serta ipar dari Rudianto bernama Budianto Gunawan. Keempatnya ditemukan di lokasi yang berbeda di dalam rumah pada Kamis 10 November 2022. Keempat orang tersebut meninggal dalam waktu yang tidak bersamaan. Korban yang pertama kali meninggal ialah Rudianto Gunawan, 71 tahun, dan Reni. 2 orang anggota keluarga yang tewas di Kalideres sudah meninggal dunia sejak Mei 2022 atau 6 bulan lalu. Reni diketahui meninggal lebih dahulu daripada Rudianto. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan Dian dan paman sekaligus ipar yakni Budianto saat itu masih hidup.
Hal tersebut terungkap dari penyelidikan polisi setelah memeriksa 3 saksi. Saksi itu dari mediator jual beli rumah dan 2 lainnya berasal dari pegawai koperasi simpan pinjam. Jasad Rudianto dan istrinya ditemukan di 2 kamar yang berbeda. Pegawai koperasi simpan pinjam datang ke rumah korban untuk memproses penggadaian rumah pada Mei lalu. Para saksi ingin bertemu dengan Raini yang namanya tertulis sebagai pemilik rumah. Namun ia mencium bau busuk saat diminta untuk mendatangi langsung ke kamar Raini. Saksi diminta untuk tidak menyalakan lampu kamar, namun atas inisiatifnya ia menyalakan flash handphone. Dari situlah ditemukan fakta bahwa ibu Dian yakni Reni Margareta telah meninggal dunia. Dari 4 anggota keluarga yang meninggal, polisi menduga bahwa Dian menjadi orang terakhir yang tewas dalam rumah tersebut. Jasad Dian ditemukan berada di dalam kamar dalam posisi mengguling. Dalam kamar tersebut ada pula jasad Margareta yang telah menjadi mumi. Meski menjadi mumi, polisi menyebut kondisi jasad Margareta terlihat terawat dan rapi. Selain itu, kamar tempat Dian dan Margareta tewas ternyata juga terkunci dari dalam. Menarik kesimpulan bahwa sudah ada yang meninggal sejak bulan Mei. Dan itu yang Diduga ini adalah atas nama Reni, diduga. Karena apa? Di sana dijelaskan mana ibunya itu di dalam ditunjukkan oleh Bu Reni sesuai dengan sertifikat. Dan kita juga tidak menggabah rekan-rekan sekalian, walaupun di TKP kita temukan KTP yang disusun secara rapi atas nama orang per orang. Kami harus memastikan bahwa mayat ini, jenazah ini memang apa yang ada di KTP itu. Kita harus pastikan betul. Jangan sampai kita gegabah. Dan untuk penyebabnya, ini masih dalam pendalaman oleh kedokteran forensik yang sampai saat ini tetap gabungan kedokteran forensik baik dari rumah sakit RS Kanto, rumah sakit Polri RS Kanto, maupun dari RCM oleh pakar-pakar dari Universitas Indonesia. Dan ini sedang berkolaborasi untuk bekerja untuk memecahkan penyebab kematian. Jadi sekali lagi ada 2, kita harus mencari motif, yang kedua adalah sebab kematian. Nah, ini kami didukung tim ahli dan juga ditindaklanjuti oleh penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polisi. Pak Dir, izin, tadi kan dari apa yang disampaikan tadi dapat kesimpulan sementara bahwa Ibu Margareta meninggal lebih dulu, Pak. Itu yang pertama. Yang Ibu Margareta meninggal lebih dulu, itu kesimpulan sementara seperti itu kan, Pak. Nah, kemudian kan ada tadi diceritakan bahwa dari petugas koperasi sempat survei ke rumah, Pak, ya. Bagaimana tingkah Dian menyisiri dan menceritakan bahwa beliau masih hidup sedang tertidur. Nah, ini dari sisi psikologis apakah dapat juga disimpulkan sementara ada kelainan gitu, Pak, secara psikologis itu, Pak? Nah, itu yang dalam proses penelitian saat ini oleh tim psikologi forensik. Ya, ini ahlinya beliau ini yang akan menganalisis. Yang jelas pada saat ditunjuk, ibu saya belum meninggal ini, disisir rambutnya rontok, saya setiap hari minum susu, tapi keluar sambil nangis. Dan foto-fotonya ada dengan posisi dia nangis, atau walaupun jenazahnya tidak put. Dan mengenai mayat Bu Reni dan sebagainya, ingat ada jenazah satu lagi atas nama Rudianto yang ada di kamar jenazah. Nah, ini juga sedang diteliti oleh kedokteran forensik, walaupun ini kesulitannya cukup tinggi karena sudah terjadi mumifikasi. Sekian. Nanti yang jawab tim ahlinya setelah kesimpulan ada. Jadi kan sudah lebih dari sepekan ya Mas Kapan, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala utama proses penyelidikan? Apakah kan tadi sempat disebut soal TKP yang sudah tidak steril lagi, kemudian juga kondisi jenazah yang tadi disebut sudah mumifikasi. Ini kendala utamanya apa sih, Pak? Pertama, dari hasil diskusi kami untuk membuktikan sebab kematian itu prosesnya tidak cepat. Dari organ-organ yang
ambil contoh diteliti kembali oleh patologi anatomi, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kira-kira apa sebabnya? Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi daripada jenazah. Ini cukup, yang kedua ini sudah menjadi komunikasi. Jadi dokter sedang bekerja keras saat ini untuk mencari petunjuk terkait dengan sebab kematian. Ya. Kemudian terkait dengan motif, ini ternyata teka-teki cukup rumit. Namun yakinlah bahwa ini nanti insya Allah akan kita pecah. Tetapi memang perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian. Ini puzzle-nya semakin dalam. Mengapa yang bersangkutan ini selalu jual mobil, kemudian jual barang-barang, itu untuk apa dan lain sebagainya. Terkait terhadap dua HP yang mereka ada dua HP mengenai ada dua komunikasi yang komunikasinya ada satu HP yang aktif dengan berisi emosi-emosi yang negatif. Itu sama yang komunikasi yang di luar itu bagaimana? Apa sudah diselidiki? Jadi HP sama-sama dalam rumah, makanya ini sedang diteliti oleh psikologi. Ini HP ini ke HP yang satunya ini sama-sama di dalam rumah. Panjang sekali ini isinya. Tapi isinya tentang emosi-emosi yang bersifat negatif yang ini sedang diteliti oleh pihak psikologi forensik. Sebenarnya masih banyak entry point yang sedang kami dalami. Kami harap kesabaran bahwa kita memang tidak boleh gegabah dalam mengerjakan teka-teki. Pak Dir, terkait keadaan keluarga yang tadi Pak Dir sampaikan sendiri, apakah dari pihak kepolisian sudah mengetahui terkait latar belakang dari pihak keluarga sendiri, dari keterangan saksi, khususnya dari saksi dari keluarga sendiri, Pak Dir? Gimana terkait latar belakang keluarga yang tewas ini sendiri, Pak Dir? Itu nanti akan kami sampaikan pada kesimpulan. Yang jelas kita teliti secara komprehensif dari latar belakang keluarga, itu dari psikologi forensik kami dibantu sama-sama. Kita selusuri semua latar belakang, kejiwaan, kebiasaan dan sebagainya. Termasuk kami sedang meneliti tentang uang. Ini tendensi apa mereka selalu menjual barang-barang ini. Ya. Cukup ya? Untuk saksi sendiri sudah berapa yang diperiksa? 23 saksi. Itu terdiri dari apa saja? Boleh di? Banyak sekali. Banyak saksi-saksi terkait security, ketua RT, tetangga. Kita sampai selusuri apakah yang bersangkutan ini pernah berobat, BPJS-nya digunakan atau tidak, ya kan? Kemudian yang bersangkutan belanja kemana, tanggal berapa terakhir tertangkap CCTV, ya, yang bersangkutan belanja di mana, kami sudah dapat datanya dan kami akan mencari keidentikan metode penyelidikan satu sama lain untuk mengarah pada suatu kesimpulan. Tapi tidak akan kami bongkar semua sekarang sampai nanti setelah selesai. Pak Dir, izin, tadi pas ketika orang Koperasi Pegadaian ini masuk ke dalam kamar menyusuri dan ketemu si Ibu Margareta. Nah, posisi Pak Rudianto itu apakah dia masih hidup atau memang sudah tidak bernyawa juga? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Yang terlihat hanya dua, Dian dan Rudianto. Nah, sedangkan Bu Reni itu katanya masih hidup, ternyata di dalam. Ya, pada saat dites kondisi juga kelihatan ada giginya. Apakah saksi juga menjelaskan kondisi anggota keluarga lainnya itu Pak? Dari Dian atau Pak Budianto, mungkin ada kejanggalan yang ditemukan di kondisi anggota keluarga? Itu tadi kalau disampaikan oleh pihak saksi seperti banyak bengongnya, kemudian menangis dan menganggap bahwa ibunya tetap hidup. Dan setiap hari dikasih minum susu, dimandikan. Kira-kira itu ya perilaku itu sedangkan akan diteliti oleh psikologi forensik. Otopsi psikologis ini akan secara lengkap diteliti oleh tim ahli. Saya kira cukup ya rekan ya. Cukup ya. Aliran rekening itu ada kejanggalan dari empat korban ini? Sedang dalam penelitian. Nanti pada saat akhir kesimpulan nanti kami akan menjelaskan. Cukup.
Diinformasikan 2 dari 4 korban di Kalideres telah meninggal dunia sejak bulan Mei lalu. 2 korban yang sudah meninggal sejak 13 Mei 2022 tersebut masih diperlakukan bak manusia hidup. Keterangan itu juga diperoleh Hengki dari kesaksian pegawai koperasi simpan pinjam yang datang ke rumah korban. Dian, sang anak yang saat itu masih hidup, memberikan susu hingga menyisiri rambut sang ibu yang sudah meninggal dunia. Namun hal tersebut dibantah oleh Dian dan ia mengatakan jika ibunya masih hidup. Dian mengaku memberikan susu dan menyisiri rambut sang ibu. Kemudian saudara, polisi menemukan bukti petunjuk baru pada kasus satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan buku lintas agama, mantra hingga kemenyan di rumah korban. Polisi mengungkap satu keluarga yang tewas ini cenderung menjalankan sebuah ritual. Kombes Hengki Haryadi menduga kemungkinan ritual dijalani untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Kombes Hengki Haryadi menyebut salah satu korban yang aktif melakukan ritual bernama Budianto Gunawan, 68 tahun. Ia menduga Budianto meyakini kepercayaan tertentu. Memang tidak boleh gegabah dalam mengerjakan teka-teki. Tadi terkait keadaan keluarga yang tadi Pak Dir sampaikan sendiri, apakah dari pihak kepolisian sudah mengetahui terkait latar belakang dari pihak keluarga sendiri, dari keterangan saksi, khususnya dari saksi dari keluarga sendiri, Pak Dir, gimana terkait latar belakang keluarga yang tewas ini sendiri, Pak Dir? Itu nanti akan kami sampaikan pada kesimpulan. Yang jelas kita teliti secara komprehensif dari latar belakang keluarga, itu dari psikologi forensik kami dibantu sama-sama. Kita selusuri semua latar belakang, kejiwaan, kebiasaan dan sebagainya. Termasuk kami sedang meneliti tentang uang. Ini tendensi apa mereka selalu menjual barang-barang ini. Ya. Cukup ya? Untuk saksi sendiri sudah berapa yang diperiksa? 23 saksi. Itu terdiri dari apa saja, boleh nih? Banyak sekali. Banyak saksi-saksi terkait security, ketua RT, tetangga. Kita sampai selusuri apakah yang bersangkutan ini pernah berobat, BPJS-nya digunakan atau tidak, ya kan? Kemudian yang bersangkutan belanja kemana, tanggal berapa terakhir tertangkap CCTV, ya, yang bersangkutan belanja di mana, kami sudah dapat datanya dan kami akan mencari keidentikan metode penyelidikan satu sama lain untuk mengarah pada suatu kesimpulan. Tapi tidak akan kami bongkar semua sekarang sampai nanti setelah itu. Pak Dir, izin, tadi pas ketika orang koperasi Pegadaian ini masuk ke dalam kamar menyusuri dan ketemu si Ibu Margareta. Nah, posisi Pak Rudianto itu apakah dia masih hidup atau memang sudah tidak bernyawa juga? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Yang terlihat hanya dua, Dian dan Budianto. Nah, sedangkan Bu Reni itu katanya masih hidup, ternyata di dalam. Ya, pada saat dites kondisi juga kelihatan ada giginya. Pak, pertama saksi juga menjelaskan kondisi anggota keluarga lainnya gitu Pak. Nah, dari dia atau Pak Budianto, mungkin ada kejanggalan yang ditemukan di kondisi apakah? Itu tadi kalau disampaikan oleh pihak saksi seperti banyak bengongnya, kemudian menangis dan menganggap bahwa ibunya tetap hidup. Dan setiap hari dikasih minum susu, dimandikan. Kira-kira itu ya perilaku itu sedangkan akan diteliti oleh psikologi forensik. Otopsi psikologis ini akan secara lengkap diteliti oleh tim ahli. Saya kira cukup ya rekan ya, cukup ya. Dan itu yang diduga ini adalah atas nama Reni, diduga. Karena apa? Di sana dijelaskan mana ibunya itu di dalam ditunjukkan oleh Bu Reni sesuai dengan sertifikat. Dan kita juga tidak menggabah rekan-rekan sekalian, walaupun di TKP kita temukan KTP yang disusun secara rapi atas nama orang per orang. Kami harus memastikan bahwa mayat ini, jenazah ini memang apa yang ada di KTP itu.
kita harus pastikan betul, jangan sampai kita gegabah. Dan untuk penyebabnya ini masih dalam pendalaman oleh kedokteran forensik yang sampai saat ini tetap gabungan kedokteran forensik baik dari rumah sakit RS Kanto, rumah sakit Polri RS Kanto, maupun dari RSCM oleh pakar-pakar dari Universitas Indonesia. Ini sedang berkolaborasi untuk bekerja untuk mematahkan penyebab kematian. Sekali lagi ada dua, kita harus mencari motif, yang kedua adalah sebab kematian. Nah ini kami didukung tim ahli dan juga ditindaklanjuti oleh penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polisi. Pak Dir, izin, tadi kan dari apa yang disampaikan tadi dapat kesimpulan sementara bahwa Ibu Margareta meninggal lebih dulu, Pak. Itu yang pertama. Yang Ibu Margareta meninggal lebih dulu, itu kesimpulan sementara seperti itu kan, Pak. Nah kemudian kan ada tadi diceritakan bahwa dari petugas koperasi sempat survei ke rumah, Pak ya. Bagaimana tingkah Dian menyisiri dan menceritakan bahwa beliau masih hidup sedang tertidur. Nah ini dari sisi psikologis apakah dapat juga disimpulkan sementara ada kelainan gitu Pak, secara psikologis itu Pak? Nah itu yang dalam proses penelitian saat ini oleh tim psikologi forensik. Ya ini ahlinya beliau ini yang akan menganalisis. Yang jelas pada saat di kedua ibu saya belum meninggal ini, di sisi rambutnya rontok, saya setiap hari minum susu, tapi keluar sambil nangis. Dari foto-fotonya ada dengan posisi dia nangis, walaupun jenazahnya tidak berikut. Dan mengenai mayat Bu Reni dan sebagainya, ingat ada jenazah satu lagi atas nama Rudiato yang ada di kamar jenazah. Nah ini juga sedang diteliti oleh dokter forensik, walaupun ini kesulitannya cukup tinggi karena sudah terjadi mumifikasi. Sekian. Nanti yang jawab tim ahlinya setelah kesimpulan ada. Ini kan sudah lebih dari sepekan ya pasca penemuan. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala utama proses penyelidikan? Apakah kan tadi sempat disebut soal TKP yang sudah tidak steril lagi, kemudian juga kondisi jenazah yang tadi disebut sudah mumifikasi. Ini kendala utamanya apa sih Pak? Pertama, dari hasil diskusi kami untuk membuktikan sebab kematian itu prosesnya tidak tepat. Dari organ-organ yang diambil contoh diteliti kembali oleh patologi anatomi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kira-kira apa sebabnya? Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi daripada jenazah. Ini cukup, yang dua ini sudah menjadi komunikasi. Jadi dokter sedang bekerja keras saat ini untuk mencari petunjuk terkait dengan sebab kematian. Ya. Kemudian terkait dengan motif, ini ternyata teka-teki cukup rumit. Namun yakinlah bahwa ini nanti insya Allah akan kita pecah. Tetapi memang perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian. Ini puzzle-nya semakin dalam. Mengapa yang bersangkutan ini selalu jual mobil, kemudian jual barang-barang, itu untuk apa dan lain sebagainya. Saudara, polisi menemukan bukti petunjuk baru pada kasus satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan buku lintas agama, mantra hingga kemenyan di rumah korban. Polisi mengungkap satu keluarga yang tewas ini cenderung menjalankan sebuah ritual. Kombes Hengki Haryadi menduga kemungkinan ritual dijalani untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Kombes Hengki Haryadi menyebut salah satu korban yang aktif melakukan ritual bernama Budianto Gunawan, 68 tahun. Ia menduga Budianto meyakini kepercayaan tertentu. Informasi tersebut diperkuat dengan keterangan saksi. Saksi menyebutkan Budianto memiliki sikap positif terhadap aktivitas ritual tertentu.
Meski begitu, Hengki masih belum bisa memastikan kepercayaan yang dianut oleh Budianto. Ia juga belum mengungkapkan apakah ritual yang dimaksud olehnya adalah melaporkan diri hingga meninggal dunia atau ada jenis ritual lain. Kematian satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat membuat geger seantero Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Kematian tersebut sempat mengundang tanda tanya lantaran polisi melaporkan bahwa jenazah satu keluarga tersebut diduga dehidrasi dan kekurangan gizi selama berminggu-minggu. Ritual ekstrim pun diduga menjadi pemicu kematian satu keluarga yang tewas di Kalideres. Terlebih sekarang polisi telah menemukan buku mantra yang ditulis di atas sebuah kain serta beberapa kemenyan. Ternyata memang ada ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual tersebut bernama ritual Santara yang merupakan ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Presiden Jain yakni Yuva Mahasabha Sachin Jain di India mengatakan bahwa Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa. Ini adalah cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritual dan keluarga. Bagi para penganut sekte Jainisme, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman dan meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Pada mulanya orang tersebut berpuasa seperti biasa dengan asupan makanan padat dan minuman dalam takaran yang sedikit. Kemudian secara bertahap mereka akan mengurangi porsi makanan dan cukup dengan air minum saja sampai mereka berhenti minum air. Kondisi normal perjalanan ritual ini dilakukan selama 30 hingga 35 hari karena pada dasarnya kematian akan menghampiri secara alami. Selama menghabiskan masa-masa sulit tersebut, mereka akan didengarkan dengan tulisan suci, meditasi, dan introspeksi diri hingga mereka benar-benar mati kelaparan. Saudara, terkait kemungkinan satu keluarga tersebut mengikuti aliran sekte, Reza Indragiri Amriel yang merupakan anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan berspekulasi tidak menutup kemungkinan penyebab kematian keluarga tersebut adalah bunuh diri yang termotivasi oleh nilai spiritualitas tertentu. Mereka menginginkan kematian yang damai, namun damai yang dimaksud adalah damai menurut mereka. Pada sisi lain, spekulasi kedua karena kematian tidak berlangsung serentak dan anggota keluarga termuda meninggal dunia paling akhir, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kematian bunuh diri ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bahwa anggota termuda tersebut harus menutup akses makanan bagi 3 anggota keluarga lainnya. Dengan situasi sedemikian rupa, kejadian di Kalideres bisa dipahami sebagai peristiwa bunuh diri yang disertai peristiwa pidana. Selain itu, ia juga mengajak untuk mengingat perkataan WHO yang menyebut sejak awal pandemi,
bertarung dengan virus serta waktu untuk mendapatkan penawar virus. Tetapi masalah kesehatan mental akibat pandemi justru tidak mendapat perhatian setara. Sehingga menurutnya tidak hanya masalah virus, tetapi tekanan batin juga turut menjadi pandemi hingga muncul sekte-sekte spiritualitas baru. Kemunculan sekte di masa pandemi lalu memang masif di sejumlah wilayah, saudara. Di Perancis ada 500-an sekte baru. Meski begitu pihaknya berharap Ditreskrimum Polda Metro Jaya bisa lekas menyelesaikan dan mengungkap kasus ini. Termasuk apabila simpulannya adalah kasus tidak terpecahkan atau unsolved case. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemberitaan dan obrolan tentang kasus ini bisa segera dihentikan sehingga tidak mendorong terjadinya penularan bunuh diri. Berdasar peringatan WHO, pada masa saat ini gangguan kejiwaan sangat rentan mewabah. Eksposisi yang tinggi tentang bunuh diri bisa menginspirasi audiens, terutama mereka yang tergolong rentan untuk meniru perbuatan serupa. Menarik kesimpulan bahwa sudah ada yang meninggal sejak bulan Mei. Dan itu yang diduga ini adalah atas nama Reni, diduga. Karena apa? Di sana dijelaskan mana ibunya itu di dalam ditunjukkan oleh Bu Reni sesuai dengan sertifikat. Dan kita juga tidak menggabah rekan-rekan sekalian, walaupun di TKP kita temukan KTP yang disusun secara rapi atas nama orang per orang. Kami harus memastikan bahwa mayat ini, jenazah ini memang apa yang ada di KTP itu. Kita harus pastikan betul. Jangan sampai kita gegabah. Dan untuk penyebabnya, ini masih dalam pendalaman oleh kedokteran forensik yang sampai saat ini tetap gabungan kedokteran forensik baik dari rumah sakit RS Kanto, rumah sakit oleh RS Kanto maupun dari RSCM oleh pakar-pakar dari Universitas Indonesia. Ini sedang berkolaborasi untuk bekerja untuk memadamkan penyebab kematian. Sekali lagi ada dua, kita harus mencari motif, yang kedua adalah sebab kematian. Nah ini kami didukung tim ahli dan juga ditindaklanjuti oleh penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polisi. Pak Dir, izin, tadi kan dari apa yang disampaikan tadi dapat kesimpulan sementara bahwa Ibu Margareta meninggal lebih dulu, Pak. Itu yang pertama. Yang Ibu Margareta meninggal lebih dulu, itu kesimpulan sementara seperti itu kan, Pak. Nah kemudian kan ada tadi diceritakan bahwa dari petugas koperasi sempat survei ke rumah, Pak ya. Bagaimana tingkah Dian menyisiri dan menceritakan bahwa beliau masih hidup sedang tertidur. Nah ini dari sisi psikologis apakah dapat juga disimpulkan sementara ada kelainan gitu Pak, secara psikologis itu Pak? Nah itu yang dalam proses penelitian saat ini oleh tim psikologi forensik. Ya ini ahlinya beliau ini yang akan menganalisis. Yang jelas pada saat ibu saya belum meninggal ini, di sisi rambutnya rontok, saya setiap hari minum susu, tapi keluar sambil nangis. Dari foto-fotonya ada benar posisi dia nangis, walaupun jenazahnya tidak berikut. Dan mengenai mayat Bu Reni dan sebagainya, ingat ada jenazah satu lagi atas nama Rudiato yang ada di kamar jenazah. Nah ini juga sedang diteliti oleh kedokteran forensik, walaupun ini kesulitannya cukup tinggi karena sudah terjadi mumifikasi skema. Nanti yang jawab tim ahlinya setelah kesimpulan ada. Ini kan sudah lebih dari sepekan ya pasca penemuan. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala utama proses penyelidikan? Apakah kan tadi sempat disebut soal TKP yang sudah tidak steril lagi, kemudian juga kondisi jenazah yang tadi disebut sudah mumifikasi. Ini kendala utamanya apa sih Pak? Pertama, dari hasil diskusi kami untuk membuktikan sebab kematian itu prosesnya tidak cepat. Dari organ-organ yang diambil contoh diteliti kembali oleh patologi anatomi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kira-kira apa sebabnya?
Kemudian yang kedua terkait dengan kondisi daripada jenazah. Ini cukup, yang dua ini sudah menjadi komunikasi. Jadi dokter sedang bekerja keras saat ini untuk mencari petunjuk terkait dengan sebab kematian. Ya. Kemudian terkait dengan motif, ini ternyata teka-teki cukup rumit. Namun yakinlah bahwa ini nanti insya Allah akan terpecah. Tetapi memang perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian. Jadi puzzle-nya semakin dalam. Mengapa yang bersangkutan ini selalu jual mobil, kemudian jual barang-barang, itu untuk apa dan lain sebagainya. Terkait terhadap dua HP yang mereka ada dua HP mengenai ada dua komunikasi yang komunikasinya ada satu HP yang aktif dengan berisi mesin-mesin yang negatif. Itu sama yang komunikasi yang di luar itu bagaimana? Apa sudah diselidiki? Jadi HP sama-sama dalam rumah, makanya ini sedang diteliti oleh psikologi. Ini HP ini ke HP yang satunya yang sama-sama di dalam rumah. Panjang sekali ini isinya. Berarti isinya tentang emosi-emosi yang bersifat negatif. Yang ini sedang diteliti oleh pihak psikologi forensik. Sebenarnya masih banyak entry point yang sedang kami dalami. Kami harap kesabaran bahwa kita memang tidak boleh gegabah dalam mengerjakan teka-teki. Pak Dir, terkait keadaan keluarga yang tadi Pak Dir sampaikan sendiri, apakah dari pihak kepolisian sudah mengetahui terkait latar belakang dari pihak keluarga sendiri, dari keterangan saksi, khususnya dari saksi dari keluarga sendiri, Pak Dir, gimana terkait latar belakang keluarga yang tewas ini sendiri, Pak Dir? Itu nanti akan kami sampaikan pada kesimpulan. Yang jelas kita teliti secara komprehensif dari latar belakang keluarga, itu dari psikologi forensik kami dibantu sama-sama. Kita selusuri semua latar belakang, kejiwaan, kebiasaan dan sebagainya. Termasuk kami sedang meneliti tentang uang. Ini tendensi apa mereka selalu menjual barang-barang ini. Ya. Cukup ya. Untuk saksi sendiri sudah berapa yang diperiksa? 23 saksi. Itu terdiri dari apa saja? Boleh nih? Banyak sekali. Banyak saksi-saksi terkait security, ketua RT, tetangga. Kita sampai selusuri apakah yang bersangkutan ini pernah berobat, BPJS-nya digunakan atau tidak. Diketahui saudara, kepolisian menemukan buku mantra, selain itu juga kain bertuliskan mantra dan juga kemenyan di TKP atau tempat kejadian perkara di mana satu keluarga ditemukan tewas di Kalideres. Kematian satu keluarga yang tewas di Kalideres tersebut membuat geger seluruh Indonesia. Kematian tersebut sempat mengundang tanda tanya lantaran polisi melaporkan bahwa jenazah satu keluarga itu diduga dehidrasi dan kekurangan gizi saudara selama berminggu-minggu. Ritual ekstrim pun diduga menjadi pemicu kematian satu keluarga yang tewas di Kalideres. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual tersebut diberi nama dengan ritual Santara dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Presiden Jain Yuva Mahasabha Sachin Jain di India mengatakan bahwa Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa, dan hal ini merupakan cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritual dan keluarga.
Bagi para penganut sekte Jainisme, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman, serta meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Pada mulanya orang tersebut berpuasa seperti biasa, dengan asupan makanan padat dan minuman dalam takaran yang sedikit. Kemudian secara bertahap mereka akan mengurangi porsi makanan dan cukup dengan air minum saja sampai mereka berhenti minum air. Kondisi normal perjalanan ritual ini dilakukan selama 30 hingga 35 hari karena pada dasarnya kematian akan menghampiri secara alami. Selama menghabiskan masa-masa sulit tersebut, mereka akan didengarkan dengan tulisan suci, meditasi dan introspeksi diri hingga mereka benar-benar mati kelaparan. Saudara, misteri tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat hingga kini masih belum bisa terungkap. Namun, kepolisian diketahui telah menemukan temuan baru berupa barang-barang di rumah keluarga yang ditemukan tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Temuan tersebut diantaranya adalah buku mantra, kemudian ada sebuah kain yang di atasnya sudah tertulis beberapa mantra, kemudian ada kemenyan hingga buku-buku lintas agama. Selain itu juga ditemukan kain bertuliskan mantra di lokasi. Ada dugaan buku-buku hingga kemenyan tersebut kerap digunakan oleh salah satu korban untuk melakukan ritual tertentu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, pada Selasa 29 November 2022. Jadi sampai dengan saat ini kita sudah memeriksa 28 orang saksi. Kemudian dari pemeriksaan ini kami temukan keidentikan keterangan saksi-saksi ini dengan barang bukti yang kami temukan di TKP. Jadi secara deduktif maupun induktif ini ada keidentikan, di mana hasil sementara dari penyelidikan kami khususnya terhadap pemeriksaan orang-orang terdekat korban ini itu menyatakan bahwa memang ada kecenderungan salah satu daripada anggota keluarga ini, yaitu atas nama Budianto, ini cenderung dominan dan memiliki sikap yang positif terhadap ritual-ritual tertentu. Kemudian juga kami temukan fakta bahwa di TKP adanya dugaan mantra-mantra, kemudian ada kemenyan, kemudian termasuk tulisan yang mensyaratkan adanya barang-barang tertentu dalam ritual-ritual ini. Nah, kemudian di sisi lain kita juga ada sita buku-buku dari lintas agama. Oleh karenanya antara penyelidikan deduktif, artinya keterangan saksi-saksi yang kami juga didampingi oleh tim ahli dari psikologi forensik, kami akan berkoordinasi dengan saksi ahli dari sosiologi agama. Kira-kira apakah perilaku-perilaku ini yang indikasinya mereka sangat tertutup, sangat mencegah hubungan dengan pihak luar di luar 4 orang ini, kemudian adanya fakta bahwa adanya kecenderungan terhadap ritual-ritual tertentu. Jadi apakah ini merupakan suatu motif? Nah, ini kami akan dalami lagi. Ya, oleh karenanya di samping motif, kami juga sampai sekarang masih menanti pemeriksaan dari tim ahli kedokteran forensik gabungan dari kedokteran forensik Polri maupun dari RSCM UI, ya, untuk mencari sebab pasti daripada kematian ini. Namun dalam hal ini kami tekankan sekali lagi, memang dari hasil pemeriksaan TKP, olah TKP tidak ditemukan adanya jejak-jejak ada pihak luar yang masuk ke dalam TKP, baik itu dari jejak-jejak, ya,
pemeriksaan dari laporan forensik, kemudian kunci-kunci yang ternyata memang dikunci dari dalam, kemudian juga DNA dan lain sebagainya, memang tidak ada pihak dari luar yang masuk. Artinya sangat kecil kemungkinan adanya tindak pidana di luar daripada kegiatan yang dilakukan oleh 4 orang ini yang ada di dalam rumah atau TKP. Jadi sekali lagi kita masih mendalami sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan pekan depan kita akan menyampaikan rilis akhir daripada penyelidikan kami tentang ditemukannya 4 mayat atau jenazah di Kalideres. Indonesia Police Watch atau IPW mendesak Polda Metro Jaya untuk segera mengungkap penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Diketahui satu keluarga itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di rumah mereka pada 10 November lalu. Dengan demikian, proses penyelidikan kasus ini sudah berjalan selama 3 pekan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut 3 pekan merupakan waktu yang cukup bagi penyidik untuk mengungkap penyebab kematian para korban. Sugeng pun membandingkan kasus ini dengan proses pengungkapan penyebab meninggalnya Brigadir J. Sugeng menyampaikan dengan mengungkap penyebab kematian para korban, penyidik juga bisa segera menentukan soal kelanjutan proses penyidikan atas kasus ini. Dengan demikian, penyidik bisa menyimpulkan apakah ada unsur pidana dalam kasus ini. Artinya, ada perbuatan dari orang lain yang mengakibatkan korban meninggal, ataukah para korban ini meninggal karena keinginan mereka. Sugeng menambahkan terkait temuan adanya atau dugaan adanya ritual yang kerap dilakukan oleh korban. Lebih lanjut, Sugeng menyampaikan bahwa penyidik Polda Metro Jaya mesti segera mengambil keputusan agar kasus ini tak semakin berkepanjangan. Diberitakan sebelumnya 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat pada 10 November lalu. Keempat korban tewas itu yakni Rudianto, Reni, Dian, serta Budianto. Dalam proses penyelidikan yang sudah berjalan selama 3 pekan, polisi baru berhasil mengungkap bahwa Reni telah meninggal dunia sejak bulan Mei, sedangkan Dian diduga menjadi orang paling terakhir yang meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan terbaru, polisi menemukan fakta bahwa salah satu korban tewas bernama Budianto disebut aktif melakukan sebuah ritual. Polisi juga menemukan sejumlah buku aliran agama, kemudian mantra yang ditulis di atas kain hingga kemenyan. Selain itu, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Hengki Haryadi juga menyebut kecil kemungkinan ada tindak pidana oleh pihak luar dalam kasus ini, sebab tak ditemukan jejak kehadiran pihak luar di TKP dan semua pintu terkunci dari dalam. Jadi sampai dengan saat ini kita sudah memeriksa 28 orang saksi. Kemudian dari pemeriksaan ini kami temukan keidentikan keterangan saksi-saksi ini dengan barang bukti yang kami temukan di TKP. Jadi secara deduktif maupun induktif ini ada keidentikan, di mana hasil sementara dari penyelidikan kami, khususnya terhadap pemeriksaan orang-orang terdekat korban ini, itu menyatakan bahwa memang ada kecenderungan salah satu daripada anggota keluarga ini, yaitu atas nama Budianto, ini cenderung dominan dan memiliki sikap yang positif terhadap ritual-ritual tertentu. Kemudian juga kami temukan fakta bahwa di TKP adanya dugaan mantra-mantra, kemudian ada kemenyan, kemudian termasuk tulisan yang mensyaratkan adanya barang-barang tertentu dalam ritual-ritual ini. Nah, kemudian di sisi lain kita juga ada sita buku-buku dari lintas agama. Oleh karenanya
antara penyelidikan deduktif, artinya keterangan saksi-saksi yang kami juga didampingi oleh tim ahli dari psikologi forensik. Kami akan berkoordinasi dengan saksi ahli dari sosiologi agama. Kira-kira apakah perilaku-perilaku ini yang indikasinya mereka sangat tertutup, sangat mencegah hubungan dengan pihak luar di luar 4 orang ini, kemudian adanya fakta bahwa adanya kecenderungan terhadap ritual-ritual tertentu. Jadi apakah ini merupakan suatu motif? Nah, ini kami akan dalami lagi. Ya, oleh karenanya di samping motif, kami juga sampai sekarang masih menanti pemeriksaan dari tim ahli kedokteran forensik gabungan dari kedokteran forensik Polri maupun dari RSCM UI, ya, untuk mencari sebab pasti daripada kematian ini. Namun dalam hal ini kami tekankan sekali lagi, memang dari hasil pemeriksaan TKP, olah TKP, tidak ditemukan adanya jejak-jejak ada pihak luar yang masuk ke dalam TKP, baik itu dari jejak-jejak, ya, pemeriksaan dari laporan forensik, kemudian kunci-kunci yang ternyata memang dikunci dari dalam, kemudian juga DNA dan lain sebagainya, memang tidak ada pihak dari luar yang masuk. Artinya sangat kecil kemungkinan adanya tindak pidana di luar daripada kegiatan yang dilakukan oleh 4 orang ini yang ada di dalam rumah kita. Jadi sekali lagi kita masih mendalami sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan pekan depan kita akan menyampaikan rilis akhir daripada penyelidikan kami tentang ditemukannya 4 mayat ataupun jenazah di Kalideres. Penyebab pasti satu keluarga tewas di dalam rumah di Kalideres, Jakarta Barat belum terjawab. Kepolisian masih menyelidiki motif psikologis mereka sebelum akhirnya meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi pada Selasa 29 November 2022. Temuan sementara dengan tim tersebut adalah adanya sosok dominan bernama Budianto Gunawan dalam keluarga tersebut. Adik dari Rudianto Gunawan itu diduga juga melakukan suatu ritual. Untuk menelusuri bukti tersebut, ahli sosiologi agama juga turut diundang dalam menganalisa berbagai bukti yang didapat, lalu mencari adanya hubungan dengan bukti yang disita polisi dari tempat kejadian perkara. Perihal sebab kematian, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dari ahli patologi anatomi yang dilakukan oleh para dokter forensik. Kemudian saudara, terkait sosok dominan bernama Budianto Gunawan sekaligus orang yang diduga melakukan suatu ritual. Ini mengakibatkan adanya suatu kepercayaan dalam keluarga itu bahwa upaya untuk membuat kondisi lebih baik atau mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga dilakukan melalui ritual tertentu. Selain itu juga ditemukan buku-buku lintas agama serta mantra dan kemenyan. Seperti diketahui saudara, 4 jenazah ditemukan di dalam rumah di Kalideres, Jakarta Barat. Mereka adalah Rudianto Gunawan, kemudian Reni Margareta, Dian, dan juga Budianto Gunawan. Rudianto adalah suami dari Reni, Dian merupakan anak dari keduanya, sedangkan Budianto merupakan adik dari Rudianto. Hasil otopsi sementara setelah 4 jenazah itu ditemukan adalah tidak ada sisa makanan dalam lambung. Dugaan adanya pencurian atau perampokan yang pernah terjadi sementara dipatahkan karena pada semua tubuh jenazah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sebelum ditemukan meninggal dunia, ada aktivitas juga, yakni aktivitas penjualan aset yang diduga dilakukan oleh Budianto. Berdasarkan keterangan seorang pegawai koperasi simpan pinjam yang hendak menggadaikan sertifikat rumah, ternyata sudah ada jenazah yang merupakan jenazah dari Reni pada Mei lalu.
kalau ibu tahu nggak sih kerjaan apa warga nih dari bapak, ibu sampai anaknya yang Yang suka keluar dulu pamannya dulu ya, yang pergi pagi sore itu dia pamannya. Saya pikir abang suaminya karena maaf ya lebih tua, katanya adiknya. Ya dia kuat, tapi belakangan kecilnya kayaknya dia nggak kerja sejak Polsek, udah nggak kayaknya udah nggak itu. Tapi kalau anaknya sendiri sih Nggak kerja sih, nggak kerja. kerja di rumah. Emang di rumah terus, maksudnya nggak Iya. pernah ada interaksi keluar juga. Oh, kalau keluar sama mamanya ke pasar, sama papanya. Yang mamanya kan bisa bawa motor. Iya. Kalau bawa mobil papanya. Si mamanya ini mengendap sama bapaknya keluar. Ya itu mah anak perempuan ya. Ya itu yang saya tanya kemana, bapaknya jawabin pindah. Ya itu, saya mobil juga nggak ada. Pas itu udah mobil juga nggak ada. Tadi ada mobil, ada motor. Belakangan dijangkati ada motor nggak ada. Dari mobil itu ya, bio kasih RDT ya. Terus ganti bio lagi. Kalau seperti itu motor, udah belakangan nggak ada. Sejak kapan bu? Hah? Sejak kapan? Apa? Sejak kapan nggak ada Mobil. kendaraannya? Nah itu sejak yang saya tanya itu kayaknya saya lihat 3 udah nggak bulan ada. lalu itu bu. Bukan dari Februari kemarin tuh saya nanya, iya mobil ada nggak ada. Saya kan nggak ada, saya pikir ini pindah nih. Lalu saya pikir pindah deket-deket, makanya pas suka datang saya pikir untuk rumah kali ya. Pas gitu, ini mobil rumahnya mau dikontrakin, nggak mau dibetulin kan nggak tahu, kan ada kerusakan gitu. Oh bau banget. Itu yang pertama sih ada cium, tapi ya itu ya yang 2 bulan maksudnya Februari kemarin dua pernah bau juga. Baunya nggak begitu kuat kayak gini. Ini mungkin ada 4 kali ya. Kalau ada angin masuk, saya pikir mau bangke saya dingin, ya. Atau saya suruh orang tukang, tolong atas. Saya ini tikus bu. Dulu kan kalau misalnya ada kucingnya, ada bangke. Saya kan nggak tahu bawa mayat. Terus saya depresi ke situ, ke sini saya kan tadi ada batu-bata kan. Nah, ada bu, ikut, ayo terus bilang apa? Tukangnya bilang gini, bu, nanti kalau udah lama udah hancur, hilang, bener hilang tuh. Tapi sekarang ini lebih mudah nggak pakai masuk ke dalam kamar. Makanya saya katakan, kasih tau PRT, tolong ya, tolong sama mending sama RW, ini lumayan bagus. Saya bilang masuk kamar, saya aja sehat, soalnya saya kan diabetes. Diabetes kan di kandang, diserak, repot. Terus minta tolong diituin, cekin. Bu, tapi kalau si anaknya ini tuh dia udah emang udah nikah atau belum sih? Belum menikah. Oh, belum menikah. Saya pernah lihat. Anaknya Mamanya cuma satu, anaknya satu, Anaknya satu. cewek. Kalau yang paman ini tinggalnya udah lama juga ikut keluarga Ikut ini. dia udah lama. Udah lama pamannya. Ikut dia udah lama. Ibu namanya Ibu Tio. Butio. Iya, TIO. Kalau dari Nah, ini banyak sih tuh. kegiatan-kegiatan keagamaan, ibu tahu Aku pernah dengar ini juga nggak ada di sini. Saya sih ya nggak ada, soalnya nggak ada orang-orang masuk ya. Terus kalau di dalam sih saya nggak tahu ya kegiatan itu ya. Saya dengar abang suaminya karena maaf ya lebih tua, katanya adiknya. Ya dia kuat, tapi belakangan kecilnya kayaknya dia udah nggak kerja sejak Polsek, udah nggak kayaknya udah nggak itu. Tapi kalau anaknya sendiri sih Nggak kerja sih, nggak kerja. kerja di rumah. Emang di rumah terus, maksudnya nggak Iya. pernah ada interaksi keluar juga. Oh, kalau keluar sama mamanya ke pasar, sama papanya. Yang mamanya kan bisa bawa motor. Iya. Kalau bawa mobil papanya. si mamanya ini mengendap sama bapaknya keluar. Ya itu mah anak perempuan ya. Ya itu yang saya tanya kemana, bapaknya jawabin pindah. Ya itu, saya mobil juga nggak ada. Pas itu udah mobil udah nggak ada. Tadi ada mobil, ada motor. Belakangan dijangkati ada motor nggak ada. Dari mobil itu ya, bio kasih RDT ya. Terus ganti bio lagi. Kalau seperti itu motor, udah belakangan nggak ada. Sejak kapan bu? Hah? Sejak kapan? Apa? Sejak kapan nggak ada Mobil. kendaraannya? Nah itu sejak yang saya tanya itu kayaknya saya lihat 3 udah bulan nggak ada. lalu itu bu. Bukan dari Februari kemarin tuh saya nanya, iya mobil ada nggak ada. Saya kan nggak ada, saya pikir ini pindah nih. Lalu saya pikir pindah deket-deket, makanya pas suka datang saya pikir untuk rumah kali ya. Pas gitu, ini mobil rumahnya mau dikontrakin, nggak mau dibetulin kan nggak tahu, kan ada kerusakan gitu.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi mengatakan temuan sementara dengan tim adalah adanya sosok dominan bernama Budianto Gunawan dalam keluarga tersebut. Adik dari Rudianto Gunawan itu diduga juga melakukan suatu ritual. Sosok Budianto Gunawan, satu dari 4 anggota keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat, menjadi sorotan polisi. Hal ini karena gelagat aneh Budianto Gunawan diungkap oleh kepolisian setelah menguak fakta baru di balik kematian satu keluarga di Kalideres. Budianto Gunawan disebut sering menjual aset-aset milik sang kakak yang yakni Rudianto Gunawan. Hengki juga memberikan keterangan pihaknya telah mengumpulkan keterangan dari saksi mediator jual beli rumah dan pegawai koperasi simpan pinjam. Diketahui dalam keluarga itu Rudianto Gunawan dan Reni merupakan pasangan suami istri, sedangkan Dian merupakan anak dari keduanya dan Budianto Gunawan merupakan adik dari Rudianto Gunawan. Terkait sosok Budianto disebutkan ia suka menjual aset sang kakak. Ia sempat menjual mobil, kemudian motor, pendingin ruangan, kulkas, blender, hingga televisi. Selain itu, sertifikat rumah atas nama Reni Margareta Gunawan juga turut dijual oleh Budianto. Hal tersebut terungkap dari keterangan 3 mediator jual beli rumah yang kerap dihubungi oleh Budianto Gunawan. Dalam kasus ini, polisi juga menemukan gelagat aneh Budianto. Budianto menyebut bau yang menyeruak di rumahnya merupakan bau got yang belum dibersihkan. Padahal bau itu merupakan bau mayat kakak iparnya, yakni Reni Margareta. Hal ini diketahui dari 1 mediator jual beli rumah dan 2 pegawai koperasi simpan pinjam yang sempat mendatangi rumah korban dan masuk ke dalamnya. Ketiganya mulai mencium bau busuk saat berada di dalam rumah. Kemudian saat ditanya kepada Budianto menjawab bau tersebut berasal dari got yang belum dibersihkan. Lantas ketika diperlihatkan sertifikat diketahui pemiliknya adalah Reni Margareta. Namun saat ditanya di mana sang pemilik rumah, sang anak yang bernama Dian menyebut jika ibunya sedang tidur di dalam. Anehnya Dian melarang ketiga orang tersebut untuk menyalakan lampu. Ia beralasan lantaran sang ibu sensitif terhadap cahaya. Saat masuk kamar, bau busuk sangat terasa. Hengki menuturkan pihak koperasi sempat membangunkan sang ibu untuk mengecek sertifikat tersebut, namun tak ada respons yang diterima. Saat menyalakan lampu ponsel, pegawai kaget lantaran Reni sudah menjadi mayat dan kondisinya sudah mulai membengkak. Setelah menyelesaikan proses gadai, mereka lalu keluar rumah. Budianto pun mengejar dan berkata dan meminta tolong jika hal yang ia lihat barusan merupakan untuk tidak dilaporkan ke polisi, termasuk tidak dilaporkan ke pihak RT ataupun warga. Petugas koperasi dan 2 mediator tersebut kemudian tak melaporkan kasus itu. Sementara polisi menjelaskan semua spekulasi terkait kematian satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Hal itu berkaitan dengan keluarga itu menganut aliran atau paham tertentu. Saat ini pihak kepolisian juga masih meneliti soal dugaan apapun termasuk soal penyebab kematian dengan motif satu keluarga tersebut. Jadi sampai dengan saat ini kita sudah memeriksa 28 orang saksi. Kemudian dari pemeriksaan ini kami temukan keidentikan keterangan saksi-saksi ini dengan barang bukti yang kami temukan di TKP. Jadi secara deduktif maupun induktif ini ada keidentikan, di mana hasil sementara dari penyelidikan kami, khususnya terhadap pemeriksaan orang-orang terdekat korban ini, itu menyatakan bahwa memang ada kecenderungan salah satu daripada anggota keluarga ini, yaitu atas nama Budianto, ini cenderung dominan dan memiliki sikap yang positif terhadap ritual-ritual tertentu. Kemudian juga kami temukan fakta bahwa di TKP adanya dugaan mantra-mantra, kemudian ada kemenyan, kemudian
termasuk tulisan yang mensyaratkan adanya barang-barang tertentu dalam ritual-ritual ini. Nah, kemudian di sisi lain kita juga ada sita buku-buku dari lintas agama. Oleh karenanya antara penyelidikan deduktif, artinya keterangan saksi-saksi yang kami juga didampingi oleh tim ahli dari psikologi forensik, kami akan berkoordinasi dengan saksi ahli dari sosiologi agama. Kira-kira apakah perilaku-perilaku ini yang indikasinya mereka sangat tertutup, sangat mencegah hubungan dengan pihak luar di luar 4 orang ini, kemudian adanya fakta bahwa adanya kecenderungan terhadap ritual-ritual tertentu, ini apakah ini merupakan suatu motif? Nah, ini kami akan dalami lagi. Ya, oleh karenanya di samping motif, kami juga sampai sekarang masih menanti pemeriksaan dari tim ahli kedokteran forensik gabungan dari kedokteran forensik Polri maupun dari RSCM UI, ya, untuk mencari sebab pasti daripada kematian ini. Namun dalam hal ini kami tekankan sekali lagi, memang dari hasil pemeriksaan TKP, olah TKP, tidak ditemukan adanya jejak-jejak ada pihak luar yang masuk ke dalam TKP, baik itu dari jejak-jejak, ya, pemeriksaan dari laporan forensik, kemudian kunci-kunci yang ternyata memang dikunci dari dalam, kemudian juga DNA dan lain sebagainya, memang tidak ada pihak dari luar yang masuk. Artinya sangat kecil kemungkinan adanya tindak pidana di luar daripada kegiatan yang dilakukan oleh 4 orang ini yang ada di dalam rumah TKP. Jadi sekali lagi kita masih mendalami sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan pekan depan kita akan menyampaikan rilis akhir daripada penyelidikan kami tentang ditemukannya 4 mayat ataupun jenazah di Kalideres. Dari tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat hingga kini masih belum bisa terungkap. Namun kepolisian telah menemukan temuan baru berupa barang-barang di rumah keluarga yang ditemukan tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Temuan tersebut diantaranya ada buku mantra, kemenyan, hingga buku-buku lintas agama. Selain itu, juga ditemukan kain bertuliskan mantra di lokasi kejadian. Ada dugaan buku-buku hingga kemenyan tersebut kerap digunakan oleh salah satu korban untuk melakukan ritual tertentu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, pada Senin 29 November 2022. Lebih lanjut, Hengki menyebut bahwa salah satu korban yang diduga melakukan ritual tertentu adalah Budianto. Temuan terkait dugaan ritual yang dilakukan oleh Budianto tersebut terkuak setelah tim Asosiasi Psikologi menemukan keidentikan ritual tersebut dengan keterangan saksi dan bukti di lokasi. Hengki menambahkan, dalam keluarga tersebut ada kepercayaan bahwa ritual itu bisa membuat kondisi lebih baik dan bisa mengatasi masalah yang terjadi. Diberitakan sebelumnya, 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam kondisi sudah membusuk di dalam rumahnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. 4 jenazah satu keluarga itu ditemukan pada 10 November 2022 lalu. Jasad mereka ditemukan oleh warga setempat yang merasakan bau tak sedap di area sekitar rumah. Keempat jasad itu yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, yang ditemukan dalam posisi tertidur di atas kasur di kamar belakang. Kemudian sang istri Rudianto istri Rudianto, saudara, bernama Margareta Gunawan, 68 tahun, ditemukan di kamar depan dalam posisi tertidur di atas kasur.
Kemudian di kamar yang sama juga ditemukan jasad anak dari Rudianto dan Margareta bernama Dian, 40 tahun, tetapi letaknya berada di lantai. Terakhir, ipar dari Rudianto bernama Budianto Gunawan yang ditemukan dalam posisi telentang di sofa ruang tamu. Kepolisian menemukan buku lintas agama, mantra, hingga kemenyan di rumah korban. Polisi mengungkap satu keluarga yang tewas ini cenderung menjalankan sebuah ritual. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, menduga kemungkinan ritual dijalani untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Saudara Hengki juga menjelaskan terdapat 2 korban yang sudah meninggal sejak Mei 2022. 2 orang tersebut yakni Rudianto Gunawan 71 tahun dan Reni Margareta 66 tahun. 2 korban lainnya yakni Budianto 68 tahun dan Dian 40 tahun tinggal di dalam rumah tersebut dengan 2 jenazah selama berbulan-bulan. Hal itu berdasarkan keterangan dari saksi yang merupakan tim koperasi simpan pinjam. Ketika masuk ke rumah dan mereka mulai mencium bau busuk. Para saksi ingin bertemu dengan Reni saat itu yang memang namanya tertulis sebagai pemilik rumah. Namun saat itu mereka ditemui oleh anak Reni yakni Dian dan mengatakan jika ibunya sedang tidur di kamar. Kemudian petugas dipersilahkan masuk ke dalam kamar, tetapi saat pintu dibuka, aroma busuk langsung menyeruak. Para saksi curiga sosok di depan mereka sudah meninggal karena tubuhnya agak menggemuk. Mobil bapaknya. Si mamanya ini menggunakan bapaknya keluar. Ya itu mah anak perempuan ya. Ya itu yang saya tanya kemana, bapaknya jawabin pindah. Ya itu, saya mobil juga nggak ada. Pas itu udah mobil udah nggak ada. Tadi ada mobil, ada motor. Belakangan dijangkati ada motor nggak ada. Dari mobil itu ya, bio kasih apa? RDT ya. Terus ganti bio lagi. Kalau seperti itu motor. Udah belakangan nggak ada. Jakarta bu? Hah? Jakarta? Apa? Jakarta nggak ada mobil. kendaraannya. Nah itu sejak yang saya tanya itu kayaknya saya Tiga bulan lalu itu bu? Bukan dari Februari kemarin. Saya nanya iya, mobil ada nggak ada? Saya kan nggak ada. Saya pindah nih. Dulu saya pikir pindah dekat ke katanya atas pada datang saya pikir kontrak rumah kali ya. Kayak gitu, ini mobil rumahnya mau dikontrakin, nggak mau dibetulin kan nggak tahu kan ada kerusakan gitu. Oh bau banget. Itu yang pertama sih ada cium tapi ya itu ya yang 2 bulan maksudnya Februari kemarin juga pernah bau juga. Baunya nggak begitu banget kayak gini. Ini mungkin ada 4 kali ya. Kalau ada angin masuk, saya pikir mau bangke saya dingin, ya. Aku saya suruh orang tukang tolong atas, itu saya katanya tikus bu. Dulu kan kalau misalnya ada kucingnya, ada bangke. Saya kan nggak tahu bawa kayak, terus ya depresi ke situ, ke sini saya kan tadi ada batu bata kan, nah ada bu, ikut, terus bilang apa? Tukangnya bilang ini, bu, nanti kalau udah lama udah hancur, hilang. Bener hilang tuh, tapi sekarang ini lebih minyak nggak pakai masuk ke dalam kamar, makanya saya nggak tahan. Kasih tau Pak RT, tolong ya, tolong mau mending sama RW, ini lumayan bau. Saya bilang pas kamar, saya aja sehat, soalnya saya kan betes kan di kandang, selak, airport, terus minta tolong diituin, cakirin.
Bu, tapi kalau si anaknya ini tuh dia udah emang udah nikah atau belum sih? Belum menikah. Oh, belum menikah. Belum pernah lihat. Anaknya Mamanya cuma satu, anaknya cuma satu, Anaknya satu. cewek. Kalau yang paman ini tinggalnya udah lama juga ikut keluarga ini. Dia udah lama. Udah lama pamannya. Ya, ikutnya udah lama. Lebih mana mungkin Ibu Tio. Butio. Ya, TIO. Kalau dari Nah, ini banyak sih tuh sih. kegiatan keagamaan, ibu tahu ada Aku pernah dengar ini juga nggak ada di sini. Saya sih ya nggak ada, soalnya nggak ada orang-orang masuk ya. Tapi kalau di dalam sih saya nggak tahu ya kegiatan itu ya, saya nggak tahu ya. Kendaraan terakhir kapan? Itu Polisi mendapatkan temuan baru di rumah keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Temuan tersebut berupa buku mantra, dan mantra itu ditemukan tertulis di atas sebuah kain dan diduga dipergunakan untuk melakukan ritual. Kepolisian mengatakan masih mencoba mencari arti dari mantra itu dan bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan tak hanya ada satu mantra, tetapi ada beberapa mantra yang dituliskan. Pihaknya akan mengundang ahli sosiologi agama untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap tulisan itu. Penyidik Polda Metro Jaya juga akan memeriksa patologi anatomi untuk mengetahui penyebab kematian. Kini kepolisian masih berusaha mengungkap teka-teki tewasnya satu keluarga di Kalideres dan melibatkan para ahli yang berkompeten di bidangnya. Sementara itu, saudara, ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel beberapa waktu lalu berspekulasi tidak menutup kemungkinan keluarga tersebut melakukan bunuh diri karena dimotivasi oleh nilai spiritualitas tertentu. Menurut Reza Indragiri Amriel, satu keluarga tersebut berencana ingin meninggal dunia secara damai. Kemudian spekulasi kedua mengatakan bahwa kematian atau bunuh diri tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan bahwa anggota termuda harus meninggal paling akhir dan menutup akses makanan bagi 3 anggota keluarga lainnya. Dengan situasi yang demikian, maka peristiwa bunuh diri satu keluarga di Kalideres tersebut dianggap sebagai peristiwa yang disertai pidana. Hingga saat ini motif tewasnya 4 orang satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menjadi misteri. Keempat jasad yakni seorang suami bernama Rudianto Gunawan, 71 tahun, kemudian Reni Margareta Gunawan, 68 tahun. Lalu anak perempuan dari keduanya yakni Dian serta ipar dari Rudianto bernama Budianto Gunawan. Keempatnya ditemukan di lokasi yang berbeda di dalam rumah pada Kamis 10 November 2022. Keempat orang tersebut meninggal dalam waktu yang tidak bersamaan. Korban yang pertama kali meninggal ialah Rudianto Gunawan, 71 tahun, dan Reni. 2 orang anggota keluarga yang tewas di Kalideres sudah meninggal dunia sejak Mei 2022 atau 6 bulan lalu. Reni diketahui meninggal lebih dahulu daripada Rudianto. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan Dian dan paman sekaligus ipar yakni Budianto saat itu masih hidup. Hal tersebut terungkap dari penyelidikan polisi setelah memeriksa 3 saksi. Saksi itu dari mediator jual beli rumah dan 2 lainnya berasal dari pegawai koperasi simpan pinjam. Jasad Rudianto dan istrinya ditemukan di 2 kamar yang berbeda. Pegawai koperasi simpan pinjam datang ke rumah korban untuk memproses penggadaian rumah pada Mei lalu. Para saksi ingin bertemu dengan Reni yang namanya tertulis sebagai pemilik rumah. Namun ia mencium bau busuk saat diminta untuk mendatangi langsung ke kamar Reni. Saksi diminta untuk tidak menyalakan lampu kamar, namun atas inisiatifnya ia menyalakan flash handphone. Dari situlah ditemukan fakta bahwa Ibu Dian yakni Reni Margareta telah meninggal dunia. Dari 4 anggota keluarga yang meninggal, polisi menduga bahwa Dian menjadi orang terakhir yang tewas dalam rumah tersebut. Jasad Dian ditemukan berada di dalam kamar dalam posisi memeluk guling.
Dalam kamar tersebut ada pula jasad Margareta yang telah menjadi mumi. Meski menjadi mumi, polisi menyebut kondisi jasad Margareta terlihat terawat dan rapi. Selain itu, kamar tempat Dian dan Margareta tewas ternyata juga terkunci dari dalam. Menarik kesimpulan bahwa sudah ada yang meninggal sejak bulan Mei. Dan itu yang diduga ini adalah atas nama dari diduga. Karena apa? Di sana dijelaskan mana ibunya itu di dalam ditunjukkan oleh Bu Reni sesuai dengan sertifikat. Dan kita juga tidak menggabah rekan-rekan sekalian, walaupun di TKP kita temukan KTP yang disusun secara rapi atas nama orang per orang. Kami harus memastikan bahwa mayat ini, jenazah ini memang apa yang ada di KTP itu. Kita harus pastikan betul. Jangan sampai kita gegabah. Dan untuk penyebabnya, ini masih dalam pendalaman oleh kedokteran forensik yang sampai saat ini tetap gabungan kedokteran forensik baik dari rumah sakit RS Sukanto, rumah sakit Polri RS Sukanto, maupun dari RCM oleh pakar-pakar dari Universitas Indonesia. Dan ini sedang berkolaborasi untuk bekerja untuk memecahkan penyebab kematian. Sekali lagi ada dua, kita harus mencari motif. Yang kedua adalah sebab kematian. Nah, ini kami didukung tim ahli dan juga ditindaklanjuti oleh penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polisi. Pak Dir, izin, tadi kan dari apa yang disampaikan tadi dapat kesimpulan sementara bahwa Ibu Margareta meninggal lebih dulu, Pak. Itu yang pertama. Yang Ibu Margareta meninggal lebih dulu, itu kesimpulan sementara seperti itu kan, Pak. Nah, kemudian kan ada tadi diceritakan bahwa dari petugas koperasi sempat survei ke rumah, Pak ya. Bagaimana tingkah Dian menyisiri dan menceritakan bahwa beliau masih hidup sedang tertidur. Nah, ini dari sisi psikologis apakah dapat juga disimpulkan sementara ada kelainan gitu, Pak, secara psikologis itu, Pak? Nah, itu yang dalam proses penelitian saat ini oleh tim psikologi forensik. Ya, ini ahlinya beliau-beliau ini yang akan menganalisis. Yang jelas pada saat ditunjuk, ibu saya belum meninggal ini, disisir rambutnya rontok, saya setiap hari minum susu, tapi keluar sambil nangis. Tadi foto-fotonya ada dengan posisi dia nangis, walaupun jenazahnya tidak terikut. Dan mengenai mayat Bu Reni dan sebagainya, ingat ada jenazah satu lagi atas nama Rudiato yang ada di kamar jenazah. Nah, ini juga sedang diteliti oleh kedokteran forensik, walaupun ini kesulitannya cukup tinggi karena sudah terjadi mumifikasi. Nanti yang jawab tim ahlinya setelah kesimpulan ada. Ini kan sudah lebih dari sepekan ya maskapai nomor. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala utama proses penyelidikan? Apakah kan tadi seperti disebut soal TKP yang sudah tidak steril lagi, kemudian juga kondisi jenazah yang tadi disebut sudah mumifikasi. Sebenarnya kendala utamanya apa sih, Pak? Pertama, dari hasil diskusi kami untuk membuktikan sebab kematian itu prosesnya tidak cepat. Dari organ-organ yang diambil contoh diteliti kembali oleh patologi anatomi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kira-kira apa sebabnya? Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi daripada jenazah. Ini cukup, yang dua ini sudah menjadi komunikasi. Jadi dokter sedang bekerja keras saat ini untuk mencari petunjuk terkait dengan sebab kematian. Ya. Kemudian terkait dengan motif, ini ternyata teka-teki cukup rumit. Namun yakinlah bahwa ini nanti insya Allah akan dipercaya. Tetapi memang perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian. Ini puzzle-nya semakin dalam. Mengapa yang bersangkutan ini selalu jual mobil, kemudian jual barang-barang,
itu untuk apa dan lain sebagainya. Terkait Dia lagi terhadap dua HP yang mereka ada dua HP mengenai ada dua komunikasi yang komunikasinya ada satu HP yang aktif dengan berisi emosi-emosi yang negatif. Itu sama yang komunikasi yang di luar itu bagaimana? Apa sudah diselidiki? Jadi HP sama-sama dalam rumah, makanya ini sedang diteliti oleh psikologi. Ini HP ini ke HP yang satu yang sama-sama di dalam rumah. Panjang sekali ini isinya. Tapi isinya tentang emosi-emosi yang bersifat negatif yang ini sedang diteliti oleh pihak psikologi forensik. Sebenarnya masih banyak entry point yang sedang kami dalami. Kami harap kesabaran bahwa kita memang tidak boleh gegabah dalam mengerjakan teka-teki. Tadi terkait keadaan keluarga yang tadi Pak Dir sampaikan sendiri, apakah dari pihak kepolisian sudah mengetahui terkait latar belakang dari pihak keluarga sendiri, dari keterangan saksi, khususnya dari saksi dari keluarga sendiri, Pak Dir, gimana terkait latar belakang keluarga yang tewas ini sendiri, Pak Dir? Itu nanti akan kami sampaikan pada kesimpulan. Yang jelas kita teliti secara komprehensif dari latar belakang keluarga, itu dari psikologi forensik kami dibantu sama-sama. Kita selusuri semua latar belakang, kejiwaan, kebiasaan dan sebagainya. Termasuk kami sedang meneliti tentang uang. Ini tendensi apa mereka selalu menjual barang-barang ini. Ya. Cukup ya? Untuk saksi sendiri sudah berapa yang diperiksa? 23 saksi. Itu terdiri dari apa saja? Boleh nih? Banyak sekali. Banyak saksi-saksi terkait security, ketua RT, tetangga. Kita sampai selusuri apakah yang bersangkutan ini pernah berobat, BPJS-nya digunakan atau tidak, ya kan? Kemudian yang bersangkutan belanja kemana, tanggal berapa terakhir tertangkap CCTV, ya, yang bersangkutan belanja di mana, kami sudah dapat datanya dan kami akan mencari keidentikan metode penyelidikan satu sama lain untuk mengarah pada suatu kesimpulan. Tapi tidak akan kami bongkar semua sekarang sampai nanti setelah itu. Pak Dir izin, tadi pas ketika orang koperasi Pegadaian ini masuk ke dalam kamar menyusuri dan ketemu si Ibu Margareta. Nah, posisi Pak Rudianto itu apakah dia masih hidup atau memang sudah tidak bernyawa juga? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Yang terlihat hanya dua, Dian dan Rudianto. Nah, sedangkan Bu Reni itu katanya masih hidup, ternyata di dalam. Ya, pada saat dites kondisi juga berubah, kelihatan ada giginya. Pak saksi juga menjelaskan kondisi anggota keluarga lainnya itu Pak. Dari dia Pak Budianto, mungkin ada kejanggalan yang dia temukan di kondisi anggota keluarga. Itu tadi kalau disampaikan oleh pihak saksi seperti banyak bengongnya, kemudian menangis dan menganggap bahwa ibunya tetap hidup. Dan setiap hari dikasih minum susu, dimandikan. Kira-kira itu yang perilaku itu sedangkan akan diteliti oleh psikologi forensik. Otopsi psikologis ini akan secara lengkap diteliti oleh tim ahli. Saya kira cukup ya rekan ya, cukup ya. Aliran rekening itu ada kejanggalan dari 4 korban ini? Sedang dalam penelitian. Nanti pada saat akhir kesimpulan nanti kami akan menjelaskan. Cukup. Diinformasikan 2 dari 4 korban di Kalideres telah meninggal dunia sejak bulan Mei lalu. 2 korban yang sudah meninggal sejak 13 Mei 2022 tersebut masih diperlakukan bak manusia hidup. Keterangan itu juga diperoleh Hengki dari kesaksian pegawai koperasi simpan pinjam yang datang ke rumah korban. Dian, sang anak yang saat itu masih hidup, memberikan susu hingga menyisiri rambut sang ibu yang sudah meninggal dunia. Namun hal tersebut dibantah oleh Dian dan ia mengatakan jika ibunya masih hidup. Dian mengaku memberikan susu dan menyisiri rambut sang ibu. Kemudian saudara, polisi menemukan bukti petunjuk baru pada kasus satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan buku lintas agama, mantra hingga kemenyan di rumah korban. Polisi mengungkap satu keluarga yang tewas ini cenderung menjalankan sebuah ritual.
Kombes Hengki Haryadi menduga kemungkinan ritual dijalani untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Kombes Hengki Haryadi menyebut salah satu korban yang aktif melakukan ritual bernama Budianto Gunawan, 68 tahun. Ia menduga Budianto meyakini kepercayaan tertentu. Memang tidak boleh gegabah dalam mengerjakan teka-teki. Pak Dir, terkait keadaan keluarga yang tadi Pak Dir sampaikan sendiri, apakah dari pihak kepolisian sudah mengetahui terkait latar belakang dari pihak keluarga sendiri, dari keterangan saksi, khususnya dari saksi dari keluarga sendiri, Pak Dir, gimana terkait latar belakang keluarga yang tewas ini sendiri, Pak Dir? Itu nanti akan kami sampaikan pada kesimpulan. Yang jelas kita teliti secara komprehensif dari latar belakang keluarga, itu dari psikologi forensik kami dibantu sama-sama. Kita selusuri semua latar belakang, kejiwaan, kebiasaan dan sebagainya. Termasuk kami sedang meneliti tentang uang. Ini tendensi apa mereka selalu menjual barang-barang ini. Ya. Cukup ya. Untuk saksi sendiri sudah berapa yang diperiksa? 23 saksi. Itu terdiri dari apa saja, boleh nih? Banyak sekali. Banyak saksi-saksi terkait security, ketua RT, tetangga. Kita sampai selusuri apakah yang bersangkutan ini pernah berobat, BPJS-nya digunakan atau tidak, ya kan? Kemudian yang bersangkutan belanja kemana, tanggal berapa terakhir tertangkap CCTV, ya, yang bersangkutan belanja di mana. Kami sudah dapat datanya dan kami akan mencari keidentikan metode penyelidikan satu sama lain untuk mengarah pada suatu kesimpulan. Tapi tidak akan kami bongkar semua sekarang sampai nanti setelah itu. Pak Dir, izin. Tadi pas ketika orang Koperasi Pegadaian ini masuk ke dalam kamar menyusuri dan ketemu si Ibu Margareta. Nah, posisi Pak Rudianto itu apakah dia masih hidup atau memang sudah tidak bernyawa juga? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Yang terlihat hanya dua, Dian dan Budianto. Nah, sedangkan Bu Feli itu katanya masih hidup, ternyata di dalam. Ya, pada saat dites kondisi sudah berubah, kelihatan ada giginya. Pak saksi juga menjelaskan kondisi anggota keluarga lainnya gitu Pak. Dari dia atau Pak Budianto, mungkin ada kejanggalan yang ditemukan di kondisi anggota keluarga. Tadi kalau disampaikan oleh pihak saksi seperti banyak bengongnya, kemudian menangis dan menganggap bahwa ibunya tetap hidup. Dan setiap hari dikasih minum susu, dimandikan. Kira-kira itu ya perilaku itu silakan akan diteliti oleh psikologi forensik. Otopsi psikologis ini akan secara lengkap diteliti oleh tim ahli. Saya kira cukup ya rekan ya, cukup ya. Dan itu yang diduga ini adalah atas nama Reni, diduga. Karena apa? Di sana dijelaskan mana ibunya itu didalam ditunjukkan oleh Bu Reni sesuai dengan sertifikat. Dan kita juga tidak menggabah rekan-rekan sekalian, walaupun di TKP kita temukan KTP yang disusun secara rapi atas nama orang per orang. Kami harus memastikan bahwa mayat ini, jenazah ini memang apa yang ada di KTP itu. Kita harus pastikan betul. Jangan sampai kita gegabah. Dan untuk penyebabnya, ini masih dalam pendalaman oleh kedokteran forensik yang sampai saat ini tetap gabungan kedokteran forensik baik dari rumah sakit RS Kanto, rumah sakit Polri RS Kanto maupun dari RSCM oleh pakar-pakar dari Universitas Indonesia. Ini sedang berkolaborasi untuk bekerja untuk mematangkan penyebab kematian. Sekali lagi ada dua, kita harus mencari motif, yang kedua adalah sebab kematian. Nah ini kami didukung tim ahli dan juga ditindaklanjuti oleh penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polisi. Pak Dir, izin. Tadi kan dari apa yang disampaikan tadi dapat kesimpulan sementara bahwa Ibu Margareta meninggal lebih dulu, Pak. Itu yang pertama. Yang Ibu Margareta meninggal lebih dulu
Itu kesimpulan sementara seperti itu kan Pak. Nah kemudian kan ada tadi diceritakan bahwa dari petugas koperasi sempat survei ke rumah Pak ya. Bagaimana tingkah Dian menyisiri dan menceritakan bahwa beliau masih hidup sedang tertidur. Nah ini dari sisi psikologis apakah dapat juga disimpulkan sementara ada kelainan gitu Pak, secara psikologis itu Pak? Nah itu yang dalam proses penelitian saat ini oleh tim psikologi forensik. Ya ini ahlinya beliau ini yang akan menganalisis. Yang jelas pada saat ditunjuk, ibu saya belum meninggal ini, disisir rambutnya rontok, saya setiap hari minum susu, tapi keluar sambil nangis. Tadi foto-fotonya ada dengan posisi dia nangis, walaupun jenazahnya tidak berikut. Dan mengenai mayat Bu Reni dan sebagainya, ingat ada jenazah satu lagi atas nama Rudianto yang ada di kamar jenazah. Nah ini juga sedang diteliti oleh kedokteran forensik, walaupun ini kesulitannya cukup tinggi karena sudah terjadi mumifikasi skema. Nanti yang jawab tim ahlinya setelah kesimpulan ada. Jadi kan sudah lebih dari sepekan ya pasca penemuan, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala utama proses penyelidikan? Apakah kan tadi sempat disebut soal TKP yang sudah tidak steril lagi, kemudian juga kondisi jenazah yang tadi disebut sudah mumifikasi. Ini kendala utamanya apa sih Pak? Pertama, dari hasil diskusi kami untuk membuktikan sebab kematian itu prosesnya tidak cepat. Dari organ-organ yang diambil contoh untuk diteliti kembali oleh patologi anatomi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kira-kira apa sebabnya? Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi daripada jenazah. Ini cukup, yang kedua ini sudah menjadi komunikasi. Jadi dokter sedang bekerja keras saat ini untuk mencari petunjuk terkait dengan sebab kematian. Ya. Kemudian terkait dengan motif, ini ternyata teka-teki cukup rumit. Namun yakinlah bahwa ini nanti insya Allah akan terpecah. Tetapi perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian. Ini puzzle-nya semakin dalam. Mengapa yang bersangkutan ini selalu jual mobil, kemudian jual barang-barang, itu untuk apa dan lain sebagainya. Saudara, polisi menemukan bukti petunjuk baru pada kasus satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan buku lintas agama, mantra hingga kemenyan di rumah korban. Polisi mengungkap satu keluarga yang tewas ini cenderung menjalankan sebuah ritual. Kombes Hengki Haryadi menduga kemungkinan ritual dijalani untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Kombes Hengki Haryadi menyebut salah satu korban yang aktif melakukan ritual bernama Budianto Gunawan, 68 tahun. Ia menduga Budianto meyakini kepercayaan tertentu. Informasi tersebut diperkuat dengan keterangan saksi. Saksi menyebutkan Budianto memiliki sikap positif terhadap aktivitas ritual tertentu. Meski begitu, Hengki masih belum bisa memastikan kepercayaan yang dianut oleh Budianto. Ia juga belum mengungkapkan apakah ritual yang dimaksud olehnya adalah melaporkan diri hingga meninggal dunia atau ada jenis ritual lain. Kematian satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat membuat geger seantero Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Kematian tersebut sempat mengundang tanda tanya lantaran polisi melaporkan bahwa jenazah satu keluarga tersebut diduga dehidrasi dan kekurangan gizi selama berminggu-minggu. Ritual ekstrim pun diduga menjadi pemicu kematian satu keluarga yang tewas di Kalideres. Terlebih sekarang polisi telah menemukan buku mantra yang ditulis di atas sebuah kain serta beberapa kemenyan. Ternyata memang ada ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual tersebut bernama ritual Santara
yang merupakan ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Presiden Jain yakni Yuva Mahasabha Sachin Jain di India mengatakan bahwa Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa. Ini adalah cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritual dan keluarga. Bagi para penganut sekte Jainisme, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman dan meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Pada mulanya orang tersebut berpuasa seperti biasa dengan asupan makanan padat dan minuman dalam takaran yang sedikit. Kemudian secara bertahap mereka akan mengurangi porsi makanan dan cukup dengan air minum saja sampai mereka berhenti minum air. Kondisi normal perjalanan ritual ini dilakukan selama 30 hingga 35 hari karena pada dasarnya kematian akan menghampiri secara alami. Selama menghabiskan masa-masa sulit tersebut, mereka akan didengarkan dengan tulisan suci, meditasi, dan introspeksi diri hingga mereka benar-benar mati kelaparan. Saudara, terkait kemungkinan satu keluarga tersebut mengikuti aliran sekte, Reza Indragiri Amriel yang merupakan anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan berspekulasi tidak menutup kemungkinan penyebab kematian keluarga tersebut adalah bunuh diri yang termotivasi oleh nilai spiritualitas tertentu. Mereka menginginkan kematian yang damai, namun damai yang dimaksud adalah damai menurut mereka. Pada sisi lain, spekulasi kedua karena kematian tidak berlangsung serentak dan anggota keluarga termuda meninggal dunia paling akhir, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kematian bunuh diri ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bahwa anggota termuda tersebut harus menutup akses makanan bagi 3 anggota keluarga lainnya. Dengan situasi sedemikian rupa, kejadian di Kalideres bisa dipahami sebagai peristiwa bunuh diri yang disertai peristiwa pidana. Selain itu, ia juga mengajak untuk mengingat perkataan WHO yang menyebut sejak awal pandemi, bertarung dengan virus serta waktu untuk mendapatkan penawar virus. Tetapi masalah kesehatan mental akibat pandemi justru tidak mendapat perhatian setara. Sehingga menurutnya tidak hanya masalah virus, tetapi tekanan batin juga turut menjadi pandemi hingga muncul sekte-sekte spiritualitas baru. Kemunculan sekte di masa pandemi lalu memang masif di sejumlah wilayah, saudara. Di Perancis ada 500-an sekte baru. Meski begitu, pihaknya berharap di Treskrim Polda Metro Jaya bisa lekas menyelesaikan dan mengungkap kasus ini, termasuk apabila simpulannya adalah kasus tidak terpecahkan atau unsolved case. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemberitaan dan obrolan tentang kasus ini bisa segera dihentikan sehingga tidak mendorong terjadinya penularan bunuh diri. Berdasar peringatan WHO, pada masa saat ini gangguan kejiwaan sangat rentan mewabah. Eksposisi yang tinggi tentang bunuh diri bisa menginspirasi audiens, terutama mereka yang tergolong rentan untuk meniru perbuatan serupa. Menarik kesimpulan bahwa sudah ada yang meninggal sejak bulan
Baik. Dan itu yang Diduga ini adalah atas nama dari diduga. Karena apa? Di sana dijelaskan mana ibunya itu di dalam ditunjukkan oleh Bu Reni sesuai dengan sertifikat. Dan kita juga tidak menggabah rekan-rekan sekalian, walaupun di TKP kita temukan KTP yang disusun secara rapi atas nama orang per orang. Kami harus memastikan bahwa mayat ini, jenazah ini memang apa yang ada di KTP itu. Kita harus pastikan betul. Jangan sampai kita gegabah. Dan untuk penyebabnya, ini masih dalam pendalaman oleh dokter forensik yang sampai saat ini tetap gabungan kedokteran forensik baik dari rumah sakit RS Kanto, rumah sakit Polri RS Kanto, maupun dari RSCM oleh pakar-pakar dari Universitas Indonesia. Ini sedang berkolaborasi untuk bekerja mematangkan penyebab kematian. Sekali lagi ada dua, kita harus mencari motif, yang kedua adalah sebab kematian. Nah ini kami didukung tim ahli dan juga ditindaklanjuti oleh penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polisi. Pak Dir, izin, tadi kan dari apa yang disampaikan tadi dapat kesimpulan sementara bahwa Ibu Margareta meninggal lebih dulu, Pak. Itu yang pertama. Yang Ibu Margareta meninggal lebih dulu, itu kesimpulan sementara seperti itu kan, Pak. Nah kemudian kan ada tadi diceritakan bahwa dari petugas koperasi sempat survei ke rumah, Pak ya. Bagaimana tingkah Dian menyisiri dan menceritakan bahwa beliau masih hidup sedang tertidur. Nah ini dari sisi psikologis apakah dapat juga disimpulkan sementara ada kelainan gitu Pak, secara psikologis itu Pak? Nah itu yang dalam proses penelitian saat ini oleh tim psikologi forensik. Ya ini ahlinya beliau ini yang akan menganalisis. Yang jelas pada saat ditunjuk, ibu saya belum meninggal ini, di sisi rambutnya rontok, saya setiap hari minum susu, tapi keluar sambil nangis. Dan foto-fotonya ada dengan posisi dia nangis, atau walaupun jenazahnya tidak put. Dan mengenai mayat Bu Reni dan sebagainya, ingat ada jenazah satu lagi atas nama Rudiato yang ada di kamar. Nah ini juga sedang diteliti oleh kedokteran forensik, walaupun ini kesulitannya cukup tinggi karena sudah terjadi mumifikasi skema. Nanti yang jawab tim ahlinya setelah kesimpulan. Ini kan sudah lebih dari sepekan ya Mas Penemuan. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala utama proses penyidikan? Apakah kan tadi sempat disebut soal TKP yang sudah tidak steril lagi, kemudian juga kondisi jenazah yang tadi disebut sudah mumifikasi. Ini kendala utamanya apa sih Pak? Pertama, dari hasil diskusi kami untuk membuktikan sebab kematian itu prosesnya tidak cepat. Dari organ-organ yang diambil contoh diteliti kembali oleh patologi anatomi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kira-kira apa sebabnya? Kemudian yang kedua terkait dengan kondisi daripada jenazah. Ini cukup, yang kedua ini sudah menjadi komunikasi. Jadi dokter sedang bekerja keras saat ini untuk mencari petunjuk terkait dengan sebab kematian. Ya. Kemudian terkait dengan motif, ini ternyata teka-teki cukup rumit. Namun yakinlah bahwa ini nanti insya Allah akan terpecah. Tetapi perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian. Ini puzzle-nya semakin dalam. Mengapa yang bersangkutan ini selalu jual mobil, kemudian jual barang-barang, itu untuk apa dan lain sebagainya. Terkait terhadap dua HP yang mereka ada dua HP mengenai ada dua komunikasi yang komunikasinya ada satu HP yang aktif dengan berisi emosi-emosi yang negatif. Itu sama yang komunikasi yang di luar itu bagaimana? Apa sudah diselidiki? Jadi HP sama-sama dalam rumah,
Makanya ini sedang diteliti oleh psikologi. Ini HP ini ke HP yang satu ini sama-sama di dalam buku. Panjang sekali ini isinya. Berarti isinya tentang emosi yang bersifat negatif. Yang ini sedang diteliti oleh pihak psikologi forensik. Sebenarnya masih banyak entry point yang sedang kami dalami. Kami harap kesabaran bahwa kita memang tidak boleh gegabah dalam mengerjakan teka-teki. Pak Dir, terkait keadaan keluarga yang tadi Pak Dir sampaikan sendiri, apakah dari pihak kepolisian sudah mengetahui terkait latar belakang dari pihak keluarga sendiri, dari keterangan saksi, khususnya dari saksi dari keluarga sendiri, Pak Dir, gimana terkait latar belakang keluarga yang tewas ini sendiri, Pak Dir? Itu nanti akan kami sampaikan pada kesimpulan. Yang jelas kita teliti secara komprehensif dari latar belakang keluarga, itu dari psikologi forensik kami dibantu sama-sama. Kita selusuri semua latar belakang, kejiwaan, kebiasaan dan sebagainya. Termasuk kami sedang meneliti tentang uang. Ini tendensi apa mereka selalu menjual barang-barang ini. Ya. Pak Dir, ya? untuk saksi sendiri sudah berapa yang diperiksa? 23 saksi. Itu terdiri dari apa saja? Boleh nih? Banyak sekali. Banyak saksi-saksi terkait security, ketua RT, tetangga. Kita sampai selusuri apakah yang bersangkutan ini pernah berobat, BPJS-nya digunakan atau tidak. Ketahui saudara, kepolisian menemukan buku mantra, selain itu juga kain bertuliskan mantra dan juga kemenyan di TKP atau tempat kejadian perkara di mana satu keluarga ditemukan tewas di Kalideres. Kematian satu keluarga yang tewas di Kalideres tersebut membuat geger seluruh Indonesia. Kematian tersebut sempat mengundang tanda tanya lantaran polisi melaporkan bahwa jenazah satu keluarga itu diduga dehidrasi dan kekurangan gizi saudara selama berminggu-minggu. Ritual ekstrim pun diduga menjadi pemicu kematian satu keluarga yang tewas di Kalideres. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual tersebut diberi nama dengan ritual Santara dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Presiden Jain Yuva Mahasabha Sachin Jain di India mengatakan bahwa Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa, dan hal ini merupakan cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritual dan keluarga. Bagi para penganut sekte Jainisme, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman, serta meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Pada mulanya orang tersebut berpuasa seperti biasa dengan asupan makanan padat dan minuman dalam takaran yang sedikit. Kemudian secara bertahap mereka akan mengurangi porsi makanan dan cukup dengan air minum saja sampai mereka berhenti minum air. Kondisi normal perjalanan ritual ini dilakukan selama 30 hingga 35 hari karena pada dasarnya kematian akan menghampiri secara alami. Selama menghabiskan masa-masa sulit tersebut, mereka akan didengarkan dengan tulisan suci, meditasi, dan introspeksi diri hingga mereka benar-benar mati kelaparan. Saudara, misteri tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat hingga kini masih belum bisa terungkap. Namun, kepolisian diketahui telah menemukan temuan baru berupa barang-barang di rumah keluarga yang ditemukan tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Temuan tersebut diantaranya adalah buku mantra, kemudian ada sebuah kain yang di atasnya sudah tertulis beberapa mantra, kemudian ada kemenyan hingga buku-buku lintas agama.
Selain itu juga ditemukan kain bertuliskan mantra di lokasi. Ada dugaan buku-buku hingga kemenyan tersebut kerap digunakan oleh salah satu korban untuk melakukan ritual tertentu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, pada Selasa 29 November 2022. Jadi sampai dengan saat ini kita sudah memeriksa 28 orang saksi. Kemudian dari pemeriksaan ini kami temukan keidentikan keterangan saksi-saksi ini dengan barang bukti yang kami temukan di TKP. Jadi secara deduktif maupun induktif ini ada keidentikan, di mana hasil sementara dari penyelidikan kami, khususnya terhadap pemeriksaan orang-orang terdekat korban ini, itu menyatakan bahwa memang ada kecenderungan salah satu daripada anggota keluarga ini, yaitu atas nama Budianto, ini cenderung dominan dan memiliki sikap yang positif terhadap ritual-ritual tertentu. Kemudian juga kami temukan fakta bahwa di TKP adanya dugaan mantra-mantra, kemudian ada kemenyan, kemudian termasuk tulisan yang mensyaratkan adanya barang-barang tertentu dalam ritual-ritual ini. Nah, kemudian di sisi lain kita juga ada sita buku-buku dari lintas agama. Oleh karenanya antara penyelidikan deduktif, artinya keterangan saksi-saksi yang kami juga didampingi oleh tim ahli dari psikologi forensik, kami akan berkoordinasi dengan saksi ahli dari sosiologi agama. Kira-kira apakah perilaku-perilaku ini yang indikasinya mereka sangat tertutup, sangat mencegah hubungan dengan pihak luar di luar 4 orang ini. Kemudian adanya fakta bahwa adanya kecenderungan terhadap ritual-ritual tertentu. Jadi apakah ini merupakan suatu motif? Nah, ini kami akan dalami lagi. Ya, oleh karenanya di samping motif, kami juga sampai sekarang masih menanti pemeriksaan dari tim ahli kedokteran forensik gabungan dari kedokteran forensik Polri maupun dari RSCM UI, ya, untuk mencari sebab pasti daripada kematian ini. Namun dalam hal ini saya tekankan sekali lagi, kami tekankan sekali lagi, memang dari hasil pemeriksaan TKP, olah TKP, tidak ditemukan adanya jejak-jejak ada pihak luar yang masuk ke dalam TKP, baik itu dari jejak-jejak, ya, pemeriksaan dari laporan forensik, kemudian kunci-kunci yang ternyata memang dikunci dari dalam, kemudian juga DNA dan lain sebagainya, memang tidak ada pihak dari luar yang masuk. Artinya sangat kecil kemungkinan adanya tindak pidana di luar daripada kegiatan yang dilakukan oleh 4 orang ini yang ada di dalam rumah atau TKP. Jadi sekali lagi kita masih mendalami sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan pekan depan kita akan menyampaikan rilis akhir daripada penyelidikan kami tentang ditemukannya 4 mayat atau jenazah di Kalideres. Indonesia Police Watch atau IPW mendesak Polda Metro Jaya untuk segera mengungkap penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Diketahui satu keluarga itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di rumah mereka pada 10 November lalu. Dengan demikian proses penyelidikan kasus ini sudah berjalan selama 3 pekan.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut 3 pekan merupakan waktu yang cukup bagi penyidik untuk mengungkap penyebab kematian para korban. Sugeng pun membandingkan kasus ini dengan proses pengungkapan penyebab meninggalnya Brigadir J. Sugeng menyampaikan dengan mengungkap penyebab kematian para korban, penyidik juga bisa segera menentukan soal kelanjutan proses penyidikan atas kasus ini. Dengan demikian, penyidik bisa menyimpulkan apakah ada unsur pidana dalam kasus ini. Artinya, ada perbuatan dari orang lain yang mengakibatkan korban meninggal, ataukah para korban ini meninggal karena keinginan mereka. Sugeng menambahkan terkait temuan adanya atau dugaan adanya ritual yang kerap dilakukan oleh korban. Lebih lanjut, Sugeng menyampaikan bahwa penyidik Polda Metro Jaya mesti segera mengambil keputusan agar kasus ini tak semakin berkepanjangan. Diberitakan sebelumnya 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat pada 10 November lalu. Keempat korban tewas itu yakni Rudianto, Reni, Dian, serta Budianto. Dalam proses penyelidikan yang sudah berjalan selama 3 pekan, polisi baru berhasil mengungkap bahwa Reni telah meninggal dunia sejak bulan Mei, sedangkan Dian diduga menjadi orang paling terakhir yang meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan terbaru, polisi menemukan fakta bahwa salah satu korban tewas bernama Budianto disebut aktif melakukan sebuah ritual. Polisi juga menemukan sejumlah buku aliran agama, kemudian mantra yang ditulis di atas kain hingga kemenyan. Selain itu, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Hengki Haryadi juga menyebut kecil kemungkinan ada tindak pidana oleh pihak luar dalam kasus ini, sebab tak ditemukan jejak kehadiran pihak luar di TKP dan semua pintu terkunci dari dalam. Jadi sampai dengan saat ini kita sudah memeriksa 28 orang saksi. Kemudian dari pemeriksaan ini kami temukan keidentikan keterangan saksi-saksi ini dengan barang bukti yang kami temukan di TKP. Jadi secara deduktif maupun induktif ini ada keidentikan. Di mana hasil sementara dari penyelidikan kami, khususnya terhadap pemeriksaan orang-orang terdekat korban ini, itu menyatakan bahwa memang ada kecenderungan salah satu daripada anggota keluarga ini, yaitu atas nama Budianto, ini cenderung dominan dan memiliki sikap yang positif terhadap ritual-ritual tertentu. Kemudian juga kami temukan fakta bahwa di TKP adanya dugaan mantra-mantra, kemudian ada kemenyan, kemudian termasuk tulisan yang mensyaratkan adanya barang-barang tertentu dalam ritual-ritual ini. Nah, kemudian di sisi lain kita juga ada sita buku-buku dari lintas agama. Oleh karenanya antara penyelidikan deduktif, artinya keterangan saksi-saksi yang kami juga didampingi oleh tim ahli dari psikologi forensik, kami akan berkoordinasi dengan saksi ahli dari sosiologi agama. Kira-kira apakah perilaku-perilaku ini yang indikasinya mereka sangat tertutup, sangat mencegah hubungan dengan pihak luar di luar 4 orang ini, kemudian adanya fakta bahwa adanya kecenderungan terhadap ritual-ritual tertentu, ini apakah ini merupakan suatu motif? Nah, ini kami akan dalami lagi. Ya, oleh karenanya di samping motif, kami juga sampai sekarang masih menanti pemeriksaan dari tim ahli kedokteran forensik gabungan dari kedokteran forensik Polri maupun dari RSCM UI, ya, untuk mencari sebab pasti daripada kematian ini.
Namun dalam hal ini saya tekankan sekali lagi, kami tekankan sekali lagi, memang dari hasil pemeriksaan TKP, olah TKP tidak ditemukan adanya jejak-jejak ada pihak luar yang masuk ke dalam TKP, baik itu dari jejak-jejak, ya, pemeriksaan dari laporan forensik, kemudian kunci-kunci yang ternyata memang kunci dari dalam, kemudian juga DNA dan lain sebagainya, memang tidak ada pihak dari luar yang masuk. Artinya sangat kecil kemungkinan adanya tindak pidana di luar daripada kegiatan yang dilakukan oleh 4 orang ini yang ada di dalam rumah TKP. Jadi sekali lagi kita masih mendalami sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan pekan depan kita akan menyampaikan rilis akhir daripada penyelidikan kami tentang ditemukannya 4 mayat ataupun jenazah di Kalideres. Penyebab pasti satu keluarga tewas di dalam rumah di Kalideres, Jakarta Barat belum terjawab. Kepolisian masih menyelidiki motif psikologis mereka sebelum akhirnya meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi pada Selasa 29 November 2022. Temuan sementara dengan tim tersebut adalah adanya sosok dominan bernama Budianto Gunawan dalam keluarga tersebut. Adik dari Rudianto Gunawan itu diduga juga melakukan suatu ritual. Untuk menelusuri bukti tersebut, ahli sosiologi agama juga turut diundang dalam menganalisa berbagai bukti yang didapat, lalu mencari adanya hubungan dengan bukti yang disita polisi dari tempat kejadian perkara. Perihal sebab kematian, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dari ahli patologi anatomi yang dilakukan oleh para dokter forensik. Kemudian saudara, terkait sosok dominan bernama Budianto Gunawan sekaligus orang yang diduga melakukan suatu ritual. Ini mengakibatkan adanya suatu kepercayaan dalam keluarga itu bahwa upaya untuk membuat kondisi lebih baik atau mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga dilakukan melalui ritual tertentu. Selain itu juga ditemukan buku-buku lintas agama serta mantra dan kemenyan. Seperti diketahui saudara, 4 jenazah ditemukan di dalam rumah di Kalideres, Jakarta Barat. Mereka adalah Rudianto Gunawan, kemudian Reni Margareta, Dian, dan juga Budianto Gunawan. Rudianto adalah suami dari Reni, Dian merupakan anak dari keduanya, sedangkan Budianto merupakan adik dari Rudianto. Hasil otopsi sementara setelah 4 jenazah itu ditemukan adalah tidak ada sisa makanan dalam lambung. Dugaan adanya pencurian atau perampokan yang pernah terjadi sementara dipatahkan karena pada semua tubuh jenazah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sebelum ditemukan meninggal dunia, ada aktivitas juga, yakni aktivitas penjualan aset yang diduga dilakukan oleh Budianto. Berdasarkan keterangan seorang pegawai koperasi simpan pinjam yang hendak menggadaikan sertifikat rumah, ternyata sudah ada jenazah yang merupakan jenazah dari Reni pada Mei lalu. Tapi kalau ibu tahu nggak sih kerjaan keluarga nih dari bapak, ibu sampai anaknya ya? Yang suka keluar dulu pamannya. Pamannya. Dulu ya, yang pergi pagi, sore itu dia pamannya. Saya pikir abang suaminya karena maaf ya lebih tua. Katanya adiknya. Dia kuat. Tapi belakangan kecilnya kayaknya dia udah nggak kerja sejak Polsek. Udah nggak kayaknya udah nggak itu. Tapi kalau anaknya sendiri sih nggak kerja sih, nggak kerja di rumah. Emang di rumah terus, maksudnya nggak pernah ada interaksi keluar juga? Oh, kalau keluar sama mamanya ke pasar, papanya. Mamanya kan bisa bawa motor. Iya. Kalau bawa mobil papanya. Si mamanya ini udah sama bapaknya keluar. Ya itu mah anak perempuan deh. Ya itu yang saya tanya kemana, bapaknya jawabin pindah. Ya itu, saya mobil juga nggak ada. Pas itu udah mobil udah nggak ada. Tadi ada mobil, ada motor. Belakangan dijangkati ada motor nggak ada. Dari mobil itu ya, bio kasih ganti ya. Terus ganti bio lagi. Kalau seperti itu motor. Udah belakangan ada. Jakarta bu? Hah? Jakarta. Apa? Jakarta nggak ada mobil. kendaraannya. Nah itu sejak yang saya tanya itu kayaknya Tidak ada itu bu. Bukan ya.
dari Februari kemarin itu saya nanya, iya, udah nggak ada. Saya kan nggak ada, saya pindah nih. Lalu saya pikir pindah deket-deket, makanya kata suka datang, saya pikir kontrak rumah kali ya. Pas itu, ini mau di rumahnya mau dikontrakin, nggak mau dibetulin kan nggak tahu, kan ada kerusakan gitu. Bau banget. Itu yang pertama sih ada cium, tapi ya itu ya yang 2 bulan maksudnya Februari kemarin juga pernah bau juga. Kalau ini malah begitu ingat kayak gini. Ini mungkin udah 4 kali ya. Kalau ada angin masuk, saya pikir bangke saya dingin, ya. Atau saya suruh orang, tolong atas. Saya ini, tikus bu. Dulu kan kalau misalnya ada kucingnya, ada bangke. Saya kan nggak tahu bawa mayat. Terus saya ke situ, ke sini saya kan tadi ada batu-bata kan, takutnya ada bu. Ikut, terus bilang apa? Tukangnya bilang gini, bu, nanti kalau udah lama, udah hancur, hilang. Bener hilang tuh. Tapi sekarang ini lebih mulia nggak pakai masuk ke dalam rumah. Makanya saya mengatakan, Pak RT, tolong ya. Tolong sama Runding sama RW, ini lumayan bau nih. Saya bilang, masuk kamar, saya aja sehat. Suami saya kan betes. Betes kan di kandang, selak, repot. Terus minta tolong gitu, cekin. Bu, tapi kalau si anaknya ini tuh dia udah emang udah nikah atau belum sih? Belum menikah. Oh, belum menikah. Saya pernah lihat. Mamanya Mamanya satu, anaknya satu, cewek. Kalau yang paman ini tinggalnya udah lama juga ikut keluarga ini? Dia udah lama. Udah lama pamannya. Ikutnya udah lama. Ibu mana namanya? Ibu Tio. Butio. Iya, TIO. Kalau dari Ini banyak sih tuh sih. kegiatan-kegiatan keagamaan, ibu tahu Pernah dengar ini juga nggak ada di sini. Saya sih ya nggak ada, soalnya nggak ada orang-orang masuk ya. Terus kalau di dalam sih saya nggak tahu ya kegiatan itu ya. Saya tetap abang suaminya karena maaf ya lebih tua. Katanya adiknya, ya dia kuat. Tapi belakangan kecilnya kayaknya dia udah nggak kerja sejak office udah nggak kayaknya udah nggak itu. Tapi kalau anaknya sendiri sih nggak kerja sih, nggak kerja di rumah. Emang di rumah terus ya, maksudnya nggak pernah ada interaksi keluar juga. Oh, kalau keluar sama mamanya ke pasar, ke papanya. Mamanya kan bisa bawa motor. Iya. Kalau bawa mobil papanya. Si mamanya ini udah sama bapaknya keluar. Ya itu mah anak perempuan ya. Ya itu yang saya tanya kemana, bapaknya jawabin pindah. Ya itu, saya mobil juga nggak ada. Pas itu udah mobil udah nggak ada. Tadi ada mobil, ada motor. Belakangan di jangkaki ada motor nggak ada. Dari mobil itu ya, bio kasih RDT ya. Terus ganti bio lagi. Kalau seperti itu motor, udah belakangan nggak ada. Jakarta bu? Hah? Jakarta? Apa? Jakarta nggak ada kendaraannya. Nah itu sejak yang saya tanya itu kayaknya saya lihat Jauh ada lo itu bu? bukan dari Februari kemarin itu saya nanya, iya, udah nggak ada. Saya kan nggak ada, saya pindah nih. Lalu saya pikir pindah deket-deket, makanya kata suka datang, saya pikir kontrak rumah kali ya. Pas itu, ini mau di rumahnya mau dikontrakin, nggak mau dibetulin kan nggak tahu, kan ada kerusakan gitu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi mengatakan temuan sementara dengan tim adalah adanya sosok dominan bernama Budianto Gunawan dalam keluarga tersebut. Adik dari Rudianto Gunawan itu diduga juga melakukan suatu ritual. Sosok Budianto Gunawan, satu dari 4 anggota keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat, menjadi sorotan polisi. Hal ini karena gelagat aneh Budianto Gunawan diungkap oleh kepolisian setelah menguak fakta baru di balik kematian satu keluarga di Kalideres. Budianto Gunawan disebut sering menjual aset-aset milik sang kakak yang yakni Rudianto Gunawan. Hengki juga memberikan keterangan pihaknya telah mengumpulkan keterangan dari saksi mediator jual beli rumah dan pegawai koperasi simpan pinjam. Diketahui dalam keluarga itu Rudianto Gunawan dan Reni merupakan pasangan suami istri, sedangkan Dian merupakan anak dari keduanya dan Budianto Gunawan merupakan adik dari Rudianto Gunawan. Terkait sosok Budianto disebutkan ia suka menjual aset sang kakak
Ia sempat menjual mobil, kemudian motor, pendingin ruangan, kulkas, blender, hingga televisi. Selain itu, sertifikat rumah atas nama Reni Margareta Gunawan juga turut dijual oleh Budianto. Hal tersebut terungkap dari keterangan 3 mediator jual beli rumah yang kerap dihubungi oleh Budianto Gunawan. Dalam kasus ini, polisi juga menemukan gelagat aneh Budianto. Budianto menyebut bau yang menyeruak di rumahnya merupakan bau got yang belum dibersihkan. Padahal bau itu merupakan bau mayat kakak iparnya, yakni Reni Margareta. Hal ini diketahui dari 1 mediator jual beli rumah dan 2 pegawai koperasi simpan pinjam yang sempat mendatangi rumah korban dan masuk ke dalamnya. Ketiganya mulai mencium bau busuk saat berada di dalam rumah. Kemudian saat ditanya kepada Budianto menjawab bau tersebut berasal dari got yang belum dibersihkan. Lantas ketika diperlihatkan sertifikat, diketahui pemiliknya adalah Reni Margareta. Namun saat ditanya di mana sang pemilik rumah, sang anak yang bernama Dian menyebut jika ibunya sedang tidur di dalam. Anehnya Dian melarang ketiga orang tersebut untuk menyalakan lampu. Ia beralasan lantaran sang ibu sensitif terhadap cahaya. Saat masuk kamar, bau busuk sangat terasa. Hengki menuturkan pihak koperasi sempat membangunkan sang ibu untuk mengecek sertifikat tersebut, namun tak ada respons yang diterima. Saat menyalakan lampu ponsel, pegawai kaget lantaran Reni sudah menjadi mayat dan kondisinya sudah mulai membengkak. Setelah menyelesaikan proses gadai, mereka lalu keluar rumah. Budianto pun mengejar dan berkata dan meminta tolong jika hal yang ia lihat barusan merupakan untuk tidak dilaporkan ke polisi, termasuk tidak dilaporkan ke pihak RT ataupun warga. Petugas koperasi dan 2 mediator tersebut kemudian tak melaporkan kasus itu. Sementara polisi menjelaskan semua spekulasi terkait kematian 1 keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Hal itu berkaitan dengan keluarga itu menganut aliran atau paham tertentu. Saat ini pihak kepolisian juga masih meneliti soal dugaan apapun termasuk soal penyebab kematian dengan motif 1 keluarga tersebut. Jadi sampai dengan saat ini kita sudah memeriksa 28 orang saksi. Kemudian dari pemeriksaan ini kami temukan keidentikan keterangan saksi-saksi ini dengan barang bukti yang kami temukan di TKP. Jadi secara deduktif maupun induktif ini ada keidentikan, di mana hasil sementara dari penyelidikan kami, khususnya terhadap pemeriksaan orang-orang terdekat korban ini, itu menyatakan bahwa memang ada kecenderungan salah satu daripada anggota keluarga ini, yaitu atas nama Budianto, ini cenderung dominan dan memiliki sikap yang positif terhadap ritual-ritual tertentu. Kemudian juga kami temukan fakta bahwa di TKP adanya dugaan mantra-mantra, kemudian ada kemenyan, kemudian termasuk tulisan yang mensyaratkan adanya barang-barang tertentu dalam ritual-ritual ini. Nah, kemudian di sisi lain kita juga ada sita buku-buku dari lintas agama. Oleh karenanya antara penyelidikan deduktif, artinya keterangan saksi-saksi yang kami juga didampingi oleh tim ahli dari psikologi forensik, kami akan berkoordinasi dengan saksi ahli dari sosiologi agama. Kira-kira apakah perilaku-perilaku ini yang indikasinya mereka sangat tertutup, sangat mencegah hubungan dengan pihak luar di luar 4 orang ini. Kemudian adanya fakta bahwa adanya kecenderungan terhadap ritual-ritual tertentu. Ini apakah ini merupakan suatu motif? Nah, ini kami akan dalami lagi. Ya, oleh karenanya di samping motif, kami juga
sampai sekarang masih menanti pemeriksaan dari tim ahli kedokteran forensik gabungan dari kedokteran forensik Polri maupun dari RSCM UI ya untuk mencari sebab pasti daripada kematian ini. Namun dalam hal ini kami tekankan sekali lagi, memang dari hasil pemeriksaan TKP, olah TKP tidak ditemukan adanya jejak-jejak ada pihak luar yang masuk ke dalam TKP, baik itu dari jejak-jejak ya, pemeriksaan dari laporan forensik, kemudian kunci-kunci yang ternyata memang dikunci dari dalam, kemudian juga DNA dan lain sebagainya, memang tidak ada pihak dari luar yang masuk. Artinya sangat kecil kemungkinan adanya tindak pidana di luar daripada kegiatan yang dilakukan oleh 4 orang ini yang ada di dalam rumah atau TKP. Jadi sekali lagi kita masih mendalami sampai dengan saat ini dan mudah-mudahan pekan depan kita akan menyampaikan rilis akhir daripada penyelidikan kami tentang ditemukannya 4 mayat atau jenazah di Kalideres. Misteri tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat hingga kini masih belum bisa terungkap. Namun kepolisian telah menemukan temuan baru berupa barang-barang di rumah keluarga yang ditemukan tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Temuan tersebut diantaranya ada buku mantra, kemenyan, hingga buku-buku lintas agama. Selain itu, juga ditemukan kain bertuliskan mantra di lokasi kejadian. Ada dugaan buku-buku hingga kemenyan tersebut kerap digunakan oleh salah satu korban untuk melakukan ritual tertentu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, pada Senin 29 November 2022. Lebih lanjut, Hengki menyebut bahwa salah satu korban yang diduga melakukan ritual tertentu adalah Budianto. Temuan terkait dugaan ritual yang dilakukan oleh Budianto tersebut terkuak setelah tim Asosiasi Psikologi menemukan keidentikan ritual tersebut dengan keterangan saksi dan bukti di lokasi. Hengki menambahkan, dalam keluarga tersebut ada kepercayaan bahwa ritual itu bisa membuat kondisi lebih baik dan bisa mengatasi masalah yang terjadi. Diberitakan sebelumnya, 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam kondisi sudah membusuk di dalam rumahnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. 4 jenazah satu keluarga itu ditemukan pada 10 November 2022 lalu. Jasad mereka ditemukan oleh warga setempat yang merasakan bau tak sedap di area sekitar rumah. Keempat jasad itu yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, yang ditemukan dalam posisi tertidur di atas kasur di kamar belakang. Kemudian sang istri Rudianto istri Rudianto, saudara, bernama Margareta Gunawan, 68 tahun, ditemukan di kamar depan dalam posisi tertidur di atas kasur. Kemudian di kamar yang sama juga ditemukan jasad anak dari Rudianto dan Margareta bernama Dian, 40 tahun, tetapi letaknya berada di lantai. Terakhir, ipar dari Rudianto bernama Budianto Gunawan yang ditemukan dalam posisi telentang di sofa ruang tamu.
Kepolisian menemukan buku lintas agama, mantra, hingga kemenyan di rumah korban. Polisi mengungkap satu keluarga yang tewas ini cenderung menjalankan sebuah ritual. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, menduga kemungkinan ritual dijalani untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Saudara Hengki juga menjelaskan terdapat 2 korban yang sudah meninggal sejak Mei 2022. 2 orang tersebut yakni Rudianto Gunawan 71 tahun dan Reni Margareta 66 tahun. 2 korban lainnya yakni Budianto 68 tahun dan Dian 40 tahun tinggal di dalam rumah tersebut dengan 2 jenazah selama berbulan-bulan. Hal itu berdasarkan keterangan dari saksi yang merupakan tim koperasi simpan pinjam. Ketika masuk ke rumah dan mereka mulai mencium bau busuk. Para saksi ingin bertemu dengan Reni saat itu yang memang namanya tertulis sebagai pemilik rumah. Namun saat itu mereka ditemui oleh anak Reni yakni Dian dan mengatakan jika ibunya sedang tidur di kamar. Kemudian petugas dipersilahkan masuk ke dalam kamar, tetapi saat pintu dibuka, aroma busuk langsung menyeruak. Para saksi curiga sosok di depan mereka sudah meninggal karena tubuhnya agak menggemuk. Mobil bapaknya. Si mamanya ini menggunakan bapaknya keluar. Ya itu mah anak perempuan ya. Ya itu yang saya tanya kemana, bapaknya jawabin pindah. Ya itu, saya mobil juga nggak ada. Pas itu udah mobil udah nggak ada. Tadi ada mobil, ada motor. Belakangan dijangkapi ada motor nggak ada. Dari mobil itu ya, bio kasih apa? RDT ya. Terus ganti bio lagi. Kalau seperti itu motor. Udah belakangan ada. Jakarta bu? Hah? Jakarta? Apa? Jakarta nggak ada mobil. kendaraannya. Nah itu sejak yang saya tanya itu kayaknya saya 3 bulan lalu itu bu? Bukan dari Februari kemarin saya nanya ya mobil udah nggak ada. Saya kan nggak ada. Saya pikir pindah nih. Lalu saya pikir pindah deket-deket, makanya atas suka datang. Saya pikir untuk rumah kali ya. Begitu, ini mau di rumah yang mau dikontrakin apa mau dibetulin kan nggak tahu. Kan ada kerusakan gitu. Oh bau banget. Itu yang pertama saya udah cium tapi ya itu ya yang 2 bulan maksudnya Februari kemarin juga pernah bau juga. Baunya nggak begitu banget kayak gini. Ini mungkin dia 4 kali ya. Kalau ada angin masuk, saya pikir bangke saya dingin, ya. Lalu saya suruh orang tukang tolong atas, saya ini, tikus bu. Dulu kan kalau misalnya kucingnya ada bangke, saya kan nggak tahu bawa mayat, terus saya ke situ, ke sini saya kan tadi ada batu bata kan, nah ada bu, ikut, terus kita apa? Tukangnya bilang ini, bu, nanti kalau udah lama udah hancur, hilang. Bener hilang tuh, tapi sekarang ini lebih minyak nggak pakai masuk ke dalam kamar, makanya saya mengatakan kasih tau PT tolong ya, tolong sama mending sama gue ini lumayan kamu, saya bilang masuk kamar, saya aja sehat, suami saya kan diabetes kan di kandang selak, repot, terus minta tolong diituin saya kirim. Bu, tapi kalau si anaknya ini tuh dia udah emang udah nikah atau belum sih? Belum nikah. Oh, belum nikah. Dia pernah lihat. Mamanya satu. Anaknya satu. Cewek. Kalau yang paman ini tinggalnya udah lama juga ikut keluarga ini. Ikut dia udah lama. Udah lama mamanya. Ikut dia udah lama. Bagaimana itu? Ibu Tio. Butio. Iya, TIO. Kalau dari Ini banyak sih tuh sih. kegiatan keagamaan, ibu tahu ada tahu? Pernah dengar ini juga nggak ada ya sih. Saya sih ya nggak ada, soalnya nggak ada orang-orang masuk ya. Terus kalau di dalam sih saya nggak tahu ya kegiatan apa ya, saya nggak tahu ya. Kendaraan terakhir kapan gitu? Itu. Polisi mendapatkan temuan baru di rumah keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat.
Temuan tersebut berupa buku mantra dan mantra itu ditemukan tertulis di atas sebuah kain dan diduga dipergunakan untuk melakukan ritual. Kepolisian mengatakan masih mencoba mencari arti dari mantra itu dan bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan tak hanya ada satu mantra, tetapi ada beberapa mantra yang dituliskan. Pihaknya akan mengundang ahli sosiologi agama untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap tulisan itu. Penyidik Polda Metro Jaya juga akan memeriksa patologi anatomi untuk mengetahui penyebab kematian. Kini kepolisian masih berusaha mengungkap teka-teki tewasnya satu keluarga di Kalideres dan melibatkan para ahli yang berkompeten di bidangnya. Sementara itu, saudara, ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel beberapa waktu lalu berspekulasi tidak menutup kemungkinan keluarga tersebut melakukan bunuh diri karena dimotivasi oleh nilai spiritualitas tertentu. Menurut Reza Indragiri Amriel, satu keluarga tersebut berencana ingin meninggal dunia secara damai. Kemudian spekulasi kedua mengatakan bahwa kematian atau bunuh diri tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan bahwa anggota termuda harus meninggal paling akhir dan menutup akses makanan bagi 3 anggota keluarga lainnya. Dengan situasi yang demikian, maka peristiwa bunuh diri satu keluarga di Kalideres tersebut dianggap sebagai peristiwa yang disertai pidana. Hingga saat ini motif tewasnya 4 orang satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menjadi misteri. Keempat jasad yakni seorang suami bernama Rudianto Gunawan, 71 tahun, kemudian Reni Margareta Gunawan, 68 tahun. Lalu anak perempuan dari keduanya yakni Dian serta ipar dari Rudianto bernama Budianto Gunawan. Keempatnya ditemukan di lokasi yang berbeda di dalam rumah pada Kamis 10 November 2022. Keempat orang tersebut meninggal dalam waktu yang tidak bersamaan. Korban yang pertama kali meninggal ialah Rudianto Gunawan, 71 tahun, dan Reni. 2 orang anggota keluarga yang tewas di Kalideres sudah meninggal dunia sejak Mei 2022 atau 6 bulan lalu. Reni diketahui meninggal lebih dahulu daripada Rudianto. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan Dian dan paman sekaligus ipar yakni Budianto saat itu masih hidup. Hal tersebut terungkap dari penyelidikan polisi setelah memeriksa 3 saksi. Saksi itu dari mediator jual beli rumah dan 2 lainnya berasal dari pegawai koperasi simpan pinjam. Jasad Rudianto dan istrinya ditemukan di 2 kamar yang berbeda. Pegawai koperasi simpan pinjam datang ke rumah korban untuk memproses penggadaian rumah pada Mei lalu. Para saksi ingin bertemu dengan Reni yang namanya tertulis sebagai pemilik rumah. Namun ia mencium bau busuk saat diminta untuk mendatangi langsung ke kamar Reni. Saksi diminta untuk tidak menyalakan lampu kamar, namun atas inisiatifnya ia menyalakan flash handphone. Dari situlah ditemukan fakta bahwa Ibu Dian yakni Reni Margareta telah meninggal dunia. Dari 4 anggota keluarga yang meninggal, polisi menduga bahwa Dian menjadi orang terakhir yang tewas dalam rumah tersebut. Jasad Dian ditemukan berada di dalam kamar dalam posisi mengguling. Dalam kamar tersebut ada pula jasad Margareta yang telah menjadi mumi. Meski menjadi mumi, polisi menyebut kondisi jasad Margareta terlihat terawat dan rapi. Selain itu, kamar tempat Dian dan Margareta tewas ternyata juga terkunci dari dalam. Menarik kesimpulan bahwa sudah ada yang meninggal sejak bulan Mei. Dan itu yang diduga ini adalah atas nama Reni, diduga. Karena apa? Di sana dijelaskan mana ibunya itu di dalam ditunjukkan oleh Bu Reni sesuai dengan sertifikat. Dan kita juga tidak menggabah rekan-rekan sekalian
kemudian walaupun di TKP kita temukan KTP yang disusun secara rapi atas nama orang per orang, kami harus memastikan bahwa mayat ini, jenazah ini memang apa yang ada di KTP itu. Kita harus pastikan betul, jangan sampai kita gegabah. Dan untuk penyebabnya ini masih dalam pendalaman oleh kedokteran forensik yang sampai saat ini tetap gabungan kedokteran forensik baik dari rumah sakit RS Kanto, rumah sakit oleh RS Kanto maupun dari RCM oleh pakar-pakar dari Universitas Indonesia. Dan ini sedang berkolaborasi untuk bekerja memetakan penyebab kematian. Sekali lagi ada dua, kita harus mencari motif, yang kedua adalah sebab kematian. Nah ini kami didukung tim ahli dan juga ditindaklanjuti oleh penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polisi. Pak Dir, izin, tadi kan dari apa yang disampaikan tadi dapat kesimpulan sementara bahwa Ibu Margareta meninggal lebih dulu, Pak. Itu yang pertama. Yang Ibu Margareta meninggal lebih dulu, itu kesimpulan sementara seperti itu kan, Pak. Nah kemudian kan ada tadi diceritakan bahwa dari petugas koperasi sempat survei ke rumah, Pak ya. Bagaimana tingkah Dian menyisiri dan menceritakan bahwa beliau masih hidup sedang tertidur. Nah ini dari sisi psikologis apakah dapat juga disimpulkan sementara ada kelainan gitu Pak, secara psikologis itu Pak? Nah itu yang dalam proses penelitian saat ini oleh tim psikologi forensik. Ya ini ahlinya beliau ini yang akan menganalisis. Yang jelas pada saat di ibu saya belum meninggal ini, disisir rambutnya rontok, saya setiap hari minum susu, tapi keluar sambil nangis. Dari foto-fotonya ada benar posisi dia nangis, walaupun jenazahnya tidak put. Dan mengenai mayat Bu Reni dan sebagainya, ingat ada jenazah satu lagi atas nama Rudiato yang ada di kamar jenazah. Nah ini juga sedang diteliti oleh kedokteran forensik, walaupun ini kesulitannya cukup tinggi karena sudah terjadi mumifikasi. Sekian. Nanti yang jawab tim ahlinya setelah kesimpulan ada. Ini kan sudah lebih dari sepekan ya Mas Kapan Nomor. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala utama proses penyelidikan? Apakah tadi sempat disebut soal TKP yang sudah tidak steril lagi, kemudian juga kondisi jenazah yang tadi disebut sudah mumifikasi. Ini kendala utamanya apa sih Pak? Pertama, dari hasil diskusi kami untuk membuktikan sebab kematian itu prosesnya tidak cepat. Dari organ-organ yang diambil contoh diteliti kembali oleh patologi anatomi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kira-kira apa sebabnya? Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi daripada jenazah. Ini cukup, yang dua ini sudah menjadi indikasi. Jadi dokter sedang bekerja keras saat ini untuk mencari petunjuk terkait dengan sebab kematian. Ya. Kemudian terkait dengan motif, ini ternyata teka-teki cukup rumit. Namun yakinlah bahwa ini nanti insya Allah akan kita pecah. Tetapi memang perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian. Ini puzzle-nya semakin dalam. Mengapa yang bersangkutan ini selalu jual mobil, kemudian jual barang-barang, itu untuk apa dan lain sebagainya. Terkait ada dua HP yang mereka ada dua HP mengenai ada dua komunikasi yang komunikasinya ada satu HP yang aktif dengan berisi mesin-mesin yang negatif. Itu sama yang komunikasi yang di luar itu bagaimana? Apa sudah diselidiki? Jadi HP sama-sama dalam rumah, makanya ini sedang diteliti oleh psikologi. Ini HP ini ke HP yang satunya yang sama-sama di dalam rumah. Panjang sekali ini isinya. Berarti isinya tentang emosi yang bersifat negatif yang ini sedang diteliti oleh pihak psikologi forensik. Sebenarnya
masih banyak entry point yang sedang kami dalami. Kami harap kesabaran bahwa kita memang tidak boleh gegabah dalam mengerjakan TKP. Tadi terkait keadaan keluarga yang tadi Pak Dir sampaikan sendiri, apakah dari pihak kepolisian sudah mengetahui terkait latar belakang dari pihak keluarga sendiri, dari keterangan saksi, khususnya dari saksi dari keluarga sendiri, Pak Dir, gimana terkait latar belakang keluarga yang tewas ini sendiri, Pak Dir? Itu nanti akan kami sampaikan pada kesimpulan. Yang jelas kita teliti secara komprehensif dari latar belakang keluarga, itu dari psikologi forensik kami dibantu sama-sama. Kita selusuri semua latar belakang, kejiwaan, kebiasaan dan sebagainya. Termasuk kami sedang meneliti tentang uang. Ini tendensi apa mereka selalu menjual barang-barang ini. Ya. Cukup ya? Untuk saksi sendiri sudah berapa yang diperiksa? 23 saksi. Itu terdiri dari apa saja? Boleh nih? Banyak sekali. Banyak saksi-saksi terkait security, ketua RT, tetangga. Kita sampai selusuri apakah yang bersangkutan ini pernah berobat, BPJS-nya digunakan atau tidak, ya kan? Kemudian yang bersangkutan belanja kemana, tanggal berapa terakhir tertangkap CCTV, ya, yang bersangkutan belanja di mana, kami sudah dapat datanya dan kami akan mencari keidentikan metode penyelidikan satu sama lain untuk mengarah pada suatu kesimpulan. Tapi tidak akan kami bongkar semua sekarang sampai nanti setelah itu. Pak Dir, izin. Tadi pas ketika orang koperasi Pegadaian ini masuk ke dalam kamar menyusuri dan ketemu si Ibu Margareta. Nah, posisi Pak Rudianto itu apakah dia masih hidup atau memang sudah tidak bernyawa juga? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Yang terlihat hanya dua, Dian dan Rudianto. Nah, sedangkan Bu Reni itu katanya masih hidup, ternyata di dalam. Ya, pada saat dites kondisi sudah berubah, kelihatan ada giginya. Pak saksi juga menjelaskan kondisi anggota keluarga lainnya itu Pak. Dari dia atau Pak Budianto, mungkin ada kejanggalan yang ditemukan di komisi apakah? Itu tadi kalau disampaikan oleh pihak saksi seperti banyak bengongnya, kemudian menangis dan menganggap bahwa ibunya tempat hidup. Dan setiap hari dikasih minum susu, dimandikan. Kira-kira itu yang perilaku itu sekarang akan diteliti oleh psikologi forensik. Otopsi psikologis ini akan secara lengkap diteliti oleh tim ahli. Saya kira cukup ya, cukup ya. Aliran rekening itu ada kejanggalan dari empat korban ini? Sedang dalam penelitian. Nanti pada saat akhir kesimpulan nanti kami akan menjelaskan. Cukup. Diinformasikan 2 dari 4 korban di Kalideres telah meninggal dunia sejak bulan Mei lalu. 2 korban yang sudah meninggal sejak 13 Mei 2022 tersebut masih diperlakukan bak manusia hidup. Keterangan itu juga diperoleh Hengki dari kesaksian pegawai koperasi simpan pinjam yang datang ke rumah korban. Dian, sang anak yang saat itu masih hidup, memberikan susu hingga menyisiri rambut sang ibu yang sudah meninggal dunia. Namun hal tersebut dibantah oleh Dian dan ia mengatakan jika ibunya masih hidup. Dian mengaku memberikan susu dan menyisiri rambut sang ibu. Kemudian saudara, polisi menemukan bukti petunjuk baru pada kasus satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan buku lintas agama, mantra hingga kemenyan di rumah korban. Polisi mengungkap satu keluarga yang tewas ini cenderung menjalankan sebuah ritual. Kombes Hengki Haryadi menduga kemungkinan ritual dijalani untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Kombes Hengki Haryadi menyebut salah satu korban yang aktif melakukan ritual bernama Budianto Gunawan, 68 tahun. Ia menduga Budianto meyakini kepercayaan tertentu. Memang tidak boleh gegabah dalam mengerjakan TKP. Tadi terkait keadaan keluarga yang tadi Pak Dir sampaikan sendiri,
Apakah dari pihak kepolisian sudah mengetahui terkait latar belakang dari pihak keluarga sendiri, dari keterangan saksi, khususnya dari saksi dari keluarga sendiri, Pak Dir, gimana terkait latar belakang keluarga yang tewas ini sendiri, Pak Dir? Itu nanti akan kami sampaikan pada kesimpulan. Yang jelas kita teliti secara komprehensif dari latar belakang keluarga, itu dari psikologi forensik kami dibantu sama-sama. Kita selusuri semua latar belakang, kejiwaan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Termasuk kami sedang meneliti tentang uang. Ini tendensi apa mereka selalu menjual barang-barang ini. Ya. Cukup ya? Untuk saksi sendiri sudah berapa yang diperiksa? 23 saksi. Itu terdiri dari apa saja? Boleh nih? Banyak sekali. Banyak saksi-saksi terkait security, ketua RT, tetangga. Kita sampai selusuri apakah yang bersangkutan ini pernah berobat, BPJS-nya digunakan atau tidak, ya kan? Kemudian yang bersangkutan belanja kemana, tanggal berapa terakhir tertangkap CCTV, ya, yang bersangkutan belanja di mana, kami sudah dapat datanya dan kami akan mencari keidentikan metode penyelidikan satu sama lain untuk mengarah pada suatu kesimpulan. Tapi tidak akan kami bongkar semua sekarang sampai nanti setelah selesai. Pak Dir, izin, tadi pas ketika orang koperasi Pegadaian ini masuk ke dalam kamar menyusuri dan ketemu si Ibu Margareta. Nah, posisi Pak Rudianto itu apakah dia masih hidup atau memang sudah tidak bernyawa juga? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Yang terlihat hanya dua, Dian dan Rudianto. Nah, sedangkan Bu Reni itu katanya masih hidup, ternyata di dalam. Pada saat dites kondisi juga benar kelihatan ada giginya. Pak, saksi juga menjelaskan kondisi anggota keluarga lainnya itu, Pak. Dari dia Pak Rudianto, mungkin ada kejanggalan yang dia temukan di kondisi apa? Kita tadi kalau disampaikan oleh pihak saksi seperti banyak bengongnya, kemudian menangis dan menganggap bahwa ibunya tetap hidup. Dan setiap hari dikasih minum susu, dimandikan. Kira-kira itu ya perilaku itu silakan akan diteliti oleh psikologi forensik. Otopsi psikologis ini akan secara lengkap diteliti oleh tim ahli. Saya kira cukup ya rekan ya, cukup ya. Dan itu yang diduga ini adalah atas nama Reni, diduga. Karena apa? Di sana dijelaskan mana ibunya itu di dalam ditunjukkan oleh Bu Reni sesuai dengan sertifikat. Dan kita juga tidak menggabah rekan-rekan sekalian, walaupun di TKP kita temukan KTP yang disusun secara rapi atas nama orang per orang. Kami harus memastikan bahwa mayat ini, jenazah ini memang apa yang ada di KTP itu. Kita harus pastikan betul. Jangan sampai kita gegabah. Dan untuk penyebabnya ini masih dalam pendalaman oleh kedokteran forensik yang sampai saat ini tetap gabungan kedokteran forensik baik dari rumah sakit RS Kanto, rumah sakit Polri RS Kanto maupun dari RSCM oleh pakar-pakar dari Universitas Indonesia. Ini sedang berkolaborasi untuk bekerja untuk memadamkan penyebab kematian. Sekali lagi ada dua, kita harus mencari motif. Yang kedua adalah sebab kematian. Nah ini kami didukung tim ahli dan juga ditindaklanjuti oleh penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polisi. Pak Dir, izin, tadi kan dari apa yang disampaikan tadi dapat kesimpulan sementara bahwa Ibu Margareta meninggal lebih dulu, Pak. Itu yang pertama. Yang Ibu Margareta meninggal lebih dulu, itu kesimpulan sementara seperti itu kan, Pak. Nah kemudian kan ada tadi diceritakan bahwa dari petugas koperasi sempat survei ke rumah, Pak ya. Bagaimana tingkah Dian menyisiri dan menceritakan bahwa beliau masih hidup sedang tertidur. Nah ini dari sisi psikologis apakah dapat juga disimpulkan sementara ada kelainan gitu, Pak, secara psikologis itu, Pak? Nah itu yang dalam proses penelitian saat ini oleh tim psikologi forensik. Ya ini ahlinya beliau ini yang akan menganalisis. Yang jelas pada saat ditunjuk, ibu saya belum meninggal ini, di sisi rambutnya rontok, saya setiap hari minum susu,
tapi keluar sambil nangis. Dan foto-fotonya ada posisi dia nangis atau walaupun jenazahnya tidak ikut. Dan mengenai mayat Bu Reni dan sebagainya, ingat ada jenazah satu lagi atas nama Rudiatto yang ada di kamar jenazah. Nah ini juga sedang diteliti oleh kedokteran forensik, walaupun ini sudah tinggi karena sudah terjadi mumifikasi. Sekian. Nanti yang jawab tim ahlinya setelah kesimpulan. Jadi kan sudah lebih dari sepekan ya maskapai menemukan sebenarnya apa sih yang menjadi kendala utama proses penyelidikan? Apakah kan tadi sempat disinggung soal TKP yang sudah tidak steril lagi, kemudian juga kondisi jenazah yang tadi disebut sudah memumifikasi. Sebenarnya kendala utamanya apa sih Pak? Pertama, dari hasil diskusi kami untuk membuktikan sebab kematian itu prosesnya tidak cepat. Dari organ-organ lebih ambil contoh diteliti kembali oleh patologi anatomi itu membutuhkan waktu lama. Kira-kira apa? Kemudian yang kedua terkait dengan kondisi daripada jenazah. Ini yang kedua ini sudah dari 80 tahun. Di usia senjanya Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 1 Desember 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Justina Kartika. Inilah live update selengkapnya. Kita masuk informasi pertama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada Rabu 30 November 2022. Tiba di Mimika, Wapres melakukan agenda pertemuan tertutup dengan Forkopimda Provinsi Papua Tengah, sekaligus meresmikan Somatua Training Center dan kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Marcelinus Labulela, reporter Tribun Papua. Silakan laporannya rekan Marcelinus. Baik, selamat petang Justina dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa terkait kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kabupaten Mimika kemarin, bahwa dirinya melakukan pertemuan dengan para penjabat atau Forkopimda Provinsi Papua Tengah di Hotel Rimba Papua, Kabupaten Mimika. Adapun agenda yang dibahas adalah percepatan pembangunan Papua, di mana Ma'ruf Amin sebagai Ketua Percepatan Pembangunan Papua di tanah Papua ini sendiri. Dapat saya informasikan Justina dan Tribuners bahwa Ma'ruf Amin sempat melakukan kunjungan di beberapa wilayah di Papua, termasuk di Jayapura, Merauke, dan Timika, selanjutnya di Papua Barat, Kaimana. Untuk adapun pembahasan yang dilakukan oleh Wapres Ma'ruf Amin dan Forkopimda Papua Tengah, yaitu terlebih khusus pada percepatan pembangunan, di mana Provinsi Papua Tengah adalah salah satu provinsi daerah otonomi baru yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Untuk fokus pembangunan sendiri, memang Wapres mengajak seluruh Forkopimda, yaitu dari 8 bupati di Papua Tengah dan juga PJ Gubernur Papua Tengah, untuk hadir di Kabupaten Mimika, di mana Kabupaten Mimika menjadi titik di mana tempat pertemuan Wapres Ma'ruf Amin dan juga Forkopimda. Diketahui bahwa selain berkunjung ke Timika, digelar rapat secara tertutup dan juga diselingi dengan beberapa kegiatan seperti peresmian Somatua Training Center dan juga kantor CPNU di Kabupaten Mimika.
Selanjutnya kemarin sore sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, Wapres kemudian bertolak ke Kaimana, Papua Barat untuk melanjutkan kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat. Begitu Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Marcelinus Labulela, reporter Tribun Papua. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama penjabat Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk. Intinya apa sih sebenarnya? Iya, intinya kami menyampaikan akumulasi dari beberapa kabupaten. Sekali lagi ya, untuk percepatan pembangunan kami coba menyampaikan progres yang sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten. Kemudian juga akan dengan 100 hari kerja akan kami kerjakan lebih prioritas pada beberapa aspek, diantaranya pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur, sekali lagi lebih khusus lagi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Itu yang sangat Pak Wapres memberikan atensi khusus untuk memberikan perhatian supaya tingkat kesejahteraan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita di tanah Papua, termasuk juga para bupati menyampaikan perlu ada pembangunan rumah-rumah sehat untuk masyarakat supaya lebih juga mengangkat kesejahteraan daripada masyarakat di 8 kabupaten. Mantan Kanit Provos Polsek Wai Pangubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Rudi Suryanto dituntut hukuman seumur hidup. Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kasus polisi tembak polisi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Rabu 30 November 2022. Dalam sidang, Jaksa menyatakan terdakwa Rudi Suryanto terbukti melakukan pembunuhan berencana. Informasi lengkapnya akan dilaporkan secara langsung oleh rekan Fajar Ihwani Sidik, reporter Tribun Lampung. Silakan laporannya rekan Fajar. Baik, terima kasih. Dapat saya informasikan, sidang kasus polisi tembak polisi yang melibatkan Kanit Provos Rudi Suryanto yang membunuh anggota polisi Polsek Wai Pangubuan Ahmad Karnain kembali digelar dengan agenda pembacaan tuntutan. Sidang tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 30 November 2022 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah. Dalam sidang kali ini, JPU diminta untuk membacakan tuntutan yang sebelumnya telah dikaji berdasarkan pemeriksaan saksi, terdakwa, dan rekonstruksi perkara. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan mengatakan bahwa Rudi Suryanto telah terbukti melakukan pembunuhan berencana. Hal tersebut terbukti dalam rekonstruksi perkara dan pembuktian bahwa terdakwa sempat menguji senjata api yang dia gunakan untuk membunuh di kebun singkong. Kemudian dalam pembunuhan berencana yang dibuktikan tersebut, terdakwa sempat punya waktu untuk berpikir. Hal tersebut dibuktikan pada saat mengisi bahan bakar di pom bensin. Seharusnya dia punya waktu untuk berpikir sebelum melakukan tindakannya. Maka secara sadar terdakwa telah melakukan pembunuhan tersebut secara sengaja. Kemudian, berdasarkan keterangan dokter forensik yang sebelumnya dihadirkan dalam persidangan selaku ahli, mengatakan bahwa Ahmad Karnain atau korban murni meninggal karena luka tembak yang ia alami. Hal tersebut menyangkal bahwa ada unsur penyakit yang menyebabkan matinya Ahmad Karnain. Kemudian, Devanaldi Duta selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Rudi Suryanto didakwa dengan dakwaan primer pasal 340 KUH pidana dengan ancaman penjara seumur hidup. Atas tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka pimpinan sidang menskorsing atau menunda kembali persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 dengan agenda pledoi, yaitu memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap mantan Kanit Provos Ahmad Karnain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas laporannya rekan Fajar Ihwani Sidik dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum Ria Sulistiawati dan Devanaldi Duta. Sidang hari ini diagendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum
kami selaku jasa penuntut umum telah membacakan tuntutan atas nama terdakwa Rudi Suryanto bin Syani, yaitu sebagaimana tertuang di surat tuntutan kami, yaitu tuntutan seumur hidup terhadap terdakwa Rudi Suryanto bin Syani. Jadi ini Rudi Suryanto ini terbukti melakukan pembunuhan berencana? Ya, 340 sebagaimana dakwaan primer kami. Jadi semua unsur telah terpenuhi ya Bu ya? Ya, unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi menurut jaksa penuntut umum, maka kami selaku jaksa penuntut umum menuntut dengan pasal 340 KUHP. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan kembali hari apa Bu? Hari yang sama, yaitu hari Rabu tanggal 7 Desember ya 2022 dengan agenda pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Mayat perempuan yang ditemukan tewas di Tanjung Sengkuang pada Rabu 30 November belakangan diketahui bernama Rizka. Rizka merupakan ibu satu anak yang kesehariannya bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah kafe di kawasan Bengkong. Rizka pertama kali ditemukan oleh sang ibu di kamar sekira pukul 7 pagi. Saat ditemukan, Rizka dalam posisi telentang dan terdapat beberapa luka memar di bagian tubuhnya. Informasi terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh reporter Tribun Batam, rekan Roni Lodolaleng. Silakan laporannya rekan Roni. Baik, selamat sore Justina dan juga Tribunas. Dari Kota Batam dapat kami laporkan bahwasannya benar telah terjadi penemuan mayat yang terjadi pada kemarin 30 November 2022 di area Tanjung Sengkuang, Kota Batam. Nah, mayat wanita tersebut belakangan diketahui bernama Justina, yang merupakan salah satu pemandu lagu di salah satu kafe di kawasan Bengkong, Kota Batam. Nah, Rizka pertama kali ditemukan oleh sang ibu dalam posisi telentang di dalam kamar rumah ibunya tersebut. Nah, saat ini pihak kepolisian dari Polsek Batu Ampar dan juga Satreskrim Polresta Barelang sedang melakukan pencarian ataupun mengungkap fakta-fakta yang telah terjadi, yang mana dugaan sementara yakni Rizka dibunuh oleh sang suami. Nah, hal itu diperkuat karena sejak kejadian tersebut sang suami menghilang dan hingga saat ini belum ditemukan. Nah, sesuai dengan informasi yang kami peroleh di lapangan, yakni Ketua RT 04 RW 12 Tanjung Sengkuang yang bernama Anto, dia mengatakan bahwasannya memang sejak 6 bulan belakangan ini Rizka dan sang suami berinisial R tidak akur begitu. Mereka sering berantem dan menurut pengakuan dari Ketua RT bahwasannya sejak 6 bulan belakang ini sudah 3 kali melakukan negosiasi perdamaian antara keduanya. Mereka sering berhantam dan hal tersebut membuat warga setempat maupun polisi menduga bahwasannya kematian Rizka berkaitan dengan ulah daripada sang suami. Demikian Justina yang bisa kami informasikan dari Batam. Terima kasih atas laporannya rekan Roni Lodolaleng dari Tribun Batam. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Abdurrahman. Pada kepolisian, Pak? Baik, untuk informasi kami terima dari Polres Batu Ampar adanya penemuan mayat di rumah, ya. Identitas kami tidak menjelaskan. Namun sekarang untuk Polsek Batu Ampar backup langsung dari Polresta Barelang sedang melakukan pencarian untuk identitas sudah kami canangin dan untuk diduga dibunuh ataupun ada kejadian yang lain sehingga dia menyebabkan kematian, kita masih dilakukan, masih perlu pendalaman. Tapi ada luka kan di tubuh korban, Bang? Dari foto yang kita lihat dokumentasi itu ada luka di bagian kepala.
namun belum kita pastikan ini apakah luka pukulan tubuh ataupun terbentur atau bagaimana belum bisa kita pastikan. Kita mesti melakukan pemeriksaan. Bersuamikah dia? Ya, bersuami. Ya. Profesinya apa Pak? Perempuan ini? Profesi kita belum tahu bagaimana kerja. Terdakwa kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Dewa Perangin-Angin dan Hendra Surbakti divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat 1 tahun 7 bulan penjara pada Rabu 30 November kemarin. Vonis dijatuhkan atas kematian penghuni kerangkeng bernama Saryanto Ginting. Tak hanya itu, terdakwa Hermanto Sitepu dan Iskandar Sembiring juga divonis 1 tahun 7 bulan oleh Majelis Hakim. Keduanya terbukti bersalah atas kematian penghuni kerangkeng bernama Abdul Sidik Isnur alias Bedul. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Anil, reporter Tribun Medan. Silakan laporannya rekan Anil. Baik, terima kasih Justina. Selamat sore Tribuners. Saya melaporkan terkait persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Stabat itu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, di mana terdakwa kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif itu Dewa Perangin-Angin dan Hendra Surbakti divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat 1 tahun 7 bulan atas kematian penghuni kerangkeng bernama Saryanto Ginting. Tidak hanya kedua terdakwa, ada terdakwa lainnya yaitu bernama Hermanto Sitepu dan Iskandar Sembiring, juga divonis 1 tahun 7 bulan oleh Majelis Hakim atas matinya juga penghuni kerangkeng bernama Abdul Sidik Isnur alias Bedul. Jadi sebelumnya keempat terdakwa ini melanggar pasal 351 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, dan sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum itu 3 tahun penjara. Seperti itu. Jadi menurut keterangan Ketua Majelis Hakim ada beberapa pertimbangan, termasuk di salah satunya itu keberatan yang memberatkan keempat terdakwa, yaitu karena memberikan luka berat pada pihak kedua keluarga korban. Begitu juga dengan yang meringankan. Jadi yang meringankan ini menurut Ketua Majelis Hakim yaitu karena keempat terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana ataupun dipenjara. Begitu juga berlaku sopan dan telah berdamai dengan kedua keluarga korban. Seperti yang kita beritakan beberapa waktu lalu, memang keempat terdakwa ini telah memberikan restitusi yang diminta oleh keluarga korban melalui LPSK. Jadi restitusi itu sudah disanggupi oleh keempat terdakwa, yaitu masing-masing korban menerima uang tunjangan kematian yaitu sebesar 265 juta. Dan hal ini juga yang membuat pertimbangan Majelis Hakim sehingga memutuskan atau memvonis keempat terdakwa dengan penjara yaitu 1 tahun 7 bulan. Seperti itu. Namun informasi lanjutan, tidak hanya 4 terdakwa ini aja, ada 4 terdakwa lainnya, yaitu kasus tindak pidana perdagangan orang pada kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat yaitu terbit rencana Perangin-Angin. Keempat terdakwa itu bernama Perang Ukur Sembiring, Jurnalista Surbakti, Suparman Perangin-Angin, dan Regisman Ginting. Keempat terdakwa tindak pidana perdagangan orang ini juga sudah divonis oleh Ketua Majelis Hakim Khalida Rahardini, yaitu vonis yang bervariasi. Ada 3 terdakwa yaitu Perang Ukur Sembiring, Jurnalista, dan Regisman itu divonis 3 tahun penjara dengan denda 200 juta. Namun Suparman Perangin-Angin itu divonis 2 tahun penjara, denda 200 juta. Seperti itu, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Adil dari Tribun Medan. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Satlantas Polres Sukoharjo memiliki fasilitas baru yakni Traffic Management Center atau TMC yang baru saja diresmikan pada Selasa 29 November. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan fasilitas TMC digunakan untuk memantau kondisi arus lalu lintas di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya. Menurutnya, di Sukoharjo terpasang 11 titik kamera ITLI statis yang tersebar mulai dari Kartasura hingga jalur ke Wonogiri. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh rekan Erlangga Bima Sakti dari Tribun Solo. Silakan laporannya rekan Erlangga Bima Sakti. Ya, terima kasih rekan di sini. Selamat sore Tribuners. Bisa saya laporkan untuk TMC dan ETLE di Sukoharjo yang memang saat ini sudah ada fasilitas TMC di Sukoharjo dan
Fasilitas tersebut nantinya digunakan untuk mengawasi arus lalu lintas di wilayah Sukoharjo. Nah, di Sukoharjo sendiri saat ini sudah ada 11 kamera etle yang statis. Nah, di luar itu juga ada kamera yang mobile yang dibawa petugas untuk berpatroli. Nah, kamera-kamera tersebut nantinya juga akan merekam pelanggaran-pelanggaran yang biasa dialami masyarakat. Nah, keberadaan etle tersebut menimbulkan sejumlah dampak. Salah satunya itu meningkatnya pelanggaran di wilayah Sukoharjo karena masyarakat menganggap kan sudah tidak ada tilang manual, nah, kemudian tidak menggunakan helm misalnya, kemudian berbonceng tiga dan melawan arus. Nah, itu menjadi perhatian, dan ketika nanti masyarakat terbukti tertilang dengan etle, dia akan langsung terdata dan akan membayar denda melalui bank. Nah, ketika tidak membayar bank itu nanti juga bisa ditagih saat pembayaran pajak kendaraan seperti itu. Nah, bahkan juga bisa diblokir nanti kendaraannya. Nah, selain itu kebijakan etle nanti juga tidak serta-merta diterapkan. Di Sukoharjo sendiri masih ada tilang manual untuk pelanggaran kasat mata seperti knalpot brong, balap liar, dan pelanggaran lain yang terlihat. Jadi meskipun sudah ada instruksi Kapolri soal penggunaan etle, tapi nanti di Sukoharjo masih ada tindakan tilang manual untuk pelanggaran-pelanggaran yang seperti saya sebutkan tadi. Sekian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Erlangga Bima Sakti dari Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Air laut pasang atau banjirop kembali melanda kota Banjarmasin sejak beberapa hari terakhir. Tak hanya merendam kawasan pemukiman warga dan juga ruas jalan, banjirop Banjarmasin pun menggenangi makam pahlawan nasional Pangeran Antasari. Pada Kamis 1 Desember pagi, air masih menggenang hingga di atas mata kaki di komplek pemakaman Pangeran Antasari. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Frans Rumbon, reporter Banjarmasin Post. Silakan laporannya rekan Frans Rumbon. Baik, Justina. Jadi sejak beberapa hari terakhir, Kota Banjarmasin dilanda fenomena pasangnya air laut atau juga yang dikenal dengan istilah banjirop. Dan beberapa fasilitas yang ada di Kota Banjarmasin pun tergenang, baik itu kawasan permukiman, kemudian juga ruas jalan, dan beberapa fasilitas umum lainnya. Nah, yang juga ikut terdampak itu salah satunya adalah makam pahlawan nasional yang ada di Kota Banjarmasin, yaitu makam Pangeran Antasari yang terletak di Jalan Masjid Jami atau tembus Komplek Malkontemon, Kota Banjarmasin, yang sejak beberapa hari ini juga selalu terendam atau tergenang ketika adanya banjirop. Banjirop sendiri puncaknya setiap harinya itu terjadi di sekitar dini hari, namun hingga pagi hari masih banyak genangan air, termasuk juga yang ada di kompleks makam Pangeran Antasari, yang dimana di situ juga ada beberapa makam tokoh penting di Kerajaan Banjar, seperti Panglima Batur, kemudian juga Ratu Jaleha. Dan karena masih berada dalam satu kawasan atau kompleks, semuanya merata tergenang air dengan ketinggian di atas hingga di atas mata kaki apabila air sedang pasang. Kemudian pada pagi hari tadi itu kondisi ketinggian air masih hingga mata kaki orang dewasa. Menurut salah satu penjaga makam, itu Dayan, kondisi ini memang sering terjadi atau rutin apabila sedang terjadi banjirop. Dan menurutnya rencananya memang kawasan kompleks makam ini akan ditinggikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Frans Rumbon, Banjarmasin Post. Selamat bertugas kembali.
Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Bupati Jayapura pada 12 Desember 2022 mendatang, Bupati Matius Awoitao melakukan silaturahmi dengan seluruh kepala suku di Kabupaten Jayapura. Pertemuan yang dilaksanakan di lapangan upacara kantor Bupati Jayapura berjalan dengan penuh kebahagiaan. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas terkait masa depan Kabupaten Jayapura. Informasi terkait berita akan dilaporkan oleh rekan Calvin Eluis Erari, reporter Tribun Papua. Silakan laporannya rekan Calvin. Ya, baik Ibu Nas dan juga Justina, terkait dengan pertemuan yang dilaksanakan oleh Bupati Matius Awoitao dan juga para kepala suku di Kabupaten Jayapura ini membahas tentang masa depan Kabupaten Jayapura, terutama tentang perjuangan masyarakat adat, di mana pertemuan yang dilaksanakan di lapangan upacara kantor Bupati Kabupaten Jayapura ini cukup terlihat cukup meriah dan juga cukup suasana yang cukup bahagia, di mana dalam pertemuan itu Bupati Matius Awoitao menyampaikan bahwa perjuangan masyarakat adat ini sangat penting dan juga tidak terlepas dari masa depan Kabupaten Jayapura, di mana masyarakat adat ke depan harus bisa dapat terus mempertahankan perlindungan hak masyarakat adat mereka sendiri, agar ke depan Kabupaten Jayapura bisa menjadi contoh untuk Provinsi Papua dan juga Indonesia. Demikian Justina dan juga Terbatas. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Calvin Eluis Erari dari Tribun Papua. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita selanjutnya, nama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan disebut menitipkan 1 orang untuk diloloskan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung atau UNILA. Hal itu terungkap saat Karomani hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi suap penerimaan mahasiswa baru PMB UNILA 2022 dengan terdakwa Andi Desviandi di PN Tanjung Karang pada Rabu 30 November 2022. Mantan Rektor UNILA Karomani mengakui menerima titipan 23 calon mahasiswa untuk diterima masuk UNILA jalur mandiri tahun 2022. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Huri Agusto dari Tribun Lampung. Silakan laporannya rekan Huri Agusto. Ya, baik rekan Justina, terima kasih. Benar sekali rekan Justina, kemarin pada saat sidang lanjutan kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru UNILA dengan terdakwa Andi Desviandi, kemarin terungkap bahwa disebutkan dalam fakta persidangan bahwa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menitipkan 1 orang mahasiswa untuk masuk ke Fakultas Kedokteran UNILA. Adapun mahasiswa tersebut berinisial ZA dan mahasiswa tersebut dititipkan melalui Ari Mezari yang merupakan Ketua Apindo Lampung, dan Ari Mezari itu lalu meneruskannya kepada Andi Desviandi untuk diteruskan kepada Rektor UNILA ya, yang saat ini sudah dinonaktifkan, yaitu Karomani. Jadi sementara itu Menteri Zulhas sendiri saat kami konfirmasi, dia menjawab bahwa dirinya tidak pernah menitipkan atau dia tidak memiliki keponakan yang berkuliah di UNILA, dan dia juga tidak mengenal Rektor UNILA yakni Karomani. Dan dia membantah. Sementara itu di dalam persidangan sendiri, jaksa penuntut umum membeberkan bukti chat antara Ari Mezari dan Mendak Zulhas ini atau Zulkifli Hasan ini, yang menyatakan bahwa
isi percakapannya ada yang mencantumkan bahwa Zulkifli Hasan itu pernah meminta tolong untuk meloloskan mahasiswa untuk masuk ke Fakultas Kedokteran. Dan berdasarkan fakta persidangan juga, Ari Mezari pun mengakui bahwa Zulkifli Hasan sempat sebanyak 2 kali menitipkan orang untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Unila. Namun pada saat dititipkan yang pertama, mahasiswa tersebut tidak lolos. Barulah pada saat dititipkan ke yang kedua di jalur mandiri, penerimaan mahasiswa jalur mandiri, baru mahasiswa berinisial ZA tersebut lolos. Meskipun nilai mahasiswa tersebut bernilai di bawah passing grade. Adapun passing grade yang telah ditetapkan oleh pihak Unila sendiri adalah dengan angka 500, sedangkan mahasiswa tersebut nilai passing grade-nya adalah 480. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Huri Agusto dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Karantina Pertanian Balikpapan menahan pemasukan 26 ekor babi di Pelabuhan Penyeberangan Karyangau. Babi tersebut diangkut menggunakan KM Swarna Kartika asal Palu pada Senin 28 November 2022. Melalui siaran pers pada Rabu 30 November, dokter hewan karantina yang bertugas Faizal Rafiq mengatakan kejadian tersebut berlangsung saat ia sedang melakukan pengawasan. Sementara itu, paramedik karantina hewan Moh Makruf menambahkan pihak kapal tak melengkapi dokumen dan tak menunjukkan sertifikat kesehatan hewan. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Ardiana Kinan, reporter Tribun Kaltim. Silakan laporannya rekan Ardiana. Baik, terima kasih rekan Justina. Karantina Pertanian Balikpapan menahan pemasukan 26 ekor babi di Pelabuhan Penyeberangan Karyangau yang diangkut menggunakan KM Swarna Kartika asal Kota Palu. Menurut dokter hewan karantina yang bertugas, kejadian tersebut berlangsung saat mereka sedang melakukan pengawasan. Karena curiga dengan komoditas yang diangkut, mereka memeriksa kapal tersebut dan mendapati beberapa babi hidup di sana. Sementara itu, para medik karantina hewan media pembawa tersebut tidak melengkapi dokumen dan juga tidak menunjukkan sertifikat kesehatan hewan KH11, sehingga dilakukan tindakan karantina berupa penahanan. Juga pemasukan babi ini melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan karena tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan KH11 dari daerah asal. Selain itu, lalu lintas babi tersebut juga belum sesuai dengan ketentuan persyaratan berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 7 Tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku, juga produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku berbasis kewilayahan. Juga selama masa penahanan, pejabat karantina melakukan sosialisasi tentang pentingnya lapor karantina. Pengguna jasa itu pun menyetujui untuk dilakukan tindakan selanjutnya berupa penolakan dengan mengembalikan media pembawa tersebut ke daerah asal. Tindakan penahanan dan penolakan yang dilakukan oleh pejabat karantina ini juga dipantau langsung oleh Subkoordinator Karantina Hewan dan juga Subkoordinator Pengawasan dan Penindakan. Mungkin itu saja, kembali ke studio Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ardiana Kinan dari Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Forum Peduli Pulau Moti FPPM gelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Ternate pada Rabu 30 November 2022. Maksud dan tujuan aksi tersebut adalah mendesak DPRD Kota Ternate menggunakan fungsi pengawasan, serta evaluasi kerja dinas PUPR Kota Ternate dan CV Vikram Putra terkait pembangunan jalan di Kecamatan Pulau Moti. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh rekan Amri Besi dari Tribun Ternate. Silakan laporannya rekan Amri Besi. Terima kasih rekan Justina. Terkait Forum Peduli Pulau Moti atau FPPM gelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Ternate yang bertepatnya di kelurahan Ternate Selatan. Ya, maksud dan tujuan aksi tersebut adalah mendesak DPRD Kota Ternate. Rekan Amri Besi, mohon maaf, bisa diulangi karena suaranya terlalu kecil. Ya, terima kasih rekan Yusnita. Terkait Forum Peduli Pulau Moti atau FPPM gelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Ternate
berada di Kelurahan Permata, Kecamatan Ternate Selatan. Maksud dan tujuan aksi tersebut adalah mendesak DPRD Kota Ternate gunakan fungsi pengawasan. Nah, hal itu upaya dari puluhan masa aksi agar melakukan evaluasi kerja Dinas PUPR Kota Ternate dan Sekre Fikram Putra. Ya, perlu diketahui bahwa desakan aksi yang digelar di depan kantor DPRD Kota Ternate untuk bagaimana mendesak DPRD Kota Ternate untuk menindaklanjuti serta memanggil Dinas PUPR Kota Ternate serta Sekre Fikram Putra untuk dievaluasi, karena teman-teman dari PPM menilai bahwa kinerja dari PUPR tidak memiliki kualitas yang baik. Olehnya itu, Tribuners, dengan anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan di Kecamatan Moti, anggaran pendapatan daerah sebesar 2,2 miliar. Ya, selain itu, berdasarkan pantauan tribunterra.com di lapangan, di lokasi pembangunan, bahwa ternyata pembangunan jalan yang dilakukan sepanjang 1 km itu dengan anggaran yang disahkan oleh DPR, dengan anggaran dan disahkan oleh DPRD untuk bagaimana melakukan pembuatan jalan di Kecamatan Moti, dinilai bahwa tidak berkualitas karena banyak sekali sebagian badan jalan itu sudah tumbuh banyak rumput yang berada di bahu jalan yang baru saja dilakukan pembangunan. Ya, mungkin itu yang dapat disampaikan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih laporannya rekan Amri Besi dari Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama Korlap Aksi Forum Peduli Pulau Moti, Fuad Albar. Akhirnya di kantor DPRD Kota Ternate. Dalam aksi ini kami dari Forum Peduli Pulau Moti menyuarakan terkait dengan proyek pembangunan jalan di Kecamatan Moti. Nah, untuk di DPRD sini kami meminta agar supaya DPR melakukan fungsi pengawasan terhadap pihak instansi terkait, yaitu PUPR dan juga kontraktor atau dalam hal ini adalah Sekre Fikram Putra, agar supaya proses pekerjaan jalan itu sesuai dengan aturan Kementerian PUPR. Jadi saat ini jalan yang kemudian dikerjakan oleh Sekre Fikram Putra yang dibawa dinas terkait PUPR itu tidak sesuai dengan aturan Kementerian PUPR. Dalam buku panduan aturan Kementerian PUPR yang kemudian itu dikaji dan fakta di lapangan dikerjakan itu tidak sesuai. Tidak sesuai ya. Olehnya itu minta ketegasan DPRD Kota Ternate. Olehnya itu kami pemuda Peduli Moti minta DPRD harus tegas. Artinya bahwa kami yang dari pihak masyarakat hadir di sini dan kemudian itu mengawal aspirasi masyarakat atau menyampaikan aspirasi masyarakat agar supaya proyek yang kemudian dilaksanakan di atas itu sesuai dengan aturan Kementerian PUPR agar tidak merugikan masyarakat. Dalam hal ini adalah kualitas jalan. Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Banda Aceh menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kuta Alam pada Rabu 30 November 2022. PLT Kasatpol PP dan WH Banda Aceh Muhammad Rizal melalui Kabid Trantibum Zakwan mengatakan penertiban itu dilakukan setelah pihaknya memberikan himbauan kepada para PKL tersebut. Muhammad Rizal berujar penertiban dilakukan sebagai langkah untuk memberi pelajaran kepada PKL untuk tak mengulangi perbuatannya. Informasi lengkap akan dilaporkan rekan Indra Wijaya, reporter Serambi News. Silakan laporannya rekan Indra Wijaya. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat kami sampaikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Fokus 2 Satpol PP Banda Aceh menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang ketahuan belajar di badan jalan di area Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kuta Alam pada Rabu kemarin. Menurut keterangan yang kami terima dari PLT Kasatpol PP dan WH Banda Aceh Muhammad Rizal mengatakan bahwa
penertiban itu dilakukan lantaran para pedagang kaki lima itu dianggap sudah mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya, di mana mereka meletakkan barang dagangan mereka di atas bahu jalan maupun di tempat-tempat fasilitas yang kerap digunakan bagi baik itu pengendara maupun pengguna fasilitas umum. Selain itu juga penertiban itu dilakukan setelah pihaknya melakukan serangkaian himbauan, peringatan serta maksud kami terlebih dahulu memberikan himbauan peringatan. Namun himbauan dan peringatan itu tidak digubris oleh para PKL di jalan tersebut. Akibat hal tersebut, pihaknya juga melakukan penertiban dengan mengangkat sejumlah lapak-lapak dagangan milik PKL itu yang berada di jalan seputaran Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kota Alam. Selain itu juga para pengamanan itu juga sesuai di mana para kegiatan PKL yang berjualan di fasilitas umum itu juga menurut keterangan dari Muhammad Rijal, mereka sudah melanggar ketentuan Kanun Kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, di mana dalam pasal 10 tentang tertib PKL, sanksi yang menanti PKL yang berjualan di badan jalan atau di fasilitas umum itu dapat berupa mulai dari barang dagangan diamankan sementara hingga dimusnahkan secara permanen. Namun untuk para PKL yang diamankan kemarin itu pihaknya hanya mengamankan, menertibkan saja dan akan memanggil para pemilik PKL itu untuk mengambil barang dagangannya di kantor Satpol PP dan WH Banda Aceh. Demikian rekan Justina. Ya, terima kasih atas laporannya rekan Indra Wijaya dari Serambi News. Selamat bertugas kembali. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Sobeng Suradal, mengatakan terkait kasus penipuan jual beli tanah yang melibatkan Ketua DPRD Morotai. Kini pihaknya akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebab sebelum persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Ketua DPRD 2 tahun pidana penjara, namun diputuskan Pengadilan Negeri Tobelo memutuskan pidana 20 hari. Atas putusan tersebut, JPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan oleh PT diputuskan berbeda untuk pidana 10 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan 6 bulan. Sedangkan untuk SL pidana selama 3 bulan. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh rekan Fizri Nurdin, reporter Tribun Ternate. Silakan laporannya rekan Fizri Nurdin. Oke, rekan Justina, dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, bahwasanya belum lama ini pihak Kejaksaan Pulau Morotai telah menangani dugaan kasus lahan terkait yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai dengan satu anggota yang dimana pihak JPU Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai telah menjatuhkan hukuman pidana penjara kurang lebih 2 tahun, dan saat itu juga diputuskan pihak Pengadilan Negeri Tobelo kurang lebih 20 hari, dan pihak JPU Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai sendiri telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Ternate. Namun pada saat Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Ternate telah memutuskan 10 bulan 6 bulan 1 tahun 6 bulan, sedangkan SL sendiri salah satu oknum yang juga terlibat dalam perkara tersebut dijatuhkan hukuman 3 bulan penjara. Terhadap putusan tersebut, yaitu berpendapat putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan sehingga JPU mengajukan kasasi ke MA. Tidak hanya itu, kasus tersebut juga melibatkan satu anggota DPR yang dimana telah dijatuhkan hanya kurang lebih 3 bulan. Sobeng menyebut SL dalam perkara tersebut hanya diputuskan 3 bulan, sehingga akan dilakukan kasasi bersama dengan Ketua DPRD ke Mahkamah Agung. Dan saat ini juga untuk memori kasasi yang sudah disiapkan oleh pihak JPU Kejaksaan Negeri Pulau Morotai dan akan dalam minggu ini juga akan dikirim ke PT UN
PT UN Kota Ternate dan akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Fizri Nurdin dari Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Sobeng Suradal. Baik ya, dalam perkara penipuan jual beli tanah tersebut yang melibatkan oknum DPRD Kabupaten Pulau Morotai, pada putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding, dan kemarin 2 minggu yang lalu putusan banding sudah turun dengan putusan untuk terdakwa RP 10 bulan dengan masa percobaan 1 tahun 6 bulan, dan untuk terdakwa SL itu putusannya 3 bulan. Terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa akan mengajukan upaya hukum kasasi. Pertimbangannya karena putusan Hakim Pengadilan Tinggi masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ada kejanggalan nih? Masih di bawah dari, jauh di bawah dari tuntutan jaksa yang pada saat itu menuntut 2 tahun, tetapi 2 tahun pidana penjara, tetapi diputus oleh Pengadilan Tinggi berupa hukuman percobaan. Setelah dibuka pendaftaran lewat online melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc Siakba, peserta yang berminat menjadi panitia pemilihan kecamatan atau PPK membludak. Dari rekap KPUD Oku Selatan, pasca pendaftaran ditutup terdata 901 orang peserta yang mendaftarkan diri. Salah satunya peminat tertinggi di wilayah Kecamatan Muara II dengan 125 orang. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh rekan Alan Nopriansyah, reporter Sriwijaya Pos. Silakan laporannya rekan Alan Nopriansyah. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat kami sampaikan untuk di Kabupaten Komering Ulu Selatan, pasca tahapan perekrutan atau rekrutmen dari panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk pemilu di tahun 2024, peminat cukup tinggi ya. Sejak dibuka per tanggal 21 hingga 29 November atau selama 9 hari itu sudah melalui sistem online Siakba atau situs Siakba tercatat sudah 901 peserta yang mendaftar secara online. Kemudian peserta ini nantinya akan sementara ini atau beberapa hari ke depan akan melengkapi pemberkasan dengan sistem langsung atau berkas fisik dengan mendatangi kantor KPU yang berada di Jalan Muara II, Ranau, kawasan Kecipung, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kabupaten Oku Selatan. Dari pengamatan Sipo.com, pemirsa Tribuners, kami sampaikan membludaknya peserta ini yang mendaftarkan sebagai panitia pemilihan kecamatan itu diantaranya karena masa kerja yang cukup panjang ya, mencapai belasan bulan dari pemilu hingga pilkada, dan juga honor yang dinilai naik ya. Seperti yang kita ketahui untuk ketua PPK di tahun 2024 ini honornya itu mencapai 2.500.000, untuk anggota PPK itu 2.200.000 dan juga sekretaris dari angka 1.850.000 rupiah. Sementara itu juga yang menjadi pemicu atau penyebab dari warga banyak yang mendaftar sebagai anggota PPK ini pemirsa Tribuners, karena saat ini sudah terakhirnya musim panen di wilayah Kabupaten Komering Ulu Selatan ini atau sudah memasuki musim paceklik. Demikian rekan Justina dapat kami laporkan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Alan Nopriansyah, reporter Sriwijaya Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ade Putra Martabaya, Ketua KPUD Oku Selatan, dan Sumarlin sebagai pendaftar. Kabupaten sedang melaksanakan rekrutmen tenaga ad hoc, dalam hal ini PPK, panitia pemilihan kecamatan, dan untuk di Kabupaten Komering Ulu Selatan, alhamdulillah juga hal yang luar biasa
ternyata antusiasme masyarakat melebihi ekspektasi kami. Sangat menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat untuk menyukseskan pemilu, khususnya untuk terlibat langsung di penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini sangat tinggi antusiasmenya. Dahulu kan kita daftar secara online, setelah diverifikasi oleh KPU baru bukannya kita daftar ke sini. Sejauh ini alhamdulillah untuk pendaftaran online dan proses pemilu tidak ada kendala. Itu kita semua selaku peserta tes berharap semuanya dapat berjalan dengan baik. DPRD Kaltara menggelar rapat paripurna persetujuan bersama Raperda APBD Kaltara 2023 pada Rabu 30 November 2022 di gedung DPRD Kaltara Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus. Turut hadir Wagub Kaltara Yansen Dipa Padan yang mewakili Pemprov Kaltara. Dalam rapat, Sekretaris Dewan DPRD Kaltara M. Pandi menyampaikan postur APBD Kaltara 2023. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Maulana Ilhami Faudi dari Tribun Kaltara. Silakan laporannya rekan Maulana Ilhami. Baik rekan Justina dan Tribuners, dapat disampaikan bahwa pada hari Rabu kemarin DPRD Kaltara bersama Pemprov Kaltara akhirnya menyepakati besaran APBD Kaltara untuk tahun 2023. APBD Kaltara 2023 ditetapkan sebesar 2,9 triliun rupiah. Angka ini naik sekitar 17% daripada APBD di tahun 2022 ini yang ada di sekitar angka 2,4 triliun rupiah. Menurut pihak Pemprov Kaltara, kenaikan ini ditopang dari kenaikan penambahan target di penerimaan asli daerah atau PAD Kaltara dan juga bertambahnya porsi dana transfer pemerintah pusat ke daerah sebesar 30%. Menurut Wakil Gubernur Kaltara Yansen Dipa Padan, anggaran APBD 2023 ini nantinya tetap diprioritaskan kepada pembangunan di sejumlah sektor, diantaranya di peningkatan infrastruktur dasar, lalu pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Menurut Wagub Kaltara Yansen Dipa Padan, infrastruktur dasar di Kaltara masih belum memadai meskipun Provinsi Kaltara sudah berdiri selama 10 tahun terakhir. Salah satu infrastruktur dasar ialah mengenai jalan dan juga infrastruktur dasar lainnya. Selain infrastruktur dasar, menurut Wagub Yansen Dipa Padan, APBD Kaltara tahun 2023 juga difokuskan pada pemerataan distribusi logistik khususnya untuk di wilayah Kaltara di wilayah pedalaman dan perbatasan. Distribusi logistik khususnya subsidi ongkos angkut ini masih dipertahankan agar nantinya tidak ada perbedaan atau disparitas harga yang terlalu tinggi antara harga logistik di pusat kota maupun di wilayah pedalaman dan perbatasan. Selain itu, dengan ada subsidi ongkos angkut ini nantinya diharapkan angka inflasi di wilayah Kaltara ini dapat ditekan. Demikian rekan Justina laporannya dapat disampaikan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Maulana Ilhami Faudi dari Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Wakil Gubernur Kaltara Yansen Dipa Padan. Ya, rumah jabatan gubernur kan sampai hari ini kan juga belum ada. Ini sudah 10 tahun. Ya, bagaimana seorang gubernur melayani, bagaimana DPR melayani, sementara tempat beraktivitas tidak ada. Itu. Kemudian yang kedua, dalam rangka kita meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat kita. Nah, kita mengejar target prioritas program penanganan kemiskinan, kemudian stunting juga, termasuk inflasi. Nah, tujuannya tidak lain bagaimana kita melakukan penguatan di sektor masyarakat sehingga distribusi barang kemudian produk-produk bisa bertumbuh di masyarakat sehingga memaksimalkan ya ya katakanlah dengan adanya distribusi yang merata ini yang meningkat ini akan menjadi potensi pendapatan pemerintah juga. Jadi itu orientasi APBD tahun 2023.
Progres pembangunan salah satu mal besar di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yaitu The Park Kendari, telah mencapai 90%. Pembangunannya terus didorong selama beberapa bulan terakhir demi tercapainya rencana opening pada 8 Desember 2022 mendatang. Informasi lengkap akan dilaporkan rekan Ridwan Kadir, reporter Tribun News Ultra. Silakan laporannya rekan Ridwan Kadir. Ya, terima kasih rekan Justina. Dapat saya sampaikan memang progres pembangunan salah satu mal terbesar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu The Park Kendari, saat ini telah mencapai 90%. Pembangunannya sendiri itu terus didorong dari Oktober lalu, yaitu untuk tercapainya rencana opening pada 8 Desember 2022 mendatang atau satu pekan lagi. Kemudian berdasarkan dari keterangan Markom NWP Head Office, yaitu sebagai salah satu pengelola pembangunan The Park Kendari itu sendiri, yaitu mengatakan bahwa pengerjaan pembangunan tersebut dilanjutkan hingga sampai saat ini. Untuk progresnya sendiri telah mencapai 90%. Hingga sampai saat ini pembangunan sudah hampir rampung dan ditargetkan akan tercapai sebelum opening mendatang, yaitu pada tanggal 8 Desember 2022. Untuk itu 10% yang belum selesai atau belum rampung pengerjaannya saat ini masih terus didorong pada tahap finishing gedung. Pada tahap finishing gedung ini dilakukan baik itu interior maupun eksterior gedung, dan dipastikan akan selesai sebelum 8 Desember 2022 mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Justina. Terima kasih atas laporannya rekan Ridwan Kadir dari Tribun News Ultra. Selamat bertugas kembali. Masyarakat di kawasan Megamas Manado menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2022. Di Manado hingga larut malam banyak digelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2022. Pertandingan yang sementara berlangsung yakni Prancis versus Tunisia. Suasana terkait nobar Piala Dunia akan dilaporkan oleh rekan Ferdi Guhuhuku. Reporter Tribun Manado, silakan laporannya rekan Ferdi. Oke, selamat malam Tribuners dan rekan dari studio. Dapat saya laporkan di Kota Manado, ini sudah beberapa hari berlangsung selama Piala Dunia. Anak-anak muda di Kota Manado melaksanakan nonton bersama atau nobar di salah satu tempat makan atau salah satu tempat wisata kuliner yang ada di Kota Manado, tepatnya di kawasan Megamas, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan seperti yang terlihat Tribuners, di sini banyak anak muda yang datang dari berbagai tempat, kumpul di tempat ini untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia yang sementara berlangsung semalam, yaitu Prancis melawan Tunisia, di mana mereka sudah ada di tempat ini sejak sore dan sampai subuh mereka tetap bertahan untuk menyaksikan pertandingan Argentina, karena memang untuk pendukung Argentina sendiri di Kota Manado itu cukup banyak, dan juga pendukung Prancis. Nah, biasa tempat ini selalu ramai itu ketika partai-partai besar atau timnas-timnas besar yang main seperti Prancis, Belanda, Inggris, dan juga Brasil, dan beberapa tim lainnya. Nah, ketika diwawancarai salah satu pengunjung yang bernama Aldi, dia mengungkapkan bahwa dia mengetahui tempat ini ramai atau banyak dikunjungi dan ada nonton bersama dari temannya itu sendiri, dan akhirnya ia memutuskan untuk datang di tempat ini untuk nobar bersama dengan teman-temannya, karena ia mengatakan nonton di kos atau sendiri di rumah itu tidak asik, karena masing-masing tim saling mengejek ketika timnas yang dia dukung itu kalah dari lawan yang sementara bertanding. Makanya ia memutuskan untuk hadir di tempat ini untuk nonton bersama dengan teman-temannya. Tribuners, sebagai informasi juga, ini adalah acara yang dibuat oleh McD, di mana mereka ini bagian dari salah satu acara marketing mereka untuk menarik pelanggan, karena yang duduk di sini juga memang syaratnya juga mereka harus membeli makanan, artinya mereka juga harus memesan makanan ya, KFC dan lain dan minuman yang disediakan. Jadi ini akan direncanakan
akan sampai pertandingan Piala Dunia berakhir, nonton bareng ini tetap akan dilakukan. Seperti saya katakan tadi, partai-partai besar ini selalu ramai dan biasanya di malam minggu di tempat ini selalu full pengunjung. Aldi juga menambahkan bahwa pertandingan ini adalah momen di mana kita sebagai bangsa Indonesia atau timnas harus belajar dari timnas-timnas lain, mengingat bahwa sepak bola di Indonesia tentu masih banyak ketertinggalannya. Jadi ia berharap semoga ini momen pembelajaran, karena bagi dia tidak mustahil maksud saya Indonesia ke depannya nanti bisa masuk juga di dalam pertandingan Piala Dunia yang akan berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu laporan saya. Rekan Justina dikembalikan ke studio. Terima kasih. Ya, terima kasih laporannya rekan Ferdi Guguku dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Bulan Desember 2022 di Manado dibuka meriah dengan pelaksanaan Manado Christmas Choir dan Masamper Competition di Taman Kesatuan Bangsa TKP Manado. Event yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Manado tersebut akan berlangsung 30 November hingga 3 Desember 2022. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan laporannya rekan Arthur Rompis. Ya, selamat malam Justina dan Tribuners. Jadi di Kota Manado ini memasuki bulan Desember yang merupakan bulan Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru, sangat semarak dengan pemasangan lampu-lampu Natal dan juga ornamen-ornamen lainnya. Dan salah satu kegiatan yang cukup heboh, cukup ramai di awal Desember adalah pelaksanaan Christmas Competition Choir and Masamper yang digelar di Taman Kesatuan Bangsa Manado. Jadi event ini sudah dibuka sejak kemarin hari Kamis dan akan berlangsung hingga 4 hari ke depan. Jadi yang dipertandingkan di sini adalah kompetisi paduan suara dan juga Masamper. Jadi Masamper ini adalah seni khas dari Nusa Utara, salah satu daerah di Sulawesi Utara, dan ini sangat meriah. Setiap malam ini didatangi oleh banyak sekali pengunjung dan juga bahkan ada dari turis asing yang juga turut menyaksikan atraksi wisata ini, karena ini berlangsung di tengah-tengah Kota Manado, karena Taman Kesatuan Bangsa ini berada di pusat Kota Manado yang merupakan salah satu jalur menuju ke arah dermaga di Bunaken. Jadi ini menjadi salah satu tempat yang sering dilewati oleh turis asing saat menuju ke Bunaken, dan mereka mengaku sangat tertarik dengan atraksi kompetisi ini. Jadi ini kompetisi yang mempertandingkan kayak kompetisi musik dan nyanyian. Jadi pesertanya ada puluhan peserta dari Sulawesi Utara. Demikian Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Tim SFQR Lanal Nunukan kembali mengamankan ribuan kosmetik ilegal dari Tawau, Malaysia di Sungai Saumil, Seipancang, Sebatik pada Selasa 29 November sekira pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Komandan Lanal Nunukan Letkol Laut Arif Kurniawan Hertanto mengatakan informasi masuknya kosmetik ilegal mereka peroleh dari masyarakat setempat. Arif menyampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan tim SFQR, Lanal Nunukan mendapati karung yang berisi kosmetik ilegal. Terdapat 12 karung yang dimuat oleh speedboat bersama barang sembako masyarakat Sebatik. Namun anehnya sampai kosmetik diamankan, tak diketahui siapa pemiliknya. Arif mengaku tim SFQR Lanal Nunukan juga sudah melakukan pemeriksaan motoris speedboat, tapi ia tak mengetahui pemilik kosmetik tersebut. Motoris saat itu menyampaikan bahwa speedboat tersebut hanya digunakan untuk mengangkut barang sembako, sehingga ia tak mengetahui isi karung ternyata kosmetik ilegal. Dalam 12 karung tersebut berisi 9.480 pieces kosmetik ilegal dengan berbagai merek. Sampai saat ini tim SFQR Lanal Nunukan masih melaksanakan penyelidikan untuk mencari tahu pemilik ribuan kosmetik ilegal tersebut. Mengamankan sebanyak 12 karung kosmetik ilegal
dengan rincian kalau kita rinci itu bermacam-macam jenis. Total rinciannya ada sekitar 9.480 pieces. Jadi dari 12 karung tadi kita bongkar, lihat di belakang ada sekitar 9.400 lebih pieces dengan berbagai macam jenis. Pada saat penangkapan atau pada saat berbagai macam barang, yang salah satunya adalah kosmetik ini, yang lainnya adalah berbagai macam barang kebutuhan pokok masyarakat Sebatik, diantaranya adalah kosmetik ini. Jadi penggagalan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada masuk kosmetik ilegal dari Tawau, sehingga tim Lanal melaksanakan penyisiran, dan akhirnya menemukan, masih melaksanakan pengembangan penyelidikan untuk mencari siapa pemilik dari barang-barang kosmetik ini. Setelah dari Sebatik diamankan menuju ke Mako Lanal, dan pada hari ini kita laksanakan press release yang kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Peluncuran portal berita online yang ke-68 Tribun Network bernama tribuntoraja.com yang dilaksanakan di Hotel Heritage, Kelurahan Karasik, Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Kamis 1 Desember 2022 berlangsung meriah. Peluncuran dihadiri langsung CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, News Director Tribun Network, Feby Mahendra Putra, Commercial Director Tribun Network, Hacip Tiantoro, Pimpinan Umum Tribun Timur Andi Suruji, kemudian Pimpinan Redaksi Tamzil Tahir, dan Pemimpin Perusahaan Tribun Timur Unitra. Diketahui seremoni peluncuran tribuntoraja.com digelar secara hybrid atau online dan offline. Sejumlah pejabat utama Provinsi Sulawesi Selatan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda 2 Kabupaten Toraja, yakni Tanah Toraja dan Toraja Utara, hadir dalam seremoni secara offline. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, diwakili Kepala Dinas Kominfo Amson Padolo yang hadir langsung di lokasi seremoni. Pemerintah Kabupaten Pemkab Toraja Utara hadir, langsung Wakil Bupati Frederick Victor Palimbong, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah serta camat dan lurah. Sementara Bupati Tanah Toraja Theophilus Alorerung diwakili Yunus Sirante, Asisten 2 Pemkab Tanah Toraja, Ketua DPRD Tanah Toraja Walem Sambolangi. Fraksi Golkar juga menghadiri luring seremoni launching. Ia mengenakan pakaian adat Toraja berwarna kuning, warna identik partai berlambang pohon beringin tersebut. Sejumlah tokoh Toraja lainnya juga hadir secara offline. Salah satunya Ketua Ikatan Keluarga Toraja Ikat Nusantara, Irjen Pol Purnawirawan Frederick Kalalembang. Kemudian Kapolres Toraja Utara AKBP Eko Suroso, Kapolres Tanah Toraja AKBP Juara Silalahi, dan Komandan Kodim Dandim 1414 Tanah Toraja, Letkol Infanteri Monvi Ade Chandra, serta tokoh pemuda juga hadir secara offline. Acara berlangsung penuh sukacita diwarnai canda tawa saat dipandu News Director Tribun Network, Debbie Mahendra Putra, seusai acara formal. Pantun yang menyampaikan menggelitik dan penuh makna tersirat membuat hadirin bertepuk tangan bersorak-sorai. Selesai acara dilanjutkan sesi foto para hadirin di photo booth yang disediakan di lobi Hotel Heritage Toraja. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Sidang lanjutan perkara pembunuhan Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Pada sidang tersebut, terdakwa Baradae memberikan kesaksian dan mengungkap hal baru terkait peristiwa. Baradae mengatakan istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati sempat mengitari kawasan Kemang, Jakarta Selatan sambil menyimpan senjata di dalam mobil. Hal tersebut disampaikan mantan ajudan Ferdi Sambo Barada Richard Eliezer yang dihadirkan sebagai saksi. Kesaksian itu diungkap Baradae saat majelis hakim berupaya menggali kejadian-kejadian sebelum penembakan di perumahan dinas Polri Duren 3.
Dalam kesaksiannya, Baradae mengatakan saat itu ia tengah piket sekira bulan Juni. Ia piket bersama ajudan Ferdi Sambo, Brigadir J dan Matius. Saat di rumah Saguling, Putri Chandrawati kemudian turun setelah Brigadir J turun dari lantai 2 dan menaruh sejumlah senjata api ke dalam mobil. Setelah itu Putri Chandrawati memanggil Baradae, Matius, dan Brigadir J. Putri Chandrawati meminta diantarkan ke satu tempat oleh 3 ajudannya. Namun saat itu Putri Chandrawati bersama Brigadir J dan Matius di mobil yang sama, sementara Baradae naik mobil yang berbeda. Mobil tersebut kemudian beriringan ke kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Brigadir J dan Baradae berkomunikasi melalui handy-talkie. Saat itu Baradae memastikan titik yang akan dituju, namun Brigadir J tak memberitahu arahnya. Seniornya itu hanya memerintahkan Baradae mengikuti kendaraan yang membawa Putri Chandrawati. Ketika di Kemang, mobil Putri Chandrawati hanya berputar-putar hingga akhirnya mobil kembali ke arah Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Saat tiba di rumahnya di Bangka, Mampang, Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dengan kondisi marah-marah. Ketika itu juga anak dari Putri Chandrawati mengikuti ibunya masuk ke dalam rumah. Pada saat standby Saguling itu ada kejadian yang mulia. Jadi saya lagi di rumah, Matius juga di rumah, tiba-tiba ibu turun. Almarhum pertama duluan turun dari lantai 2 bawa senjata, langsung taruh di dalam mobil yang mulia. Habis itu Ibu PC ini panggil kita semua bertiga, saya, almarhum dan Bang Matius. Habis itu bilang, nanti Dek Matius kamu naik di mobil ibu ya. Nanti Dek Richard kamu di mobil sendiri ya di belakang. Nah jadi kami jalan yang mulia ke arah Kemang, tapi belum ke kediaman yang mulia. Apa? Tapi belum ke kediaman. Oke. Jadi itu saya kan masih kita biasa komunikasi lewat HT yang mulia. Saya sempat nanya beberapa kali ke almarhum, Bang izin Bang ini mau kemana Bang? Saya nanya, Bang izin, udah cat ikut aja dulu. Jadi mereka yang di depan. Itu perjalanan ada muter-muter di daerah Kemang yang mulia. Saya juga tidak tahu itu mau kemana tujuan yang pertama. Akhirnya kita balik ke kediaman Saguling, ke kediaman Bangka yang mulia. Kita Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Richard Eliezer atau Baradae mengungkapkan bahwa ia mengikuti skenario Ferdi Sambo lantaran takut bernasib sama seperti Yosua. Hal itu disampaikan Richard saat dihadirkan jaksa penuntut umum dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Richard mengaku mengikuti skenario Sambo untuk melakukan pembunuhan terhadap Yosua di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 lantaran telah melecehkan Putri Chandrawati. Hal itu diungkapkannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Richard berujar, saat Ferdi Sambo memberitahu terkait skenario pembunuhan, ia berpikir nasibnya akan sama jika tak menuruti. Dalam kesempatan itu, Richard juga mengungkapkan bahwa ia sempat berdoa setelah diminta Sambo untuk membunuh Yosua. Richard mengaku tak bisa melakukan apa-apa lagi selain berdoa. Sebab kala itu ia sangat takut untuk menolak perintah Ferdi Sambo. Richard berharap agar Ferdi Sambo berubah pikiran untuk tak melanjutkan niatnya membunuh Brigadir J. Skenario pembunuhan itu terjadi saat Richard dipanggil Sambo untuk menemuinya di lantai 3 rumah pribadi di Saguling. Richard diminta menemui Sambo oleh Ricky Rizal. Padahal selama menjadi ajudan, ia tak pernah menginjak lantai 3 apalagi dipanggil khusus oleh Ferdi Sambo. Setelah bertemu Sambo, Richard diminta duduk dan ditanya tentang peristiwa di Magelang yang dialami Putri Chandrawati. Lantas Sambo menceritakan adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami istrinya oleh Brigadir Yosua. Sambo pun meminta Richard untuk membunuh Yosua sebagaimana skenario yang telah disiapkan. Mendengar skenario tersebut, Richard mengaku kaget dan takut, namun ia tak bisa berkata apa-apa saat itu. Sopir Ferdi Sambo, Kuat Maruf, dan ajudannya Ricky Rizal tiba-tiba merubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP kasus pembunuhan Brigadir J. Perubahan itu terkait sarung tangan yang dipakai Ferdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir J di Duren 3. Pengacara Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, mengaku perubahan kesaksian keduanya akan menjadi fokus permasalahan di persidangan.
Diketahui persidangan kembali digelar dengan terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Sementara Kuatmaruf dan Ricky Rizal turut dihadirkan sebagai saksi. Nantinya Baradae juga akan menjadi saksi untuk perkara Kuatmaruf dan Richard. Roni menyebut ada perubahan dari keterangan Kuatmaruf dan Ricky Rizal pada BAP lanjutan tentang mereka yang melihat sarung tangan. Sebelumnya baik Kuat dan Ricky menyampaikan mereka melihat sarung tangan yang dipakai Verdi Sambo. Namun pada BAP berikutnya mereka mengubah keterangan tersebut. Menurut Roni Talapesi, Kuatmaruf dan Ricky Rizal diduga menyudutkan Richard Eliezer. Oleh karena itu perubahan BAP Kuat dan Ricky Rizal akan menjadi poin yang dipertanyakan di persidangan. Di pemeriksaan hari ini kami akan memfokuskan terkait dengan keterangan dari Kuatmaruf dan Ricky Rizal. Kami mencatat bahwa ada beberapa perubahan ya. Jadi saya kasih sedikit ya informasinya. Catatan kami adalah terkait dengan sarung tangan. Di mana sebelumnya saudara Ricky Rizal dan saudara Kuatmaruf menyampaikan mereka melihat sarung tangan. Tetapi pada BAP berikutnya mereka merubah keterangan tersebut. Itu menjadi salah satu poin titik kita ya. Nanti juga pun kita akan menanyakan beberapa hal rekan media. Ini sidang memulai, saya izin dulu, tapi tadi itu saya sampaikan bahwa titik krusial penting adalah mereka melihat sarung tangan, tetapi kenapa mereka berubah bersama-sama, ya? Ya? Oh siap dong, pastinya, karena Richard Eliezer kan di sini berdiri sendiri. Mereka menyudutkan Richard Eliezer di Terdakwa Ricky Rizal alias Bribka RR membantah sejumlah keterangan dari terdakwa Richard Eliezer yang disampaikan di persidangan pada Rabu 30 November. Satu di antaranya terkait keterangan Baradae yang menyebut Bribka RR ingin menabrakkan mobil yang ditumpangi Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Baradae mengungkapkan Ricky sempat memiliki keinginan untuk menabrakkan mobil pada perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Ricky Rizal membantah dengan mengklaim dirinya tak pernah menyampaikan bahkan memiliki niat tersebut. Bantahan tersebut juga disampaikan oleh kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar. Ia pun mempertanyakan apa alasannya Ricky Rizal berniat menabrakkan mobil tersebut. Erman mengatakan nantinya Ricky akan mengklarifikasi hal tersebut saat menjadi saksi atau terdakwa. Keterangan Baradae terkait Ricky Rizal tersebut disampaikan saat ia duduk sebagai saksi di persidangan. Diketahui saat Ricky dan Brigadir J pulang dari Magelang ke Jakarta, rombongan dibagi dua mobil. Ricky dan Brigadir J berada di mobil terpisah dengan kendaraan terdakwa Putri Chandrawati, Baradae, Kuatmaruf, dan asisten rumah tangga Susi. Cerita itu terungkap saat Baradae menjelaskan dirinya, Kuatmaruf dan Ricky Rizal sering dipanggil Verdi Sambo dan Putri Chandrawati usai Yosua tewas. Dalam hal itu ada satu momen ketika Ricky Rizal bercerita jika sempat ingin menabrakkan mobil tersebut. Baradae pun berpikir bahwa rencana untuk membunuh Brigadir J sudah direncanakan sejak di Magelang. Teman-teman, terima kasih hari ini persidangan berjalan lancar. Hari ini adalah perdana Richard Eliezer Baradae menyampaikan kesaksiannya. Kalau teman-teman sudah lihat bahwa yang sudah disampaikan sebenar-benarnya, kami berpatokan terhadap keterangan dari Baradae atau Richard Eliezer. Tadi majelis hakim sudah bertanya, kemudian dari jaksa penuntut umum sudah bertanya. Kami pikir bahwa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan fakta ya, bahwa hari ini dia menunjukkan bahwa dia konsisten menyampaikan secara jelas, lengkap dan tegas ya. Nah, terkait dengan penembakan, kami tetap berpatokan terhadap keterangan klien saya bahwa Baradae menembak dan Verdi Sambo juga ikut menembak. Tadi hakim sudah menggali pertanyaan tersebut ya. Bang menegaskan sebenarnya yang menarik leher itu siapa bang? Jadi yang menarik leher itu adalah saudara Verdi Sambo ya. Jadi bukan KM ya? Bukan Kuatmaruf. Yang menarik leher dari almarhum Joshua masuk ke dalam itu, ketika masuk ke dalam dorong itu adalah tangannya Verdi Sambo. Ya, itu adalah keterangan yang disampaikan oleh klien saya adalah upaya untuk menabrak mobil dari Magelang ketika dari Magelang menuju Jakarta, ingin menabrakkan mobil. Ya, itu sudah disampaikan, setelah kejadian ya, perlu kita garis bawahi ya. Jadi setelah beberapa hari kejadian baru
Ricky Rizal ini menyampaikan kepada Richard Eliezer bahwa ada Sebuah mobil box bernomor polisi DH8947AM bermuatan alat kesehatan menabrak pasien di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Johannes Kupang pada Rabu 30 November 2022. Disebutkan mobil box tersebut hendak menurunkan barang muatan alat kesehatan. Namun secara tiba-tiba, mobil box tersebut langsung bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengan itu, pasien menggunakan kursi roda sedang melintas di depannya. Tabrakan pun tak terhindarkan dan pasien bersama kursi rodanya langsung terpental ke arah tembok dan mobil box tersebut juga menabrak atap seng plastik berwarna biru dan besi las serta papan titik kumpul juga terjatuh. Tabrakan itu menimbulkan bunyi yang sangat keras sehingga menarik perhatian pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Johannes Kupang. Pengunjung juga menyayangkan mobil box tersebut masuk ke dalam area rumah sakit sehingga mengganggu kenyamanan pasien maupun pengunjung. Pihak Satlantas bersama personel Polresta Kupang Kota juga telah berada di lokasi guna melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti di lokasi kejadian. Hingga saat ini pasien yang ditabrak tersebut masih berada di ruangan IGD dan pihak manajemen rumah sakit berkomunikasi bersama pihak keluarga pasien tersebut.
Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2022 lebih baik dari tahun lalu. Deputi Kepala Perwakilan Divisi Perumusan dan Implementasi Kekda BI Sulut, Fernando Butar-Butar, dalam pertemuan tahunan BI Sulawesi Utara di ruang Tondano, kantor BI Sulawesi Utara pada Rabu 30 November 2022. Ia berujar pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan 3 yang mencapai 6,6% sekian merupakan titik puncak. BI memperkirakan pada triwulan 4 BI tetap tumbuh tapi tak setinggi triwulan 3. Sementara tahun 2023 BI memprediksi BI Sulawesi Utara di angka 4,5 hingga 5,5%. Fernando Butar-Butar mengatakan, menghadapi tahun 2023 tetap optimis, namun patut dibarengi kehati-hatian. BI optimis sebab kinerja ekspor Sulawesi Utara relatif bagus. Komoditas pertanian menjadi kontributor utama ekspor. Sementara itu tetap berhati-hati karena kondisi geopolitik ekonomi dunia yang serba tak pasti. Perang Rusia dan Ukraina masih berlangsung. Hal tersebut akan menyebabkan ketidakpastian nilai tukar, harga energi seperti bahan bakar dan komponen impor. Untuk tahun 2020 ini sampai dengan triwulan 3 kita kan udah tumbuh di atas 6,6%. Ya. Tapi perkiraan kita untuk akhir tahun 2022 kemungkinan kita tidak mencapai lagi di atas 6%. Di bawah itu barangkali tapi tidak sampai 6 gitu. Di atas 5 tapi di 5,5 ke atas barangkali tapi nggak sampai 6 karena memang angka 6,6% ini kita base-nya kan triwulan 3 2021 year on year. Waktu itu kita masih lagi di bawah jadi ada baseline efeknya. Nah kalau untuk akhir tahun 2022 ini kita kemungkinan tidak mencapai 6% lagi. Nah untuk inflasi memang masih akan sama seperti sekarang ini. Tapi kalau untuk tahun 2023 nanti inflasi itu kemungkinan kita perkirakan bisa kita capai. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tetap perbarui informasi untuk Anda hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampurasun wargi Priangan Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya.
Halo, selamat sore, saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news. Kali ini bersama dengan saya, Nila Irda. Update terkini, saudara, Barreskrim Polri sedang memeriksa keluarga Ismail Bolong dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Keluarga Ismail Bolong yang hadir adalah istri dan anak dari Ismail Bolong. Adapun istri dan anak Ismail Bolong telah diperiksa di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Kamis 1 Desember hari ini. Mereka datang dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen PP Trismanto, masih enggan merinci materi pemeriksaan yang digali pada keluarga Ismail Bolong tersebut. Termasuk identitas dua keluarga Ismail Bolong yang hadir dalam pemeriksaan ini. Pipit mengatakan anak dan istri Ismail Bolong sudah berada di ruang pemeriksaan Barreskrim Polri yang dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pagi, saudara, dari pantauan wartawan kami di sekitar lokasi Barreskrim Polri, Mabes Polri Jakarta, memang tak terlihat kapan dua anggota keluarga Ismail Bolong ini masuk ke dalam gedung pemeriksaan. Diduga memang keduanya sengaja menghindari awak media untuk masuk dan menjalani pemeriksaan soal kasus tambang ilegal yang menyeret Ismail Bolong. Dari keterangan Dirti Peter Barreskrim Polri, anggota keluarga yang datang adalah istri Ismail Bolong dan juga sang anak yang berinisial IB. Pemeriksaan ini dilakukan karena anggota keluarga Ismail Bolong merupakan petinggi di perusahaan tambang batubara yang diduga ilegal ini. Anak dari Ismail Bolong tersebut diduga merupakan direktur utama dalam perusahaan tambang batubara yang dikelola oleh Ismail Bolong. Anak dan istri Ismail Bolong ini pun diperiksa seusai Ismail Bolong tercatat 2 kali mangkir dalam pemeriksaan. Untuk itu sampai saat ini kami masih sama-sama menantikan apakah pemeriksaan tersebut sudah selesai dilakukan atau belum. Antara pemeriksaan dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat pagi tadi, saudara, dan sampai saat ini belum diketahui dan belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Barreskrim Polri terkait agenda atau penjadwalan pemeriksaan terhadap istri dan anak dari Ismail Bolong ini. Istri dan anak Ismail Bolong sendiri diperiksa di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Kamis 1 Desember hari ini. Mereka datang dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen PP Trismanto pun belum mau merinci materi pemeriksaan yang akan digali pada keluarga Ismail Bolong. Dari keterangan Dirti Peter Barreskrim Polri, anggota keluarga yang datang adalah istri Ismail Bolong dan juga sang anak berinisial IB. Pemeriksaan ini dilakukan karena anggota keluarga Ismail Bolong merupakan petinggi di perusahaan tambang batubara yang diduga ilegal ini. Anak dari Ismail Bolong merupakan direktur utama dalam perusahaan tambang batubara yang dikelola Ismail Bolong. Anak dan istri Ismail Bolong ini pun diperiksa seusai Ismail Bolong tercatat 2 kali mangkir dalam pemeriksaan. Kedatangan istri dan anak Ismail Bolong yakni IB rupanya karena memang diutus oleh Ismail Bolong. Ismail Bolong diketahui mengutus agar keluarganya diperiksa terlebih dahulu dalam kasus tambang batubara ilegal pada Kamis 1 Desember hari ini. Ismail Bolong sendiri tak menjalani pemeriksaan karena alasan sedang sakit. Pemanggilan pada keluarga Ismail Bolong ini diperkuat karena keluarga Ismail Bolong masuk dalam daftar pemegang saham dari perusahaan tambang ilegal di Kalimantan Timur, yang mana anak Ismail Bolong ini bahkan menjabat sebagai direktur utamanya. Untuk keberadaan ulangi itu kondisi Pak Ismail Bolong itu, beliau memang mantan anggota Polri. Jadi per tanggal 1 Juli 2022 telah keluar stepnya, beliau mengajukan pensiun. Nah, terkait dengan video yang pernah beredar dengan isinya pernyataan beliau, itu awalnya yang menangani adalah dari Mabes Polri. Jadi kewenangan dari Mabes Polri untuk memberikan statement. Jadi bukan ditangani di Polda Kaltim.
Bapak mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin hari ini posisi Ismail Bolong itu di mana sih Pak sebenarnya Pak? Kalau ada info Pak. Tidak ada, karena kami memang tidak menangani ini, sehingga kami tidak melakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Berarti tidak ada atau ada rencana nggak nanti ke depannya Pak untuk pemanggilan untuk ke Polda Kaltim sendiri? Kalau memang ada pelimpahan dari Mabes Polri ke Polda Kaltim, kita tunggu apa petunjuk dari tim tersebut. Sampai saat ini belum ada. Jadi Pak, mengundurin diri atau tidak? Ya? Langsung mengundurin diri. Wah, nggak tahu, pribadi. Pak, terkait aliran anggaran ke beberapa anggota kepolisian itu benar nggak Pak? Pejabat Polri. Ya, itu karena yang menangani dari Mabes Polri bisa menunggu dari hasil proses di Mabes Polri bagaimana. Kita di sini hanya standby saja. Pak Isbal ini sendiri posisi memang di Jakarta, di Makassar atau di Kalimantan Timur sih Pak? Kami nggak melacak keadaan. Pak, ini kan Pak Isbal ini ngakunya calo tambang di Kaltim Pak, apakah Polda Kaltim sendiri akan menurunkan laporan? Iya, makanya kami menunggu hasil daripada pemeriksaan dari Mabes Polri. Apa nanti petunjuknya? Kalau memang dilibatkan oleh kita, tentunya akan kita tangani. Kalau memang ini ditangani oleh Polri, kita nggak mau nanti ada tumpang tindih proses penyidikan. Nanti malah repot. Koordinasi dengan Polri sejauh apa? Kami sifatnya standby dari dia. Kalau ada mungkin Mabes Polri minta bantuan atau apa, kita siap. Tapi sejauh ini sudah Mabes Polri sudah melakukan proses. Bersamaan dengan kabar pemeriksaan terhadap anak dan juga istri Ismail Bolong, Saudara, Bareskrim Polri juga mengungkapkan bahwa telah menangkap seorang tersangka dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang pertama kali diungkap oleh Ismail Bolong dengan menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Pengusutan kasus ini diketahui berdasarkan pengakuan dari Ismail Bolong yang merupakan mantan anggota Polres Samarinda. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto mengatakan tersangka yang ditangkap saat ini sedang dibawa ke Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan. Pipit mengatakan tersangka diperiksa terkait kasus tambang ilegal yang memang menyeret Ismail Bolong. Namun ia masih enggan merinci terkait identitas dan peran dari tersangka ini. Bersamaan dengan penangkapan satu tersangka, Bareskrim Polri juga hari ini mengagendakan pemeriksaan terhadap keluarga Ismail Bolong. Istri dan anak Ismail Bolong hadir ke gedung Bareskrim pada Kamis siang dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto juga enggan merinci materi pemeriksaan yang akan digali pada keluarga Ismail Bolong, termasuk identitas jelas dari kedua keluarga Ismail Bolong yang hadir dalam pemeriksaan. Sejak pagi, awak media yang menunggu kedatangan dari anak dan istri Ismail Bolong ini juga tidak membuahkan hasil, Saudara, yang mana diduga memang anak dan istri Ismail Bolong ini menghindari awak media. Namun berdasarkan keterangan pihak kepolisian dari Bareskrim Polri mengatakan bahwa memang sejak siang tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga saat ini istri dan juga anak dari Ismail Bolong masih di dalam Bareskrim Polri dan sedang menjalani pemeriksaan atas kasus tambang ilegal yang menyeret Ismail Bolong. Kedatangan dari istri dan anak Ismail Bolong ini juga diketahui didampingi oleh tim kuasa hukumnya, yang mana memang kedatangan keduanya ini atas utusan atau memang diminta oleh Ismail Bolong untuk diperiksa terlebih dahulu. Pasalnya Ismail Bolong tercatat 2 kali mangkir dari pemeriksaan. Yang pertama tidak diketahui alasannya, namun yang kedua tim kuasa hukumnya mengatakan bahwa Ismail Bolong ini saat ini sedang mengalami sakit dan juga stres. Buntut banyaknya pemberitaan seusai cuitannya atau nyanyiannya terkait dugaan keterlibatan Kabareskrim dalam kasus ini. Rencananya hari ini Bareskrim Polri juga akan langsung mengupdate informasi seusai kasus tambang ilegal yang menyeret Ismail Bolong ini kemudian sudah dinaikkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Bareskrim Polri sendiri terus mendalami kasus dugaan keterlibatan Kabareskrim
Komjen Agus Andrianto yang sebelumnya disampaikan oleh Ismail Bolong dalam sebuah video yang beberapa waktu lalu viral di media sosial dan kemudian mengagetkan banyak masyarakat. Publik dibuat bertanya-tanya terkait kebenaran kabar yang awalnya disampaikan oleh Ismail Bolong soal keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yang diduga beberapa kali menerima setoran dana untuk melancarkan aktivitas tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur yang juga menjadi usaha yang kini digeluti oleh Ismail Bolong. Ismail Bolong yang dulunya merupakan anggota kepolisian ini membuat video pengakuan yang mengatakan bahwa setiap bulannya ia mentransfer hingga miliaran rupiah. Dan tercatat sampai total ada 6 miliar rupiah yang diduga telah diserahkan pada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Namun seusai video pernyataannya ini viral, Ismail Bolong kemudian membuat klarifikasi yang mana isi dari klarifikasinya adalah membantah soal keterlibatan Ismail Bolong, maksud kami keterlibatan Kabareskrim dalam kasus tambang ilegal yang diungkapkan olehnya. Ismail Bolong dalam klarifikasinya mengatakan bahwa ia sedianya dipaksa untuk membuat pengakuan di sebuah hotel dan ia menyebut nama ex-Karo Paminal Divpropam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, yang diduga memaksanya untuk membuat pengakuan dengan mengatakan bahwa Kabareskrim terlibat dalam kasus tambang ilegal dan sudah menerima banyak setoran dana dari Ismail Bolong. Update informasi terkini terkait agenda yang hari ini dilakukan oleh Bareskrim Polri masih kami terus updatekan pada Anda, Saudara, namun kami akan tampilkan terlebih dahulu. Ini adalah video awal pengakuan dari Ismail Bolong terkait dugaan keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, kemudian video klarifikasi yang beberapa waktu kemudian disampaikan atau dibuat oleh Ismail Bolong dengan bantahan soal keterlibatan Kabareskrim. Berikut video lengkapnya kami sampaikan untuk Anda. Morangkayu, Kabupaten Tukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batubara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf dan sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Nah, dia tuh mau gelar perkara yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batubara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang AKP Asriadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin dan pernah menjual batubara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Jenderal. Selanjutnya, mohon izin, nama saya Ismail Bolong, pangkat Aibtu NRT 76040298. Saat ini saya berdinas di Satinderkam Polresta Samarinda terkait adanya penambangan batubara di wilayah Kalimantan Timur. Saya berperan sebagai koordinator dan pemodal di Desa Santanulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di wilayah hukum Polresta Bontang. Saya menjual batubara di Jati BMS dan Jati Makrama.
keuntungan yang saya peroleh sebanyak 10 eman. Dalam kegiatan ini saya berkoordinasi dengan Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Arjanto dengan memberi uang sebanyak 3 kali pada bulan September sebanyak 2 M. Pada bulan Oktober sebanyak 2 M. Pada bulan November sebanyak 2 M. Dan saya serahkan di ruangan beliau bersama Kasubdit Tipiter 5. Selain itu, saya memberi juga kepada Kasubdit 5 sebanyak 3 M untuk memberikan seluruh anggotanya. Untuk Polda Kaltim, saya memberikan kepada Dirtimsus sebanyak 2 M dan saya berikan di ruangannya. Untuk Polres Bontang, saya memberikan kepada Kasat Reskrim untuk bantuan 200 juta. Saya mengenal Tampoli dan pernah menjual batu bara pada tahun 2020 sampai 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Bolong. Saya saat ini sudah pensiun diri dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022. Perkenalkan, saya mohon maaf kepada Kabar Eskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Dan saya pastikan berita itu dan Tidak benar tidak benar apa memberi uang. Artinya berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Kita kenal. Dan saya tidak kenal. Kenapa baru viral sekarang? Ya saya kaget. Ya. Viral sekarang. Padahal kejadian, saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes Polri memeriksa saya untuk membuat testimoni kepada Kabar Eskrim dengan penuh tekanan dari Pak Brigjen Hendra. Pada saat itu saya komunikasi melalui HP melalui anggota Paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau enggak mau melakukan testimoni. Dan pada saat itu di Polda mulai pukul 22 sampai pukul 2 pagi. Habis itu saya nggak bisa bicara, tetap diintimidasi sama Brigjen Hendra pada saat itu. Dan Paminal Mabes akhirnya memutuskan bawa ke salah satu hotel yang ada di Balikpapan. Sampai di hotel Balikpapan sudah disodorkan untuk baca testimoni itu. Ada kertas. Ada kertas, sudah ditulis. Tulis tangan nama Paminal Mabes. Direkam. Dan direkam melalui HP handphone dari anggota Mabes Polri. Terus? Jadi saya dalam hal ini klarifikasi, saya nggak pernah memberikan uang kepada Kabar Eskrim, apalagi pernah saya ketemu Kabar Eskrim. Ya, itu kita ditanya waktu itu ditelepon sama Pak Hendra berapa kali? Saya ditelepon 3 kali melalui HP, salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus baca bikin testimoni katanya. Saya tidak bisa bicara masalah itu. Masih di Polda pada saat itu. Akhirnya pindah di hotel. Di hotel sudah ada kertas. Sudah ada kertas untuk membaca. Isinya itu. Isinya itu. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian berita viral yang ada sekarang. Itu waktu ditelepon itu 3 kali, apa saja yang dikatakan Pak Brigjen Hendra itu?
Ya harus membaca testimoni itu, harus melakukan testimoni. Kalau kita siap besok bawa ke Mabes Polri. Oh, itu jadi perasaan saat itu terintimidasi. Ya pasti terintimidasi. Artinya itu saya nggak pernah kenal sama Pak Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Iya. Karena kita tertekan itu, setelah itu selesai pertemuan itu kita pulang sudah. Setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini, melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari mengintimidasi Pak Hendra, saya keluar dari mengajukan pensiun ini. Bulan berapa? Bulan 4 saya mengajukan pensiun ini, setujui bulan Juli. Bulan Juli, tapi kita ingat tanggalnya. Tanggal 1 sudah pensiun akhirnya ini. disetujui. Ya, apa lagi Pak yang kita mau sampaikan ini kepada Kabar Eskrim setelah ini? Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam ketekanan pada saat diperiksa Mabes Polri. Terima kasih. Tentu dengan kejadian ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari informasi yang berhasil kami himpun, Saudara, Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara terkait penanganan kasus tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur yang mencuat seusai pernyataan dari Ismail Bolong. Dirti Peter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengutarakan bahwa hasil gelar perkara akan dilakukan pada hari ini agar segera mendapatkan kejelasan terkait dugaan keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal. Diketahui dalam kasus ini Bareskrim telah melayangkan panggilan ke sejumlah saksi, diantaranya adalah pada mantan anggota Polres Samarinda Ismail Bolong dan beberapa anggota keluarganya. Selain itu, Pipit juga mengatakan bahwa satu pelaku utama dalam kasus tambang ilegal ini juga sudah ditangkap. Namun Pipit belum mau mengungkap identitas karena masih dalam proses pemeriksaan. Diduga bahwa memang sosok atau tersangka yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus tambang ilegal merupakan dalang atau pelaku utama dalam kasus tambang ilegal yang menyeret nama Ismail Bolong. Sejauh ini Bareskrim juga sudah meningkatkan status tambang ilegal di Kalimantan Timur dari penyelidikan menjadi tahap penyidikan, yang mana artinya memang sudah ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus yang melibatkan ex-anggota Polres Samarinda Ismail Bolong. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirti Peter Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto, dalam keterangan terbarunya pada Kamis 1 Desember hari ini. Seperti diketahui bahwa kasus ini, Saudara, berawal dari pernyataan Ismail Bolong yang mengaku memberi setoran hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur pada petinggi Polri. Bareskrim menyatakan telah melayangkan panggilan ke sejumlah saksi, yakni Ismail Bolong dan juga anggota keluarganya. Brigjen Pipit juga mengatakan satu pelaku utama di kasus tambang ilegal ini telah ditangkap. Dari pemeriksaan yang dilakukan pada istri dan juga anak Ismail Bolong pada hari ini merupakan agenda yang digelar seusai Ismail Bolong sendiri sudah tercatat 2 kali mangkir dari pemeriksaan terkait kasus tambang ilegal yang menyeretnya. Pada pemanggilan pertama, Ismail Bolong diketahui tak memberikan kejelasan mengapa tidak hadir. Kemudian pada pemanggilan kedua, Ismail Bolong ini mengatakan bahwa dirinya sedang mengalami sakit dan juga stres, sehingga tak bisa menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tambang ilegal. Namun kemudian Ismail Bolong mengutus anak dan juga istrinya, yang mana sang anak diketahui merupakan direktur utama dalam perusahaan tambang ilegal batubara yang dijalani oleh Ismail Bolong seusai menyatakan pensiun dini atau pengunduran diri dini dari kepolisian. Sampai saat ini sejak pukul 11 siang tadi, Saudara, istri dan juga anak dari Ismail Bolong diketahui masih diperiksa oleh pihak Bareskrim Polri, dan nantinya seusai pemeriksaan dari Bareskrim terhadap anak dan juga istri dari Ismail Bolong ini sudah
Direncanakan akan ada gelar perkara untuk memberikan keterangan lebih detail terkait kasus tambang ilegal yang beberapa waktu belakangan memang menjadi sorotan publik. Ismail Bolong sendiri diketahui sudah mangkir dari pemeriksaan dan sampai saat ini keberadaannya masih belum diketahui, saudara. Ismail Bolong diketahui tak ada di kediamannya di Kalimantan Timur saat pihak kepolisian mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke kediamannya. Untuk itu surat panggilan pemeriksaan tersebut kemudian dititipkan pada RT setempat. Warga sekitar kediaman Ismail Bolong juga mengaku tak melihat Ismail Bolong seusai video pernyataannya ini viral dan membuat geger publik. Ismail Bolong bak ditelan bumi, bahkan ada informasi bahwa Ismail Bolong ini telah kabur atau memang sengaja melarikan diri seusai kasus ini kembali mencuat dan kemudian menjadi fokus kepolisian untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi atau siapa-siapa saja pelaku dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang pertama kali mencuat dan juga pertama kali terungkap lewat pernyataan dari Ismail Bolong. Untuk keberadaan ulangi untuk kondisi Pak Ismail Bolong itu, beliau memang mantan anggota Polri. Jadi per tanggal 1 Juli 2022 telah keluar stepnya, beliau mengajukan pensiun. Nah, terkait dengan video yang pernah beredar dengan isinya pernyataan beliau, itu awalnya yang menangani adalah dari Mabes Polri. Jadi kewenangan dari Mabes Polri untuk memberikan statement. Jadi bukan ditangani di Polda Kaltim. Bapak mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin hari ini posisi Ismail Bolong itu di mana sih Pak sebenarnya Pak? Kalau ada info Pak. Tidak ada, karena kami memang tidak menangani ini, sehingga kami tidak melakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Berarti tidak ada atau ada rencana nggak nanti ke depannya untuk pemanggilan untuk Polda Kaltim sendiri? Kalau memang ada pelimpahan dari Mabes Polri ke Polda Kaltim, kita tunggu apa petunjuk dari pelimpahan tersebut. Sampai saat ini belum ada. Coba mengundurin diri atau ya? Langsung mengundurin diri. Wah, nggak tahu, pribadi. Pak, terkait aliran anggaran ke beberapa anggota kepolisian itu benar nggak Pak? Pejabat Polri. Ya, itu karena yang menangani dari Mabes Polri bisa menunggu dari hasil proses di Mabes Polri bagaimana. Kita di sini aja standby saja. Pak Ismail ini sendiri posisi memang di Jakarta, di Makassar atau di Kalimantan Timur sih Pak? Kami nggak melacak keberadaan. Pak ini kan Pak Isbol ini ngakunya apa calo tambang di Kaltim Pak, apakah Polda Kaltim sendiri akan menurunkan laporan? Iya, makanya kami menunggu hasil daripada pemeriksaan dari Mabes Polri. Apa nanti petunjuknya? Kalau memang dilibatkan ada kita, tentunya akan kita lagi. Kalau memang ini ditangani oleh Polri, kita nggak mau nanti ada tumpang tindih proses penyidikan. Nanti malah repot. Koordinasi dengan Mabes Polri sejauh apa? Kami sifatnya standby dari dia. Kalau ada mungkin Mabes Polri minta bantuan atau apa, kita siap. Tapi sejauh ini tim dari Mabes Polri sudah melakukan proses. Sejak kasus ini mencuat, Ismail Bolong memang terus dipanggil oleh pihak kepolisian untuk mengungkap fakta di balik pernyataannya. Namun tercatat mantan anggota Polres Samarinda Ismail Bolong ini mangkir dari panggilan 2 kali yang dilayangkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Ditipiter Bareskrim Polri. Sejatinya, Ismail Bolong akan diperiksa penyidik sebagai saksi terkait dugaan setoran tambang ilegal yang menyeret nama besar Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, pada Selasa 29 November kemarin. Namun, Ismail Bolong tak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Dirtipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, pengacara Ismail Bolong ini yang kemudian menyerahkan surat keterangan yang berisi kliennya tak bisa menghadiri undangan penyidik.
Dalam surat keterangan tersebut, saksi mengalami kekacauan mental dan emosional yang disebabkan gencarnya pemberitaan soal testimoni setoran tambang ilegal pada Kabareskrim Agus Andrianto. Pipit mengatakan penyidik telah membuat jadwal ulang pemeriksaan terhadap Ismail Bolong pada Kamis hari ini, namun diketahui bahwa Ismail Bolong lagi-lagi memang tak hadir. Namun, ia kemudian mengutus anak dan juga istrinya yang mana memang terlibat juga dalam kasus tambang ilegal ini untuk menghadiri undangan dari Bareskrim Polri. Anak dari Ismail Bolong ini diketahui menjabat sebagai direktur utama dalam perusahaan tambang ilegal di Kalimantan Timur yang dikelola oleh Ismail Bolong. Pagi tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, saudara, anak dan juga istri dari Ismail Bolong ini sudah tiba di Bareskrim Polri, namun sayangnya memang sepertinya anak dan istri dari Ismail Bolong ini menghindari pantauan awak media sehingga tidak ada gambar atau momen kedatangan dari istri dan juga anak dari Ismail Bolong yang berhasil kami himpun. Hanya saja berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwa memang sejak siang tadi sekitar pukul 11 sesuai dengan agenda, anak dan istri dari Ismail Bolong ini sudah tiba di Bareskrim Polri dan sampai saat ini dikabarkan masih terus menjalani pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret nama besar seperti Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Kepolisian kemudian meminta agar Ismail Bolong ini kooperatif dalam menghadiri undangan penyidik untuk diperiksa terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Kepolisian lantas meminta pula agar nantinya Ismail Bolong tetap datang tanpa harus adanya pemanggilan paksa yang disampaikan oleh penyidik. Agar jalannya pemeriksaan terhadap kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menggegerkan publik ini bisa berjalan dengan baik. Ismail Bolong diketahui saat ini juga sudah tidak meninggali tempat kediamannya di Kalimantan Timur, yang mana rumah mewah dengan ornamen yang serba putih ini seperti yang Anda saksikan, saudara, sudah tidak lagi ditinggali oleh Ismail Bolong. Tampak memang masih ada aktivitas di rumah tersebut, namun dari keterangan warga dan juga ketua RT setempat, memang sejak kasus Ismail Bolong ini mencuat, video pernyataan yang kemudian menggegerkan publik, Ismail Bolong ini seakan hilang di telan bumi. Ismail Bolong bahkan tidak pernah menerima surat dari penyidik lantaran surat tersebut kemudian dititipkan pada RT setempat untuk diteruskan pada Ismail Bolong yang diketahui tidak ada di kediamannya. Ismail Bolong seusai video pernyataannya menjadi polemik, bahkan diduga telah melarikan diri seusai nyanyian setoran tambang batubara ilegal yang menyeret sejumlah nama petinggi Polri ini viral di media sosial. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto mengatakan Ismail Bolong kini tak lagi berada di rumahnya saat penyidik mengirimkan surat pemanggilan pemeriksaan terkait tambang ilegal. Dan sampai saat ini keberadaan dari Ismail Bolong juga masih belum diketahui, meskipun istri dan juga anak dari Ismail Bolong sudah ada di Bareskrim Polri untuk menyampaikan kesaksiannya dalam kasus tambang ilegal ini. Dari informasi yang kami terima, saudara, bahwa memang anak dari Ismail Bolong ini ada menduduki posisi direktur utama dalam perusahaan tambang ilegal Ismail Bolong yang juga masuk dalam daftar nama-nama dari orang yang menerima aliran dana dari saham Ismail Bolong dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santarulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Tukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021.
dalam kegiatan pengumpulan batubara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batubara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Eskrim, yaitu ke Bapak Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Adrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Adrianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang, AKP Asriadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin dan pernah menjual batubara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Jenderal. Selanjutnya, mohon izin, nama saya Ismail Bolong, pangkat F2 NRT 76040298. Saat ini saya berdinas di Satinderkam Polresta Samarinda terkait adanya penambangan batubara di wilayah Kalimantan Timur. Saya berperan sebagai koordinator dan pemodal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di wilayah hukum Polresta Bontang. Saya menjual batubara di Jati BMS dan Jati Makrama. Keuntungan yang saya peroleh sebanyak 10 eman. Dalam kegiatan ini saya berkoordinasi dengan Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Adrianto dengan memberi uang sebanyak 3 kali pada bulan September sebanyak 2 M. Pada bulan Oktober sebanyak 2 M. Pada bulan November sebanyak 2 M. Dan saya serahkan di ruangan beliau bersama Kasubdit Tipiter 5. Selain itu, saya memberi juga kepada Kasubdit 5 sebanyak 3 M untuk memberikan seluruh anggotanya. Untuk Polda Kaltim, saya memberikan kepada Dirtimsus sebanyak 2 M dan saya berikan di ruangannya. Untuk Polres Bontang, saya memberikan kepada Kasat Eskrim untuk bantuan 200 juta. Saya mengenal Tampolin dan pernah menjual batubara pada tahun 2020 sampai 2021. Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan Ismail Bolong menjadi tersangka dalam kasus tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur pada Kamis 1 Desember hari ini, Saudara. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, gelar perkara bakal dilakukan seusai penyidik memeriksa istri dan anak Ismail Bolong pada hari ini. Pipit menuturkan bahwa penyidik nantinya akan menetapkan Ismail Bolong menjadi tersangka seusai gelar perkara. Apalagi Ismail Bolong sampai saat ini juga tak kunjung memenuhi pemeriksaan dalam kasus tersebut. Bareskrim Polri memeriksa keluarga Ismail Bolong dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Keluarga Ismail Bolong yang hadir adalah istri dan juga anak dari Ismail Bolong. Adapun istri dan anak Ismail Bolong telah diperiksa di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Kamis hari ini.
Mereka datang dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto mengatakan masih enggan merinci materi pemeriksaan yang akan digali pada keluarga Ismail Bolong tersebut, termasuk identitas kedua keluarga Ismail Bolong yang hadir dalam pemeriksaan. Pipit mengatakan anak dan istri Ismail Bolong sudah berada di ruang pemeriksaan Bareskrim Polri yang dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kehadiran istri dan juga anak dari Ismail Bolong ini diketahui merupakan utusan dari Ismail Bolong sendiri yang pada pemeriksaan hari ini atau ini merupakan pemeriksaan ketiga saudara untuk Ismail Bolong juga masih belum juga hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus tambang ilegal Ismail Bolong yang mengaku tengah mengalami sakit dan juga stres ini justru mengutus anak dan juga istrinya untuk hadir menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tambang ilegal yang diduga menyeret nama besar Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Dalam pemeriksaan yang dilakukan pada siang tadi, saudara, nantinya Bareskrim juga akan langsung melakukan gelar perkara seusai kasus ini atau kasus tambang ilegal ini yang sebelumnya dalam tahap penyelidikan kini masuk dalam tahap penyidikan yang artinya ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang pertama kali dibuka oleh Ismail Bolong melalui sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Sampai saat ini Ismail Bolong belum diketahui keberadaannya dan kami juga masih menunggu gelar perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian lantaran sampai saat ini dikabarkan anak dan juga istri dari Ismail Bolong memang masih berada di gedung Bareskrim Polri dan belum selesai menjalani pemeriksaan terhitung sejak siang tadi yang agendanya dimulai sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nantinya setelah pemeriksaan terhadap istri dan anak dari Ismail Bolong ini selesai, saudara, pihak kepolisian dari Bareskrim Polri akan langsung melakukan gelar perkara agar menerangkan kasus ini terang benderang dan terungkap siapa saja yang akan dijadikan tersangka dalam kasus tambang ilegal yang pertama kali disampaikan oleh Ismail Bolong. Bersamaan dengan pemeriksaan saksi terhadap istri dan juga anak dari Ismail Bolong ini, saudara, Bareskrim juga mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 1 orang menjadi tersangka dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. 1 orang yang ditetapkan menjadi tersangka ini merupakan rekan atau satu grup dengan Ismail Bolong dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Meski begitu, pihak kepolisian masih belum mau merinci lebih detail terkait siapa sosok tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian dan saat ini sudah berada di Bareskrim Polri untuk langsung melakukan atau langsung dimintai keterangan terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Agenda pemeriksaan terhadap anak dan juga istri dari Ismail Bolong ini bukan dilakukan tanpa alasan, saudara. Pasalnya, anak dan juga istri dari Ismail Bolong namanya masuk dalam daftar pemegang saham perusahaan yang dijalani oleh Ismail Bolong, yakni tambang batu bara ilegal. Tak hanya itu, anak dari Ismail Bolong ini bahkan menempati jabatan sebagai direktur utama dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang diduga atau disebut menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Bolong. Saya saat ini sudah pensiun diri dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022. Perkenalkan, saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar dan saya pastikan berita itu dan
Tidak benar kita tidak benar apa memberi uang. Artinya berita itu saya tidak pernah komunikasi sama kabar Rizky, apalagi memberikan uang. Kita kenal. Dan saya tidak kenal. Iya. Kenapa baru viral sekarang? Ya saya kaget. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah. Kita masih di Bincang Kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah bersama dan terhubung bersama dengan narasumber saya hari ini. Di sini sudah hadir Mbak Lina Madila Amir MC, yaitu selaku psikolog dan juga founder dari Biro Konsultasi Psikolog Hijau Pringsewu. Halo Mbak Lina, selamat sore. Apa kabar? Halo. Nah, Mbak Lina ini Tribuners selama kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit ke depan akan menemani kita semua hari ini nih. Nah, dan juga tentunya bincangan kita hari ini itu luar biasa menarik sekali ya tentunya. Karena itu isunya lagi banyak banget Tribuners diperbincangkan, bahkan ini terjadi di ada yang mungkin Tribuners mengalami atau bahkan terdengar gitu ya. Nah, dan isu hari ini yang akan kita bahas itu tentang menyoroti mental health korban KDRT nih Mbak Lina. Dan di sini kita sudah hadirkan langsung Mbak Lina selaku psikolognya yang akan menyoroti ya Tribuners dari sudut pandang psikolog itu bagaimana sih kesehatan mental seseorang yang sudah terkena KDRT ini. Nah, mungkin langsung kita boleh buka Mbak Lina perbincangan kita sore ini. Menurut Mbak Lina sendiri bagaimana sih KDRT ini di Lampung sendiri nih Mbak Lina? Bagaimana kasusnya? Oke, thank you Mbak Husnul. Kalau ngomongin Lampung, saya nggak pegang data. Saya khawatir, tapi pasti di saya sendiri sebagai psikolog yang juga membuka praktik mandiri, kalau saya boleh pakai scoring, pakai numerik 1 sampai 10, KDRT ada di angka 6. Jadi hampir 60% klien saya itu selain masalah anak-anak ya tentang KDRT gitu. Wow, jadi tapi kalau di holistiknya kalau di Lampungnya saya nggak berani bicara karena saya nggak punya data gitu. Tapi ini berdasarkan dari beberapa klien Mbak Lina yang memang sudah datang dan juga berkonsultasi ya Mbak, dan itu memang kebanyakan dari korban KDRT itu sendiri Tribuners. Nah, gimana sih Mbak Lina menanggapi banyaknya kasus ini Mbak Lina yang kita berbicara klien Mbak Lina sendiri saja yang mungkin sudah beberapa ada orang yang menjadi korban KDRT ini Mbak Lina? Oke. Sebelum kita ngobrol lanjut soal KDRT,
pasti Tribuners ini juga udah pada ngerti apa sih sebenarnya KDRT gitu. Hanya saja ruang lingkupnya sebenarnya KDRT kan lebih luas ya. KDRT sendiri itu saya misalnya ngambil yang pasti aja deh. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ya tentang UU PKDRT itu sudah jelas didefinisikan bahwa apa sih KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi perbuatan atau sikap seseorang terhadap seseorang yang lain akibatnya menimbulkan kesengsaraan, itu penderitaan fisik, psikis, maksudnya psikologis ya, seksual sampai penelantaran. Nah, korbannya siapa aja? Bisa istri, suami, anak, orang yang tinggal di rumah itu, ada hubungan darah, ART gitu, bisa semua. Jadi tidak melulu pasangan, misalnya suami ke istri, istri ke suami gitu. Anak ke bapak ada, bapak ke anak ada, orang tua ke anak ada gitu. Tapi kalau untuk istri sendiri kan punya sendiri ya, ke KTI namanya kekerasan terhadap istri. Jadi kalau KDRT ini luas, lebih luas gitu. Tapi dia jelas menimbulkan, tujuannya itu menimbulkan kesengsaraan baik secara fisik, mental tadi yang akan kita bahas ini apa sih mental seorang korban KDRT gitu. Jadi yang gampangnya kayak gitu. Kadang ya aku kena KDRT nih gitu biasanya. Nah, Mbak Husnul, kalau kita ngomongin data, kebetulan saya rutin menilik catatan tahunan Komnas Perempuan ya. Memang agak berbeda nih Kemen PPA sama Komnas Perempuan. Emang jadi korban se-Indonesia ini banyak banget korbannya. Ada kalau korbannya belasan ribu ya. Tapi kasusnya sendiri tuh kalau nggak salah di tahun 2021 kemarin saya ambil dari Catahu ya, catatan akhir tahunnya Komnas Perempuan, itu kurang lebih ada korbannya ada 2.900-an something, dan itu laki atau perempuan. Jadi korban KDRT nggak melulu perempuan. Iya. Ada yang laki. Kita mau juga contoh kalau di Indo memang nggak terlalu blow up karena kadang laki-laki malu kalau mau ngelapor. Tapi yang lebih booming ini yang kemarin Johnny Depp ya. Johnny Depp sama Amber itu kan Johnny Depp yang melaporkan kalau dia kena KDRT. Oh iya benar. Bisa. Kalau sekarang yang baru-baru ini yang lagi anget-angetnya kemarin Lesti dan Bilar yang di Indo yang lagi rame. Nah itu. Jadi kalau saya lihat fenomenanya memang rame banget. Sebenarnya juga banyak di sekitar kita. Hanya saja orang nggak berani lapor. Benar. Karena dikiranya ini masih ranah domestik, padahal efek yang muncul, efek yang timbul itu ngeri bagi korban dan juga anak-anak tentunya kalau jadi korban juga. Gitu. Jadi memang KDRT ini bisa kita artikan secara luas ya Mbak Lina. Berarti kan tidak hanya menyangkut perempuan yang disiksa secara mungkin psikologis ataupun fisiknya, tapi juga ini bisa terjadi di beberapa anggota keluarga kita yang mungkin ART itu sendiri bisa terjadi, itu bisa disebut dengan KDRT Tribuners. Dan kalau sekarang memang kita tuh kebanyakan di Indonesia sendiri itu perempuan ya Mbak Lina sebagai korbannya, perempuan, ibu gitu, dan dampaknya lagi-lagi ke anak gitu. Nah ini yang memang harus kita soroti nih Mbak Lina. Nah kalau Mbak Lina melihat sendiri gitu, seberapa berdampak sih Mbak Lina terhadap mungkin banyak dampaknya ya Mbak Lina gitu. Mungkin satu-satu bisa kita bahas nih. Dampak seperti apa dulu nih Mbak Lina yang bisa didapatkan oleh korban yang sudah terkena KDRT ini? Sorry. Halo, ya sorry, terputus ya. Oh Mbak Lina, boleh lanjut. Ya, jadi tadi ngobrolin terakhir dampaknya ya Mbak Husnul. Kalau dampak ada dua nih, ada fisik, ada psikis. Kalau fisik jelas terlihat, ada memar, kalau memang ada terkena pukulan, benjolan, ya tampak lah. Yang ngeri kalau secara psikis, jadi nggak kelihatan, tersamarkan gitu. Apa aja dampaknya kalau kita ngobrolin dampak secara mental? Pertama jelas gangguan
stres, ya PTSD, jadi gangguan pasca trauma. Nggak kelihatan ujuk-ujuk karena beberapa orang mengira kalau trauma tuh langsung muncul, enggak. Benar. Trauma itu muncul more or less 6 bulan setelah kejadian. Oh. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk. Misalnya hari ini, misalnya saya kena berantem sama suami, kena tampar, lalu seminggu kemudian saya jadi trauma, belum bisa disebut trauma. Jadi more or less 6 bulan setelah itu baru ada dampaknya. Dampaknya gimana? Dia jadi cemas. Melihat Pak, misalnya ketika mukul suaminya pakai baju merah, ketika lihat orang apapun yang pakai baju merah, dia recall kejadian yang 6 bulan atau berapa bulan yang lalu. Jadi nggak ujuk-ujuk, gue trauma tahu, padahal baru 3 hari. Dan itu bisa buat untuk apa aja. Kalau yang hanya kok 6 bulan Mbak, iya. Kalau hanya baru berapa hari namanya shock. Gitu, kaget, nggak percaya gitu. Kalau traumanya tuh more or less 6 bulan kenanya. Nah, jadi tadi ada psikis, ada fisik. Kalau psikis, stres, ya, PTSD. Jadi ada yang namanya gangguan stres pasca trauma. Itu pertama. Kesehatan mentalnya ini benar-benar bikin kita jadi takut banget kemudian. Lalu setelah itu bisa-bisa akibat PTSD ini dalam jangka waktu lama si korban jadi disorientasi, lupa ingatan. Bener nggak sih kejadian itu emang ada, atau bener nggak sih aku boleh digituin, apa bener boleh ya gitu. Jadi ada yang trauma-trauma kayak gitu tuh, jadi dia banyak bertanya-tanya di sini gitu. Dan yang paling ngeri efek dari PTSD ini adalah dia ngerasa bahwa yang negatif tuh aku, yang keliru aku, pantes gue digituin. Nah ini yang ngeri itu soal kesehatan mental. Pertama PTSD, lalu kedua ada depresi. Ya, jadi merasa ini serius ya, jadi dia sedih berlarut-larut, sedih mulu, berkepanjangan sampai dia kehilangan minat terhadap aktivitas yang keseharian dia punya gitu, aktivitas yang biasanya dia lakuin. Hatinya susah untuk senang, jadi ngerasa bahasa Jawa bilang ngenes, tertekan gitu. Dan itu waktu sebenarnya kalau pas saat itu artinya warning untuk pergi ke profesional yang ngurusin kesehatan mental. Tadi ya udah 2 ya, ada PTSD, ada depresi, yang ngeri lagi soal ansietas. Ketiga, cemas. Si korban bawaannya cemas mulu. Beberapa korban KDRT memutuskan untuk melanjutkan, kalau ini relasinya suami istri ya, melanjutkan perkawinan karena ngerasa ini nggak membahayakan nyawaku kok, masa ya digebuk doang, pantatnya kena, pipinya disenggol doang dengan cara yang keras, masa bisa ngeri? Enggak. Jadi beberapa memilih untuk melanjutkan gitu. Nah ini yang ngeri. Jadi padahal ini bisa banget ganggu keseharian si korban. Tadi yang Mbak Husnul bilang, gimana kalau korbannya perempuan, dalam hal ini statusnya perannya sebagai istri, anak-anak keganggu gak? Jelas, anak-anak keganggu. Dia nggak bisa marah, nggak bisa balas lakinya. Yang kena siapa Mbak? Anaknya. Iya, jadi ujuk-ujuk dia tiba-tiba marah sama anaknya tanpa sebab. Yang biasanya nggak nyubit, ya dijubit. Itu kenapa kemudian nggak heran kalau kita ngomongin soal yang lalu ya, ibu membunuh anaknya, membekap anaknya dan segala macam. Aku sampai waktu itu sampai reduksi banget ya, nggak mau baca berita yang seperti itu karena memahami bagaimana tekanan-tekanan korban KDRT kalau korbannya adalah istri ketika berperan menjadi istri. Ada juga anak digebukin bapaknya, dicuekin emaknya, ditelantarkan orang tuanya, nggak dikasih nafkah, itu masuknya KDRT juga. Banyak sekali Mbak. Jadi memang dampaknya ini luar biasa sekali ya Mbak Lina kalau memang korban KDRT ini terjadi gitu ya. Nah tadi Tribuners, jadi ada beberapa yang bisa kita jadikan kategori kalau KDRT ini ya. Jadi ada kekerasan secara fisik dan juga ada kekerasan secara psikologi. Nah psikologi inilah yang mungkin nggak terlihat secara langsung kayak fisik, tapi sebenarnya ini nggak benar-benar nggak boleh kita ini kan ya Mbak Lina ya, nggak boleh kita sepelekan gitu, karena seperti Mbak Lina bilang tadi Tribuners, jadi bisa depresi, kita bisa terkena
apa namanya kecemasan itu tadi, yang mana itu dampaknya itu akan ke diri kita dan juga dampaknya ke anak gitu. Nah, ini Mbak Lina, kan Mbak Lina tadi sudah menyebutkan ada beberapa contoh kasus KDRT nih Mbak Lina. Seperti kita sebut sajalah artis yang baru-baru ini viral kan Mbak Lina. Nah, itu kan mereka kembali lagi rujuk nih. Nah, itu apakah akan gimana ya? Akan sembuh gitu maksudnya. Itu sebenarnya si istri ini ada tidak sih traumanya gitu, dan apakah pilihan dia untuk melanjutkan ini benar atau salah di mata psikolog gitu. Ya, jadi gini. Pertama, ketika ada korban yang melapor bahwa saya menjadi korban, itu kita harus apresiasi dulu. Prinsip keberpihakan pada korban, pendek yang saya pelajari sebagai saksi ahli maupun pengasesmen korban belasan tahun terakhir, itu prinsipnya adalah berpihak pada korban. Jadi korban apapun, korban yang KDRT ya masuk dalam seksual juga diterima dulu, iya kita ada untuk dia, berpihak pada dia. Seperti kejadian si artis kemarin viral, yang waktu viral. Pertama harus diapresiasi dulu, karena Mbak Husnul nggak gampang banget untuk ngelapor bahwa aku korban KDRT, pelakunya laki gua sendiri. Itu gak gampang banget. Jadi kita mesti apresiasi, karena kan orang merasanya ini aib, ditambah lagi citra yang dibikin oleh masyarakat sendiri. Benar-benar. Ini couple goalsnya dapet deh. Benar. Dan gitu memang ya. harus memenuhi ekspektasi gitu ya Mbak. Betul. Nah, itu kan salah satu menyenangkan orang, kebanyakan orang kan itu salah satu kunci kegagalan sesungguhnya menurut saya. Jadi menurut saya kunci kegagalan itu salah satunya adalah pengen nyenengin semua orang, itu udah jelas gagal. Jadi kalau dalam pandang psikolog, kita nggak bisa, psikolog itu kan hitam putih ya, karena kami bebas nilai, bebas budaya ya, monggo aja. Tapi kalau di saya sendiri, saya ingat waktu itu udah zaman kuliah dulu, profesor saya pernah bilang begini, semua permasalahan rumah tangga itu sangat bisa dibicarakan kecuali KDRT. Nah, KDRT-nya kan banyak nih, affair termasuk KDRT, ketidaksetiaan termasuk KDRT secara psikis. Jadi kalau Mbak Husnul bilang gimana nih diterusin, ya silakan, karena kita nggak pernah tahu yang jalaninnya itu gimana. Even dia ke psikolog itu kan bertanya tujuannya apa ke sini, karena jangan sampai ekspektasi dia jadi nggak pas. Jadi apa yang tujuanmu ke sini bagaimana, lalu kita screening dia ada di posisi mana saat ini. Jadi ketika dia dapat insight, kita bisa juga dapat data, oh kemarin pas kesini, sebelum kesini dia ada stresnya di angka 8. Ketika udah ngobrol ya sudah memetakan masalah, dapat insight, oh jadi 5, jadi nurun 3 gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kamu stop aja ya, kok kamu bego banget sih mau terus gitu. Kebanyakan orang akan bilang, ih ngapain sih, padahal nggak segampang itu. Jadi ketika ada korban, pertama tuh kita mesti lihat dulu bahwa dia baik-baik aja dalam arti fisik ya, karena kita harus mencegah tindak pidananya, jangan sampai berulang juga gitu. Nah kalau si yang artis kemarin, pertama diapresiasi, kalau dia menerusin banyak sekali pertimbangannya, apalagi perempuan. Tadi itu, jadi perempuan gak gampang, selain dia jadi subordinat ya, banyak pertimbangan yang mesti dia pikirkan untuk decision, untuk memutuskan sesuatu. Jadi kalau tanyanya gimana terus, ya monggo. Kalau buat saya tadi sudah jelas ya, semua permasalahan rumah tangga sangat bisa dibicarakan kecuali KDRT gitu. Jadi monggo, mau mempersepsikan bagaimana itu, aku balik lagi ke pendengar, ke tribunersnya. Berarti memang psikolog juga itu tidak ada ini ya Mbak ya, memang hanya sebatas untuk mendengarkan dan juga mengarahkan, tapi keputusan itu berarti kembali lagi kepada si klien dan pasien ini ya Mbak gitu. Betul. Kalau ada klien, ada seseorang datang ke psikolog, kamu harus begini, ibu begini, bapak begini, harus begini, nanti abis sebelum kesini dulu, mohon maaf, itu mesti dipertanyakan ilmu psikologannya.
Karena di kami itu kan jatuhnya, kalau saya bilang gini, suka saya nulis di Instagram atau bagaimana, jangan berharap dapat solusi yang benar-benar paten dari seorang psikolog. Karena sesungguhnya Tuhan sudah kasih kita resiliensi, sudah kasih masalah lengkap sama solusinya. Tugas kami ngapain? Memetakan, membantu memetakan, membantu mendapatkan insight. Klien mendapatkan insight bahwa oke, aku posisinya saat ini di sini, yang saya butuh itu ke sini agar begini, gitu. Jadi kalau yang datang, misalnya ada yang datang korban, udah Mbak, kalau udah begini mending lu cerai deh. Kalau itu mending ke teman dekat aja, nggak perlu ke psikolog, nggak perlu bayar. Iya. Gitu. Bener-bener. Dan begini juga Mbak Lina, kan kebanyakan korban-korban kekerasan, korban-korban KDRT itu tuh sulit untuk ngomong tadi gitu, untuk bilang, bahkan untuk sekedar cerita. Jangankan mereka mau psikolog, bahkan ke teman, keluarga sendiri aja mereka enggan untuk bercerita. Itu bisa Mbak Lina paparkan nggak? Kenapa dia lebih sulit banget nih untuk membuka bahwasanya dia adalah korban, dan juga apa dampaknya kalau korban ini memendam semuanya sendiri gitu Mbak Lina? Ya, jadi gini, pertama korban pasti malu, karena stigma di masyarakat, kalau ada masalah di keluarga, kamu diam, hidden. Yang tahu tuh yang happy aja, karena yang stigma di masyarakat yang ditanamkan demikian, gitu. Padahal nggak tahu nih dia menderita gangguan mental kemudian. Itu karena terus dihina misalnya ya, secara verbal misalnya. Misalnya ini malah laki-lakinya ya, kita jangan timbang nih, takutnya orang nggak tahu kalau laki-laki juga sebenarnya ada yang jadi korban. Misalnya suaminya sudah bekerja dengan luar biasa menurut dia standarnya, sudah memberikan nafkah, tapi istrinya merasa kurang, jadi hina-hina sedemikian rupa. Itu juga masuknya KDRT karena verbal ya. Sampai terinternalisasi lah oleh si laki bahwa benar, aku ini nggak becus jadi suami, nggak becus jadi bapak, nggak pintar menafkahi, nggak bertanggung jawab, dan itu kena mentalnya dia. Kalau anak sekarang bilang oh kena, kan mentalnya kena banget. Iya, dan dia merasa jadi nggak berdaya kondisinya. Nah, kebayang nggak sama Mbak Husnul, orang yang nggak berdaya secara mental, ditekan dan dikasih, ditempelkan ekspektasi yang lebih, itu kayak apa capeknya. Nah, kalau dia terus menerus begitu, sama yang akhirnya muncul yang tadi, trauma. Depresi, cemas yang berlebihan. Terus dia nggak punya teman cerita karena malu. Jangan sampai orang tahu gue digebukin bini gue, jangan sampai orang tahu gue dihina-hina sama bini gue. Diem, stres. Ya, pertamanya cuman masih halusinasi, ya, ada bisikan-bisikan, misalnya, lalu kemudian istrimu bunuh aja, benamin aja misalnya, ini bahasa kasarnya. Nah itu muncul deh mulai jadi psikotik, dari ODGM, orang dengan gangguan mental, naik jadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. ODGJ iya, bisa saja ada korban muncul, bisa istri, anak, atau orang sekitar, atau diri dia sendiri. Karena dia nggak sanggup menyimpan, menanggung beban yang luar biasa, bisa dia jadi suicide, bunuh diri, karena nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman yang, karena dia kena malu, ini aib, dia korban kok. Tapi bagaimana stigma masyarakat yang bilang nggak boleh, begini, ini aib, ini ranahnya domestik, ini urusannya tuh dapur banget, gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya sudah stigma dan juga sudah apa ya Mbak, udah jadi penanaman dari masyarakat kita sendiri ya, yang memang membuat KDRT ini tuh sebenarnya tuh bukan hal yang perlu untuk digembar-gemborkan gitu, seperti Mbak Lina bilang tadi, karena masyarakat kita, apalagi orang-orang tua kita, mungkin orang zaman dulu gitu ya, berpikiran bahwa kalau udah menikah KDRT atau segala macam itu sudah menjadi urusan dapur gitu. Bahkan orang lain itu
nggak perlu ikut campur gitu ya. Dan memang yang terlihat jelas itu adalah kalau orang dulu itu mungkin mempunyai metode bahwasanya mempertahankan rumah tangga itu lebih baik mau bagaimanapun begitu. Betul. Tapi sebenarnya Tribuners justru kesehatan mental kita itulah yang paling penting, benar nggak Mbak Lina? 100. Berarti gimana nih Mbak Lina? Aku masih penasaran juga nih dengan beberapa kasus gitu kan ya. Nah, tadi kan ada beberapa contoh kasus artis yang memang dia sudah melaporkan nih Mbak Lina, kalau dia adalah korban KDRT. Terus dia balik lagi nih, rujuk, bisa dibilang seperti itu bersama dengan suaminya. Tapi suaminya ini ada kemungkinan untuk dia bisa berubah, memang berubah menjadi lebih baik karena sudah ada penekanan dan dia udah tahu nih dia adalah pelaku KDRT. Atau justru ada kambuh-kambuhan lagi sih Mbak Lina untuk bisa kapan saja melakukan KDRT terhadap istrinya walaupun dia udah dilaporin nih gitu. Oke, pertanyaan keren Mbak Husnul. Yang saya pahami mempelajari soal gender dan lain-lain, siklus KDRT itu kan lingkaran ya. Ya pasti berulang ya. Jadi kalau udah banyak lah di Google, tinggal searching aja bagaimana fase bulan madu ya. Nanti cinta-cintaan lagi, minta maaf sampai nyembah-nyembah, aku mencintaimu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, mati gua kalau nggak ada elu gitu. Besok buat gebukin lagi, begitu seterusnya. Itu siklusnya akan terus. Tapi mungkin saja si artis punya cara lain. Di saya juga bisa ada beberapa klien yang begitu, tapi dia masih cinta. Tapi kan kadang hidup tidak makan cinta ya. Atau satu lagi, ada anak-anak katanya. Saya udah punya anak, nanti anak gimana gitu. Setidaknya dia bukan suami yang baik memang, tapi mungkin saja dia akan jadi bapak yang baik. Banyak pertimbangan dan itu nggak salah juga. Tapi saran saya kalau udah mau balik, bikin perjanjian yang memang nggak cuma di atas materai doang, tapi pergi kalau memang ada dananya, pergi ke pengacara, pergi ke notaris, lengkap dengan punishmentnya, lengkap dengan resikonya jika mengulang kembali. Jadi pihak korban pun punya batas toleransi. Kenapa sih kok kita kadang diinjek-injek orang? Kenapa sih pelaku kok terus-terus mengulang perilakunya ke kita? Pertama, karena kita nggak ngelawan. Kedua, karena kita ngancam tapi nggak ngelakuin. Kita ngancam doang tapi nggak melakukan. Misal, lu nabok gua lagi, gua ceraiin. Besoknya ditabok lagi, ya nggak dicerain juga. Dia mengancam tapi tidak melakukan, sampai akhirnya si pelaku bilang halah mau ngomong tok, halah ngomong. Jadi gitu. Jadi kalau memang rasa dia ada sisi baiknya, ya ada beberapa psikolog bilang begini, selama suami atau pasanganmu yang pelaku itu bukan Fir'aun, masa iya sih nggak berubah? Karena dalam teori psikologi juga everyone change, manusia itu dinamis, ya bisa saja berubah, ya iya. Tapi yang nggak berubah lebih banyak. Benar. Dan ini nggak cuma ngomong doang, saya mesti cari datanya, tapi ada datanya bahwa pelaku KDRT itu lebih banyak zongnya akan berulang dibanding insafnya. Nah, antisipasinya itu salah satunya dengan cara membuat perjanjian. Tapi jangan cuman menyatakan bahwa tidak akan mengulangi, udah sampai situ, enggak, itu namanya bukan perjanjian, kesepakatan. Tidak ada kesepakatan tanpa komitmen. Ya, jadi dilihat tuh punishmentnya apa, resikonya apa kalau you ngulangin lagi. Dan sebagai korban, misalnya dalam hal ini istri ya, jadi harus berdiri tegak, keren. Kalau emang lu mukul gua lagi, udah selesai kita. Dan itu dilakukan, jangan cuman omong doang. Jadi ya monggo, mungkin saja si artis sudah melakukan itu. Nah, yang perlu juga bagi korban ini support system sis, pasti luar biasa. Keluarga inti, teman, sahabat harus support dia. Jangan sampai, ih kok dilanjutin sih? Hey, kamu nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya di dalam sana. Kita kan penonton, tapi lakonnya adalah kita sendiri. Gitu. Jadi bagaimana tidak menghakimi orang, tidak ngejudge, nggak keren dia, masa mau digebukin mau aja, dibanting, dibogem mau aja. Ya siapa sih yang mau? Yang komen itu yang aneh kok mau aja, jelas nggak mau lah.
siapa yang mau. Tapi bagaimana banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dan kita nggak bisa nilai orang dari satu sisi doang, gitu sis. Oke. Jadi memang seperti yang Mbak Lina bilang tadi kan, jadi seseorang itu dinamis dan bisa kapan aja berubah, termasuk termasuk juga dengan pelaku ini ya Mbak Lina. Jadi kan berubahnya ya tergantung lagi, berarti kan dengan pelaku berubah menjadi lebih baik atau justru tidak berubah sama sekali gitu. Nah, aku juga pengen tanya nih Mbak Lina, kalau KDRT ini itu termasuk ke dalam itu sifat pribadi bawaan dia, ataukah memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu bisa melakukan KDRT Mbak Lina? Baik, pertanyaan good. Pertama, tidak ada penyebab tunggal. Ya, tidak ada penyebab tunggal. Tapi yang pasti itu saat keputusan saat itu. Ada yang kayaknya ngerasa, ih aku nggak nyangka lu dia jadi bener, dia tuh belas nggak ada. Karena tidak dilihat. Itu pentingnya memaafkan. Itu pentingnya mengclear, merilis apa-apa yang sudah pernah didapat. Itu kenapa Allah dalam agama saya mengajarkan setiap harinya itu mengikhlaskan apa-apa yang terjadi hari itu. Memaafkan apa-apa yang terjadi sepanjang hari itu. Ketika kita mau nutup mata, artinya mau tidur ya, mau istirahat. Karena kita nggak pernah tahu marahnya kita ini numpuknya di sebelah mana, bencinya kita ini numpuknya di sebelah mana, gitu kan. Itu akan kerikol nantinya ketika ada posisi apa, kejepit segala macam bisa. Jadi bagaimana sih apa? Yang pertama jelas karakter. Orang yang temperamen punya potensi lebih besar untuk jadi pelaku. Tapi ada yang diam aja, ternyata juga bisa jadi pelaku. Jadi nggak ada penyebab tunggal. Kalau dibilang ada yang bilang itu aksi reaksi, tidak, itu keputusan pelaku sendiri kok. Kita bisa banyak sekali keputusan, karena dalam teori psikologi begini Bang Husnul, segala sesuatu stimulus yang datang pada kita itu sifatnya netral. Ya, kita respon kita yang mau namain seperti apa. Misal istri yang merasa, suaminya merasa iya dia ngelawan saya sih, matanya melotot ke saya gitu misalnya, itu yang dia respon. Tapi kalau dia ngeresponnya mungkin mata istri saya mulai minus banyak, jadi dia mesti begini untuk lihat saya biar jelas gitu misalnya ya, bisa aja. Jadi bagaimana respon kita, bagaimana. Tapi jadi saya bisa bilang orang yang punya karakter temperamen memang lebih berpotensi untuk menjadi pelaku KDRT, ya, punya masa lalu yang nggak enak. Contohnya kayak apa nih? Kayak tadi kita ngomong soal anak-anak dampaknya. Anak-anak yang terkena dampak, misalnya dia ngelihat bapak ibunya berantem dan pukul-pukulan depan dia ya, dia menganggap pertama, kok itu dibolehin, nggak apa-apa ternyata. Lalu yang kedua, oh kalau ada masalah tuh baku hantam itu menjadi salah satu solusi. Nah dan itu dia inget terus gitu. Atau malah anak-anak jadi diem, frustrasi, ngerasa besok kalau dia digituin juga nggak apa-apa, karena katanya kan papa sayang sama mama, tapi papa mukul mama. Oh nggak apa-apa, karena mungkin itu salah satu wujud sayang. Karena anak-anak mengira sendiri, nggak pernah dapat education tentang itu. Nah jadi orang yang seperti apa temperamen, dan ini sangat bisa dihindari bagi pasangan-pasangan muda yang mau married. Misalnya karena KDRT kesan dalam rumah tangga ya, berarti kan sudah married dulu. Tapi kalau di dalam undang-undang PKDRT, orang yang kumpul kebo juga bisa masuk dalam KDRT ya. Ini saya bahasanya karena emang begitu, saya nggak ada bahasa tabunya. Bisa juga, misalnya dia untuk tinggal serumah, living together gitu. Kalau ada melakukan ya masih bisa masuk dalam KDRT gitu. Anak-anak, orang yang punya pasangan bisa ya. Dan ini bisa banget dicegah Mbak, karena sangat kasat mata sesungguhnya kalau kita aware. Nah kan, tapi kan secara sekarang itu yang masyarakat kita tahu, bahkan mungkin kalau dari masyarakat awam ya Mbak Lina, yang ditahu itu KDRT itu ya kalau kekerasannya fisik doang gitu. Bener nggak Mbak Lina? Karena kebanyakan orang-orang yang bahkan belum mengerti tentang
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Anggota Brimob asal Lampung meninggal saat bertugas di Papua. Bribda Gilang Aji Prasetyo, anggota Brimob Lampung yang gugur sebagai anggota Satgas Operasi Damai Kartens di Papua, merupakan atlet futsal di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Sivitas Akademika SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan pun berduka. Salah satu alumnusnya, Bribda Gilang Aji Prasetyo, gugur saat menjalankan tugas sebagai Satgas Operasi Damai Kartens di Papua. Semasa sekolah, Bribda Gilang Aji Prasetyo yang gugur di Operasi Damai Kartens di Papua adalah salah satu atlet andalan SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan untuk cabang olahraga futsal. Hal itu diungkapkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, Haristri Okvianto yang mengenang Gilang Aji Prasetyo saat masih menjadi siswanya. Ketika masa sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Bribda Gilang merupakan siswa yang cerdas, baik, aktif organisasi dan di bidang olahraga. Haris mengatakan Bribda Gilang ini merupakan salah satu atlet kebanggaan. Haris juga mengatakan, semoga keluarga besar dari Bribda Gilang selalu diberikan ketabahan. Ia mengatakan Bribda Gilang merupakan anak dari pasangan Santoso dan Kusrini. Alamat korban sendiri yakni di Dusun Hargomulyo, Desa Triharjo, Kecamatan Merbau, Mataram. Sebelumnya, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad kepada Tribun Lampung mewakili Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiyagus mengatakan Bribda Gilang merupakan anggota Satgas Ops Damai Kartens. Bribda Gilang melakukan kontak senjata dengan KKB Papua yang terjadi pada Rabu 30 November 2022 kemarin pukul 16:15 waktu Indonesia Timur. Ia mengatakan Bribda Gilang sebelum tewas menggelar patroli bersama dengan rombongan 1 regu personil untuk cipta kondisi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasukan patroli sampai di kilometer 7, tepatnya di jembatan rombongan mendapatkan penghadangan dari sekelompok orang yang diduga sebagai KKB. Kombes Pol Pandra mengatakan insiden tersebut mengakibatkan satu anggota Satuan Brimob Polda Lampung, Bribda Gilang Aji Prasetyo, meninggal dunia. Ia mengatakan kedua anggota Satuan Brimob Polda Lampung tersebut, yakni Bribtu Fazwarsa, mengalami luka tembak. Kombes Pol Pandra mengatakan jenazah Bribda Gilang Aji Prasetyo saat ini sedang berada dalam perjalanan. Ia mengatakan dua anggota Satuan Brimob Polda Lampung dengan kondisi luka masih dalam perawatan di Rumah Sakit DKI Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Berita selanjutnya, sebuah truk fuso tabrak dua sepeda motor akibatkan 3 orang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas satu unit kendaraan fuso menabrak 2 sepeda motor di Lampung Timur. Kendaraan fuso dengan nomor polisi BE8829PO menabrak sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BE2968AET dan sepeda motor Yamaha NMAX tanpa nomor polisi.
Kecelakaan Fuso tabrak dua motor tersebut terjadi di Jalan Lintas Timur, Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur pada Rabu 30 November 2022 pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, satu orang tewas di tempat dan dua meninggal setelah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana. Pengendara Fuso tersebut berinisial YL berusia 41 tahun yang merupakan warga Dusun X Desa Sribawono, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur. Sementara satu korban yang meninggal di tempat, yakni RS, merupakan warga desa Buni Nabung, Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur yang diketahui mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX. Kemudian dua korban meninggal dunia setelah dibawa ke RSUD Sukadana, yakni TA berusia 20 tahun warga desa Raja Basalama 1, Kecamatan Labuan Ratu, serta IN berusia 22 tahun yang merupakan warga desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik yang mengendarai sepeda motor Honda Beat. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Lampung Timur, Aibda Ferdi Chandra, saat dikonfirmasi pada Kamis 1 November 2022. Ia juga mengungkapkan kronologi kejadian kecelakaan yang menewaskan 3 orang pengendara motor itu. Kemudian setibanya di TKP, tepatnya di pertigaan Dusun Banding, karena jarak yang sudah sangat dekat, akibatnya kecelakaan tidak dapat dihindari. Setelah itu, mobil menabrak sepeda motor tersebut. Kemudian, setelah menabrak sepeda motor Honda Beat, mobil oleng ke kanan dan mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan 2 dilarikan ke Rumah Sakit Sukadana. Naas, nyawa kedua korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Sukadana tidak dapat tertolong. Aibda Ferdi juga mengungkapkan warga sempat mengamuk dan melempari mobil tersebut menggunakan batu. Ia mengungkapkan saat ini sopir Fuso serta kendaraannya sudah diamankan di Mapolres Lampung Timur. Berita selanjutnya, Mendak Zulkifli Hasan hindari pertanyaan terkait kasus Profesor Karomani. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menghindari pertanyaan wartawan saat dimintai keterangan perihal namanya disebut dalam sidang kasus suap penerimaan mahasiswa baru, di mana mantan Rektor Unila Karomani hadir sebagai saksi persidangan terdakwa Andi Desviandi. Pertanyaan itu dilayangkan kepada Mendak Zulkifli Hasan saat kunjungan kerjanya di Pesawaran Provinsi Lampung pada Kamis 1 Desember 2022. Zulkifli Hasan hanya mendengar pertanyaan tersebut sembari berjalan ke arah kendaraannya. Saat wartawan terus melayangkan pertanyaan berulang, Zulkifli Hasan mempercepat langkah kakinya dan kemudian masuk ke dalam kendaraan. Saat sudah tiba di kendaraan, sejumlah ajudan Zulkifli Hasan ikut terlibat menghalangi wartawan untuk mendapatkan keterangan dari Menteri Perdagangan itu. Dalam keterangan sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat juga membantah menitipkan keponakan untuk masuk di Fakultas Kedokteran Unila tahun 2022. Kendati demikian, fakta persidangan memperlihatkan bukti percakapan antara Andi Desvian dan Zulkifli Hasan. Bukti tersebut ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemeriksaan saksi pada Rabu 30 November 2022. Nama Mendak Zulkifli Hasan disebut secara lisan oleh Rektor nonaktif Unila Karomani dalam persidangan kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila dengan terdakwa Andi Desviandi. Zulkifli Hasan disebut Karomani ikut serta dalam menitipkan satu orang untuk diloloskan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Diduga orang yang diluluskan itu adalah keponakan dari Zulkifli Hasan. Berita selanjutnya, kebakaran pasar di Natar akibatkan kerugian hingga mencapai 10 juta rupiah. Polsek Natar Lampung Selatan menjelaskan kronologi kebakaran di Pasar Natar yang terjadi pada hari ini, 1 Desember 2022 pukul 11:50 waktu Indonesia Barat. Kebakaran di Pasar Natar ini terjadi di toko sepatu Elsa milik Susi Susanti dan kios makanan ringan milik Sumantri.
Kapolsek Natar Lampung Selatan Kompol Enrico Dolan Sidauruk mengatakan, api mulanya diketahui pemilik toko. Selanjutnya Susi Susanti memberitahukan kepada pemilik ruko mantri di sebelahnya. Tak lama berselang, api dan asap mengepul keluar dari atas lantai 2 ruko toko sepatu Elsa. Kemudian api menyambar ke lantai 2 ruko milik Sumantri di sebelahnya. Lantai 2 ruko Sumantri merupakan gudang penyimpanan makanan ringan. Kompol Sidauruk melanjutkan pihaknya lalu berkoordinasi dengan pemadam kebakaran dan PLN setempat. Kobaran api akhirnya bisa dipadamkan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Adapun penyebab dari kebakaran tersebut diduga berasal dari kabel lampu yang ada di lantai 2 gudang penyimpanan sepatu dan sandal toko Elsa milik Susi Susanti. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut, namun kerugian materi yang diakibatkan mencapai kurang lebih 66 juta rupiah milik toko Elsa, sedangkan kerugian ruko mantri kurang lebih 10 juta rupiah. Tohir, saksi mata sekaligus koordinator keamanan Pasar Natar mengatakan, kobaran api bersumber dari lantai 2 ruko dan mengakibatkan bagian lantai atas dari kedua ruko tersebut hangus di lahap si jago merah. Tohir melanjutkan kebakaran tersebut juga sempat menghebohkan warga yang ada di sekitar lokasi dan ikut menyaksikan kejadian itu. Ia pun mengatakan bahwa sebelum mobil pemadam kebakaran tiba, proses pemadaman api dilakukan secara manual oleh warga setempat. Berita selanjutnya, Kejari Metro lakukan pemusnahan barang bukti kasus narkoba mendominasi. Kejaksaan Negeri Metro Lampung melakukan pemusnahan barang bukti kasus persidangan yang sudah inkrah atau sudah diputuskan di pengadilan. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut didominasi oleh barang bukti narkotika berupa sabu-sabu dan ganja. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Metro Virginia Haristaviana saat ditemui awak media di halaman kantor Kejaksaan Negeri Metro pada Kamis 1 Desember 2022. Sedangkan untuk narkotika jenis ganja yang dimusnahkan seberat 205 gram. Ia mengatakan pada pemusnahan barang bukti kali ini terdiri dari 59 perkara kasus yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Untuk barang bukti lainnya, ia mengatakan terdiri dari beberapa perkara kasus yang sudah inkrah atau putusan di persidangan, seperti perkara orang dan harta benda, keamanan dan ketertiban umum, serta tindak pidana umum lainnya. Ia mengatakan untuk total barang yang dimusnahkan tidak dapat ditaksir nilainya. Adapun barang yang dimusnahkan antara lain sabu-sabu, ganja, ekstasi, bong, pirex, ponsel, tas, senjata tajam, senjata api, amunisi, bambu sepanjang 1,5 meter, dan lain-lainnya. Berita selanjutnya, diskon hingga 70% di hardware Mall Kartini. Hardware Mall Kartini selalu memiliki promo menarik setiap bulannya dan bahkan promo itu berlangsung selama 1 bulan. Kepala toko hardware Mall Kartini Syarah mengatakan, kali ini promo yang diberikan adalah diskon hingga 70%. Diskon ini berlaku hingga 31 Desember 2022. Diskon berlaku untuk semua produk fashion yang dijual di hardware Mall Kartini. Dengan adanya diskon ini, harga produk fashion di hardware Mall Kartini menjadi mulai dari Rp80.000 saja. Tak hanya diskon, hardware Mall Kartini juga memberikan penawaran menarik lainnya untuk para pelanggan. Kalau pelanggan membeli produk fashion hardware Mall Kartini senilai Rp500.000, dalam satu struk akan mendapatkan gratis member hardware. Keuntungan untuk menjadi member hardware bisa mendapatkan diskon 15% untuk produk fashion new arrival atau fashion terbaru. Kalau member hardware berulang tahun akan mendapatkan diskon 30% produk fashion new arrival. Hardware Mall Kartini adalah toko yang menjual produk fashion wanita mulai dari usia remaja sampai dewasa. Produk fashion itu adalah dress, blouse, kemeja, celana, sweater, rok, outer, blazer, dan juga kaos.
Menurut Sarah, produk fashion di Hardware Mall Kartini modelnya selalu kekinian. Selain itu, produknya pun memiliki kualitas terbaik, nyaman digunakan, dan tidak membuat gerah serta awet. Hardware Mall Kartini sendiri berada di lantai 1 Mall Kartini dan buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.